Hello, good afternoon, Tribuners. Welcome back with me, Mutiara, in Indonesia News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is, welcome the new year 2023. A number of villas in Pagar Alam are almost full. Ahead of the Christmas and New Year's holiday in 2023, which are only a few days away, a number of villas in Pagar Alam are almost fully booked. In fact, a number of villa managers inform that currently they have villas that are completely booked or fully booked. They have tourists who order villas from Pagar Alam as well as from outside the city, for example from Palembang and Bengkulu. Villa rentals can be for one room starting at 500,000 rupiah to renting a whole villa. It is customary that on the Christmas and New Year's holiday, the city of Pagar Alam will be crowded with visitors or tourists who come both from within and outside the city of Pagar Alam. This is plus Christmas and New Year 2023, this time together with school holidays. This moment is also the most awaited thing for the community, especially tourism actors such as innkeepers, homestay to villas and hotels, both private and government-owned business. Monitoring in the field, although there is still approximately 1 month left, several inns, especially villas such as Villa Basman, Villa Gunung Gare, and Villa XMTQ have claimed to be fully booked for both the Christmas and New Year's holiday. Even to attract and pamper guests, all preparation have begun to be made by the villa manager, such as adding and repairing a number of facilities as well as promos that can later be enjoyed at that moment. The next news is, prices of basic necessities in North Minahasa continue to rise ahead of Christmas and New Year 2023. Prices of basic necessities at Air Madidi Market, North Minahasa, North Sulawesi have started to rise. As observed on Tuesday, the 13th of December 2022, currently the price has gone up, namely tomatoes. From the previous 10,000 rupiah, now it is 22,000 rupiah. Apart from that, people who go to Air Madidi Market are starting to get crowded. It has become a habit in North Minahasa every time around Christmas and New Year, the price of basic commodities soars. Ahmad, one of the many traders at Air Madidi Market, when interviewed, said that the price of tomatoes continues to rise. He stated that now the price of basic commodities is starting to rise and it has become a habit every year during Christmas and New Year celebration. The price goes up, but for stock is still smooth. The next news is, a shop in Samarinda City was terrorized by a Molotov cocktail. A basic food shop housed on Guerrilla Neighborhood Association 98 Route, Sungai Pinang Dalam Village, Sungai Pinang District, Samarinda City, was the target of terror by a number of unknown people on Tuesday, the 13th of December 2022. The terror act went viral on social media with the words Molotov cocktail terror. Ardion, the son of the shop owner, explained that the incident occurred at 3 a.m. when the mother was cleaning around the shop. Not long ago, there was a sound like something being thrown from the direction of the front fence. The shop owner came out and found two unknown men who were riding a pillion and were in a hurry to leave the shop. Suspicious, they finally checked the direction of the sound of the throw earlier. How surprising they were to find spilled fuel oil around the fence. Not only that, two clear plastic packages filled with fertilized fuel oil were also found under the motorbike parked in the shop. They suspect that the terrorist act was carried out by someone close to them. Because, he continued, it was later discovered that there were family problems between his separated parents. Confirmed regarding this matter, the head of Samarinda City Resort Police Grand Commissioner Arif Fadli, through the head of the Sungai Pinang Sector Police,
Police Commissioner Adjutant Nurdianto said that his party had received the report and secured the package containing the fuel oil. The next news is, Seumadam Hill in Aceh will be cut and part of the route will be raised. The Seumadam Hill, which divides the national route in Aceh Tapiang, will be cut and part of the route will be raised. The solution is considered the most appropriate for dealing with landslide and floods that often hit the main route of Aceh North Sumatra. This reduction proposal was conveyed by the region of Aceh Tapiang, Mursil, after receiving a letter from the Aceh National Route Implementation Office. This letter itself is a reply to the application letter submitted by the Aceh Tapiang District Government on the 18th of November 2022. It was explained that the Seumadam route, which is directly adjacent to Langkat Regency North Sumatra, after experienced landslide during the rainy season. A month ago, landslide repeatedly hit this area, paralyzing inter-provincial traffic. The efforts made by the Aceh Tapiang District Government so far have continued to encourage and remind the Aceh National Route Implementation Office that the problem at Seumadam must be resolved immediately. The impact of floods and landslide in this area has not only paralyzed transportation routes but has had a very broad impact. Mursil stated that this problem would not be completely resolved if only hill cutting was carried out. He hopes that in the future, countermeasures, the Aceh National Route Implementation Agency will also have to raise the route body. The next news is, one missing, a 9-year-old boy was found dead after drowning. The body of Muhammad Merdiansah, a 9-year-old boy, was found dead after his pants got stuck in a piece of wood. The victim, who drowned under the Tinjatik, Sungai Liat district, Bangka Regency, was found lifeless on Wednesday, the 14th of December 2022 at 10 to 7 a.m. Previously, Muhammad Merdiansah was reported missing while bathing with his friends under the Jatikten Tuesday, the 13th of December 2022. While bathing, the victim disappeared, presumably drowned at the bottom of the pit. The family, who were worried because the victim did not come home until late in the afternoon, rushed to the pit to check on him. At the location, under the age of the family only found the victim's clothes and sandals. The family and resident then tried to search with makeshift tools while asking the search and rescue team for help. The search and rescue team deployed rubber boots and other search equipment but failed to find Muhammad Merdiansah. So the search operation was held and then resumed in the morning. After 12 hours of searching, Muhammad Merdiansah was found dead. Muhammad Merdiansah was found by the search and rescue team while checking the location to prepare for the search by diving into a vomiting mine. The next news is discovery of bodies in the river without identity. The residents of the 01 Neighborhood Association of the Batu Tanjung Neighborhood, Pangkal Lalang Village, Tanjung Pandan, Belitung, were shocked when the body of a man was found on Tuesday, the 13th of December 2022 at around 7:30 a.m. The naked man's body was found floating in the Aik Barutak River following the river's currents. At first, the bodies of these corpses were thought to be just dolls or ordinary trays. However, after local residents took a closer look, it turned out that the object had hair on the head. This matter then made the people living around the river flow scream. Moreover, the body continues to follow the flow of the river that leads to the sea. At that time, Elizar had just left the house and wanted to go to the shop to buy chicken eggs. Because the resident had screamed, they took the initiative to detain the body.
About 30 minutes, Alizar and his partner held the body so it would not float away. Until then, the Belitung Resort Police Criminal Investigation Unit team came to the location to carry out the evacuation. The body was found naked and lying face down in the river. Until now, the unidentified body has been taken to the Marsidi Judono Regional General Hospital, Belitung Regency, for an autopsy by the Indonesian Automatic Fingerprint Identification System team, the Criminal Investigation Unit of the Belitung Resort Police. The last news is 3 teenagers residents assisted by a special children's training institution fled. A head of regional office of the Ministry of Law and Human Rights in South Sulawesi, Liberty Sitinjak, declined to comment when confirmed regarding the escape of 3 prisoners. The 3 poster residents are aged with the age 17 years old, who is a resident of Punjanting Baru Village, USA, with the age 18 years old, a resident of Cimpu Village, Luwu Regency, and YA, with the age 17 years old, who is also a resident of Bone Pute Village, Luwu Regency. They ran away at the Maros A-Class 2 Special Development Institute for Children report running away last Sunday. When confirmed via his personal WhatsApp, Liberty Sitinjak, through his secretary, admitted that he was resting. Around 20 minutes past 8 p.m., Liberty Sitinjak, who is confirmed again, was still reluctant to give a statement. Liberty took a man who claimed that his secretary was in a meeting. The meeting, he said, was related to the escape of 3 inmates. Well, I think those are the news for today with me, Ibu Tiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung Just Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram and TikTok account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day. Brigadir J pada 8 Juli 2022 lalu. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum keluarga mendiang, Martin Simanjuntak. Martin menyebut jika Putri sempat keceplosan saat menjalani persidangan. Diketahui pada Selasa 13 Desember, Putri Chandrawati hadir sebagai saksi untuk terdakwa Baradae, Kuatmaruf, dan Ricky Rizal. Diungkapkan Martin, Putri menjawab jujur kala ditanya hakim soal apa yang dilakukannya saat terjadi penembakan di Duren 3. Kala itu Putri menjawab bahwa dirinya langsung menutup telinga. Martin menilai apa yang dilakukan Putri saat itu janggal. Menurutnya, apabila seseorang yang tidak mengetahui suatu peristiwa yang terjadi, dirinya tak akan menutup telinga. Terangnya, biasanya orang akan segera mengamankan diri untuk menghindari menjadi korban. Selain itu, upaya seperti itu tidak dilakukan Putri Chandrawati karena tahu situasinya aman, sehingga dirinya tak berusaha mencari usaha pertolongan. Oleh karena itu, Martin menyebut tindakan yang dilakukan Putri lantaran dirinya telah mengetahui peristiwa yang terjadi saat penembakan Brigadir J. Sementara dalam persidangan, Putri Chandrawati membantah mengetahui akan adanya pembunuhan pada Yosua. Ia juga mengatakan ke Duren 3 bukan untuk membawa Brigadir Yosua untuk dieksekusi, tetapi menjalani isolasi mandiri karena baru pulang dari Magelang, Jawa Tengah. Ferdi Sambo juga menyebut bahwa istrinya tak terlibat dalam pembunuhan itu.
mengungkap terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Richard Eliezer alias Baradae sempat disuruh Putri Candrawati untuk membersihkan barang-barang setelah peristiwa penembakan. Menurut Richard, hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan sidik jari mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo Selasa 13 Desember 2022. Hal itu disampaikan Richard saat menjadi saksi dalam kasus pembunuhan berencana itu dengan terdakwa Ferdy Sambo dan istrinya Putri Candrawati. Sidang tersebut diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Richard menjelaskan, awalnya ia diminta Putri untuk mengambil barang-barang milik Brigadir J yang ada di rumah dinas Sambo di Kompleks Duren 3 Jakarta Selatan, di mana saat itu barang-barang milik Yosua sudah disiapkan menjadi satu. Richard mengatakan ia tidak tahu siapa yang telah menyiapkan barang-barang milik Brigadir J itu. Ia pun menjelaskan saat itu dia diperintah bersama Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Richard menjelaskan saat itu Putri juga menyuruh dirinya, Ricky, serta Kuat menggunakan sarung tangan dan mengambil disinfektan untuk membersihkan barang-barang milik Brigadir J. Barang-barang milik Brigadir J yang dibersihkan berupa pakaian, tas, sendal, KTP, dompet, dan uang. Richard mengatakan Putri memerintah hal tersebut untuk menghilangkan sidik jari Ferdy Sambo. Pasalnya sebelumnya Ferdy Sambo sempat memeriksa barang milik Brigadir J. Diketahui dalam dakwaan jaksa penuntut umum JPU, Brigadir J tewas ditembak oleh Baradae atas perintah Ferdy Sambo. Hal tersebut terjadi lantaran Putri Candrawati mengaku dilecehkan Yosua di rumah Magelang Kamis 7 Juli 2022. Namun hingga kini motif penembakan itu belum dapat dibuktikan dan terus menjadi perdebatan. Sarung tangan, Dek. Oh, ibu siapa? Ibu PC. Ibu PC. Suruh pakai sarung tangan kami. Ibu PC juga pakai sarung tangan. Itu yang ngasih sarung tangan Bu PC. Nih sarung tangan. Memang ada sarung tangan di situ. Disuruh ambil disinfektan sama hand sanitizer. Kan barang-barang almarhum tuh atau baju-baju banyak di laundry. Gimana tadi? Terdakwa PC ngomongnya gimana? Sarung tangan? Dikasih sarung tangan. Dia kata-katanya pakai ini gitu. Iya, nanti pakai sarung tangan. Pakai, kami semua sudah pakai. Baru kan barang-barang almarhum ada yang di laundry, jadi plastikan-plastikan semua. Baru tas-tasnya, sendal sama ada uang di dalam tas itu, dompet, KTP dan segala macam itu. Jadi kami disuruh bersihkan, Bapak. Jadi disemprot pakai disinfektan, baru lap pakai tisu. Kata Ibu PC mau hilangin sidik jarinya FS. Terdakwa Putri Candrawati membantah sejumlah keterangan Barada Richard Eliezer alias Baradae saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 13 Desember kemarin. Bantahan pertama yang dilayangkan adalah soal peristiwa Brigadir J saat hendak membopong dirinya yang sedang lemas di Magelang, Jawa Tengah pada 4 Juli 2022. Putri Candrawati membantah jika dirinya disebut Baradae dalam posisi tiduran. Ia mengaku dalam posisi duduk selonjoran di sofa karena sedang tidak enak badan. Selanjutnya, Putri Candrawati pun membantah keterangan soal dirinya yang disebut menyuruh Kuat Ma'ruf untuk menyetir mobil yang ditumpanginya dari Magelang menuju ke Jakarta. Setelah itu, Putri Candrawati juga menegaskan bahwa selama perjalanan menuju Jakarta, ia dalam kondisi tidak enak badan, sehingga tidak pernah melakukan komunikasi untuk mengubah lokasi PCR dari rumah Bangka ke Saguling, termasuk mendengarkan musik dan perintah lainnya. Sedangkan perihal keterangan setibanya di Jakarta, Putri juga membantah kesaksian Baradae yang menyebut jika dirinya berbisik kepada suaminya soal sarung tangan hingga CCTV saat membuat skenario. Pun soal ajakan isolasi ke rumah dinas di Komplek Perumahan Polri Duren 3. Putri juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Richard di lantai 3. Lebih lanjut soal pengakuan diberikannya telepon genggam merek iPhone 13 Pro Max dan disodorkan uang pada 10 Juli 2022 atau 2 hari selepas penembakan, Putri mengaku tidak pernah berada di lokasi tersebut. Bantahan Putri yang terakhir menyangkut status dari Brigadir J dalam posisi ajudan hingga sanggahan soal perintah membersihkan sidik jari sebagaimana kesaksian dari Baradae. Diketahui Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdy Sambo
pada 8 Juli lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdi Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang. Ferdi Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Yosua. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana. Yang pertama adalah bahwa tanggal 4 Juli itu saya tidak terbaring, tapi saya duduk selonjoran di sofa karena tidak enak badan. Selanjutnya adalah saya hanya baru saja disupirin oleh Dek Richard, tujuan adalah ke Magelang. Saya tidak pernah memberikan perintah kepada Kuat untuk membawa mobil. Saya juga tidak pernah bercakap-cakap atau bicara sepanjang perjalanan dari Magelang menuju Jakarta karena saya sedang tidak enak badan. Saya tidak pernah merubah lokasi PCR pada saat saya perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. Dan saya juga tidak pernah mendengar musik melalui HP karena saya tidak enak badan. Dan saya tidak pernah memerintahkan Dek Richard untuk menaikkan stair karena saya tidak pernah tahu mengenai senjata, itu adalah urusan dinas. Saya tidak mengetahui keberadaan Dek Richard di lantai 3. Saya tidak pernah membicarakan tentang CCTV dan tangan bersama Dek Richard dan Pak FS. Saya tidak pernah menyampaikan ke-46 di dalam mobil pada saat isolasi, dan saya tidak pernah mengajak Dek Richard untuk pergi isolasi ke-46. Pada saat di 46, kamar saya tertutup karena saya pada 46 berganti baju. Saya memanggil Dek Richard untuk ke lantai 2 untuk bergabung bersama Ricky, Kuat, dan Pak Ferdi Sambo, dan saya memberikan P maupun menjanjikan uang dan memberikan terima. Itu saja. Bagaimana saudara? Mohon maaf, masih ada. Masih ada lagi. Saya tidak pernah menyampaikan bahwa Yosua adalah ajudan saya, tetapi di driver yang ditunjuk oleh suami saya untuk membantu saya selaku bendahara Bayangkari pengurus pusat. Dan saya tidak pernah membereskan barang-barang kepunyaan Yosua, tetapi saya hanya minta tolong dicarikan dokumen berupa fotokopi keuangan Bayangkari, karena saya adalah benda. Terdakwa Ferdi Sambo membantah dirinya pernah memberikan uang sebesar 200 juta rupiah kepada mantan ajudannya, Bribka Riki Rizal, sebagai biaya penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Hal itu disampaikan Ferdi Sambo dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Selasa 13 Desember. Mantan Kadif Propam Polri ini pun mengatakan bahwa pernyataan tersebut sama dengan pertanyaan penyidik tim khusus Polri. Ferdi Sambo pun terlihat sambil menatap dan menunjuk-nunjuk Ricky saat memberikan bantahan tersebut. Ia mengatakan bahwa Ricky hanya asal menjawab pertanyaan terkait uang 200 juta rupiah tersebut. Sambo juga mengatakan bahwa Ricky dipaksa mengakui bahwa uang tersebut diberikan untuk biaya penembakan Brigadir J. Selain soal uang 200 juta rupiah, suami Putri Chandrawati ini juga membantah bahwa dirinya pernah menjanjikan uang 500 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Ia menyebutkan bahwa dirinya hanya berjanji merawat keluarga para mantan ajudannya tersebut. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal,
Kuat Ma'ruf dan Barada Richard Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subseder pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, khusus untuk Ferdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti, termasuk rekaman CCTV Komplek Polri Duren 3. Diketahui Bribka Riki Rizal juga menjadi saksi untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam sidang yang digelar kemarin. Riki sempat mengungkap alasan melucuti senjata api Brigadir Yosua Huta Barat di Magelang, Jawa Tengah. Tindakan itu disebut terdakwa sebagai langkah antisipasi seusai adanya pertengkaran Brigadir J dengan Kuat Ma'ruf. Diketahui dua senjata Brigadir J yang diambil adalah HS dan laras panjang jenis TER. Kedua senjata itu lalu disimpan di lantai 2 kamar Tribrata, putra dari Sambo. Riki Rizal menuturkan bahwa dua senjata api tersebut diambil karena melihat pertengkaran antara Brigadir J dan Kuat Ma'ruf di Magelang. Bribka Riki Rizal memberikan pembelaannya untuk Ferdi Sambo soal tuduhan instruksi menembak mati Brigadir Yosua Huta Barat. Riki menyatakan bahwa instruksi menembak diberikan apabila Yosua melawan ketika diminta klarifikasi soal pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Dikutip dari Tribun News, hal ini disampaikan oleh Riki Rizal dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 13 Desember. Riki menerangkan kala itu Sambo menyampaikan apabila Yosua melawan dirinya berani menembak atau tidak. Ia pun menekankan Ferdi Sambo akan bertindak bila ada perlawanan. Sebagai contoh, Riki menyebut Sambo tak pernah menampar orang secara tiba-tiba ketika memanggilnya. Riki pun mengira bahwa Yosua hanya diinterogasi soal dugaan pelecehan seksual tersebut. Hal ini lantaran tak ada instruksi langsung untuk menembak. Sementara itu, Ferdi Sambo dalam persidangan kembali menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Sambo mengatakan dirinya akan bertanggung jawab karena perintah menghajar yang diartikan sebagai menembak Yosua. Untuk itu, Sambo meminta agar Richard Eliezer tak melibatkan Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Riki Rizal dalam kasus ini. Setelah saudara saksi menolak, ya, apa reaksi Pak Ferdi Sambo? Dimarahin nggak saudara saksi? Tidak, Pak. Ada dipukul saudara saksi karena menolak? Diintimidasi, ditekan? Tidak. Tidak ada ya? Tidak. Bribka Riki Rizal mengungkap alasan melucuti senjata api Brigadir Yosua Huta Barat di Magelang, Jawa Tengah. Tindakan itu disebut terdakwa sebagai langkah antisipasi seusai adanya pertengkaran Brigadir J dengan Kuat Ma'ruf. Diketahui dua senjata Brigadir J yang diambil tersebut adalah HS dan laras panjang jenis TER AUG. Kedua senjata itu lalu disimpan di lantai 2 kamar Tribrata, putra dari Sambo. Riki Rizal menuturkan bahwa dua senjata api tersebut diambil karena melihat pertengkaran antara Brigadir J dan Kuat Ma'ruf di Magelang. Sebab Kuat Ma'ruf sempat mengejar Brigadir J sambil membawa sebilah pisau. Riki Rizal menuturkan bahwa senjata itu diambil untuk mengantisipasi adanya keributan susulan antara Kuat Ma'ruf dan Brigadir J.
Ia takut Brigadir J memakai senjatanya untuk menembak Kuat Ma'ruf. Lebih lanjut, Ricky Rizal memastikan bahwa pihaknya tak disuruh siapapun saat mengambil senjata api milik Brigadir J. Adapun senjata itu diambil murni hanya langkah antisipasi. Diketahui Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdi Sambo pada 8 Juli lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdi Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang. Ferdi Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Yosua. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340, subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, khusus untuk Ferdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nur Patria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti, termasuk rekaman CCTV Komplek Polri Duren 3. Ferdi Sambo menyalahkan tindakan Barada Richard Eliezer atau Baradae yang berbohong saat diperiksa tim Sus Mabes Polri pada 5 Agustus 2022. Ferdi Sambo menuding akibat kebohongan Baradae dalam berita acara pemeriksaan atau BAP pada 5 Agustus itu, dirinya dijemput Jenderal Bintang 2 dari Mabes Polri dan kemudian ditempatkan di tempat khusus. Hal itu disampaikan Ferdi Sambo di persidangan saat diberi kesempatan hakim untuk memberikan tanggapan atas kesaksian Baradae pada Selasa 13 Desember. Baradae menjadi saksi untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam persidangan lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdi Sambo mengatakan akibat kebohongan BAP Baradae tanggal 5 Agustus tersebut, dirinya akhirnya dijemput dan dipatsuskan. Setelah dipatsuskan itu, barulah ia mengakui skenario tembak-menembak yang ia buat dan mengubah keterangan pada tanggal 8 Agustus. Dalam persidangan tersebut, Baradae mengakui dirinya berbohong dalam BAP tanggal 5 Agustus 2022. Isi BAP tanggal 5 itu sempat ditanyakan kuasa hukum Ferdi Sambo Arman Hanis. Hakim lantas meminta Baradae menjawab pertanyaan Arman Hanis. Menjawab hal itu, Baradae mengatakan dalam BAP tanggal 5 tersebut ia mengatakan dirinya tidak menembak Yosua, namun Ferdi Sambo lah yang menembak Yosua. Untuk diketahui pada Sabtu 6 Agustus, berita penangkapan Ferdi Sambo beredar luas seiring kedatangan pasukan Brimob di Baraskrim Polri. Kabar itu kemudian dikonfirmasi Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo yang menyatakan Ferdi Sambo ditangkap untuk ditempatkan di tempat khusus. Penahanan Ferdi Sambo itu dalam rangka pemeriksaan terkait penanganan kasus penembakan Brigadir J pada 8 Juli di rumah dinas Ferdi Sambo. Setelah dipatsuskan dalam perjalanannya, Ferdi Sambo akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Masih dalam tanggapan atas kesaksian Baradae, Ferdi Sambo juga meminta Baradae tidak melibatkan Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Awalnya hakim mempersilahkan Ferdi Sambo memberi tanggapan atas kesaksian Baradae. Merespons hakim, Ferdi Sambo membantah sejumlah keterangan Baradae. Ferdi Sambo menambahkan dirinya membantah terkait permintaan senjata HS. Lebih lanjut, Sambo mengatakan akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Namun, Sambo meminta Baradae juga bertanggung jawab tanpa melibatkan terdakwa Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, serta Putri Chandrawati dalam kasus Brigadir J. Diketahui dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini, Ferdi Sambo, Baradae, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Putri Chandrawati telah ditetapkan sebagai tersangka. Khusus Baradae, ia juga berstatus justice kolaborator karena membuka skenario yang dirancang Ferdi Sambo. Sampai bahwa ternyata keterangan kebohongan tanggal 5 itulah ya, kemudian saya dijemput oleh Bintang 2
dibawa ke Mabes Polri, dan kemudian saya dipatsus. Saya tidak pernah tahu keterangan tanggal 6, tanggal 8. Tanggal 8 lah setelah istri saya diancam akan ditersangkakan, saya sampaikan semuanya. Tapi apa nyatanya, ternyata juga ditersangkakan dan diterdakwakan. Ini perlu saya sampaikan. Kemudian yang terakhir yang mulia, kalaulah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar, kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya akan bertanggung jawab. Tapi kita berdua yang bertanggung jawab. Kuat, Ricky, istri saya jangan kau libatkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap bukan. Fakta-fakta baru diungkap Baradae dalam sidang perkara pembunuhan Brigadir J. Hal-hal yang diketahui Baradae ada kaitannya dengan pembunuhan Brigadir J dengan lantang disampaikan di persidangan. Seperti sosok Koh Eben, teman Verdi Sambo, sosok perempuan menangis keluar dari rumah di Jalan Bangka, peran Putri Chandrawati, hingga perintah bersihkan sidik jari Verdi Sambo. Terkini, Baradae mengungkap adanya ruang senjata dan pintu rahasia di rumah Verdi Sambo. Baradae juga mengaku diberi 1 kotak peluru oleh Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Barada Richard Eliezer menyebut diberi 1 kotak berisikan peluru yang sudah dipersiapkan Verdi Sambo setelah diceritakan soal skenario penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Saat bersaksi atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, Baradae menyebut awalnya Verdi Sambo bertanya di mana letak senjata Baradae. Saat itu, Baradae melihat Verdi Sambo mengambil sesuatu yang ternyata sebuah kotak berisikan peluru dan langsung diserahkan kepada Baradae. Lalu hakim bertanya berapa banyak peluru yang dimasukkan ke senjata api jenis Glock 17 dari yang diberi Verdi Sambo. Namun Baradae mengaku tidak mengetahui pasti jumlahnya. Baradae menjelaskan seingat dia kala itu senjata berisi 7 peluru, namun ia tak mengetahui pasti berapa peluru yang ia tambahkan lagi. Barada Richard Eliezer menggambarkan kekesalan Verdi Sambo saat menceritakan soal pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Hal ini diungkapkan Baradae saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 13 Desember. Awalnya Baradae dipanggil Verdi Sambo di lantai 3 rumah pribadi di Jalan Saguling, Jakarta Selatan pada 8 Juli. Di sana Baradae melihat Verdi Sambo sedang menangis. Selanjutnya Verdi Sambo yang duduk di sofa panjang bertanya perihal apa yang diketahui Baradae soal kejadian di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Verdi Sambo menceritakan jika Brigadir J sudah melecehkan Putri Chandrawati. Sontak hal itu membuat kaget Baradae karena ia tak mengetahui padahal berada di Magelang. Selanjutnya, Baradae melihat merubah posisi duduk dan langsung menyatakan jika Brigadir J harus tewas. Sementara itu, Verdi Sambo membantah kesaksian Barada Richard Eliezer terkait statusnya sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Verdi Sambo membantah soal keterangan Baradae mengenai rencana pembunuhan Brigadir J di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan pada Selasa 13 Desember. Ia mengklaim tak pernah ada perintah membunuh Brigadir J saat pembicaraannya dengan Baradae di lantai 3 rumah tersebut. Tak hanya itu, ia juga membantah bahwa istrinya Putri Chandrawati ada di sampingnya saat dirinya berbicara dengan Baradae di rumah pribadinya di Jalan Saguling. Ia juga membantah menyerahkan peluru ke Baradae untuk dipakai menembak Brigadir J. Tak hanya itu, Verdi Sambo juga membantah kesaksian Baradae terkait momen eksekusi Brigadir J di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Ia mengklaim tak ada perintah kepada Baradae untuk menembak Brigadir J. Lalu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso juga sempat menanyakan tanggapan Baradae soal bantahan dari Verdi Sambo. Namun Baradae pun masih tegas atas kesaksiannya soal keterlibatan Verdi Sambo di pembunuhan Brigadir J. Lagi baru dia tanya. Menjelaskan berulang-ulang mengenai apa? Skenario yang mulia. Mengenai skenario tembak-menembak tadi. Ya, jadi
Dia lihat ke saya baru, senjatamu, senpimu mana? Saya karena senpi saya masih di samping, saya bilang siap ada bapak. Dia bilang, dia langsung ambil posisi itu ada di, nggak tahu saya dari samping atau dari saku atau dari mana, langsung ambil keluar. Kau tambah amunisimu, kasih 1 kotak peluru yang mulia ke saya. Saudara terdakwa Ferdi Sambo memberikan 1 kotak peluru. Siap. Isi berapa? Banyak yang mulia itu. Oke, kemudian? Baru saya ambil, saya keluarkan senjata saya taruh di kaki lutut saya kan. Baru saya tambah amunisi saya yang mulia. Awalnya senjata kamu isi berapa peluru? Seingat saya 7 yang mulia. Seingat saudara 7. Siap. Kemudian saudara tambah menjadi? Saya tidak tahu kalau tidak memastikan yang mulia untuk tambahnya berapa yang mulia. Berapa kapasitas dari senjata kamu? Blok 17 itu fullnya yang mulia. 17 peluru, 7. Siap. Apakah sampai full? Tidak yang mulia. Tidak. Siap. Artinya tidak sampai full, tetapi saudara tambah dari 7 menjadi lebih dari 7. Lebih dari 7 yang mulia. Oke, kemudian? Habis saya isi amunisinya, saya taruh lagi senjata. Baradae membeberkan perlakuan Ferdi Sambo terhadap Brigadir J sebelum penembakan terjadi. Disebutkan Sambo marah dan langsung memegang leher Brigadir J, kemudian disuruh berjongkok. Setelah penembakan, Sambo lantas membentak Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf karena tak bisa menjaga Putri Chandrawati. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Baradae saat menjadi saksi dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 13 Desember. Menurut pengakuan Baradae, emosi Sambo tak terbendung sejak berhadapan dengan Brigadir J di TKP penembakan. Bahkan Sambo sempat memegang leher Brigadir J dan menyuruhnya untuk berjongkok. Perlakuan itu dilakukan sebelum penembakan. Baradae mengaku saat itu Brigadir J tampak kebingungan namun tidak direspons Sambo. Lantas Baradae disuruh menembak Brigadir J. Kemudian Sambo juga ikut menembak Brigadir J. Setelah itu Sambo menumpahkan amarahnya ke Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf yang saat itu berada di ruangan TKP. Sambo membentak kepada ketiganya karena tidak bisa menjaga Putri Chandrawati. Masih diliputi amarah, Sambo juga sempat menyuruh Bribka RR mengecek ponsel Brigadir J. Baradae memberikan pengakuan baru terkait kuasa hukum pertamanya. Diungkapkan pengacara pertamanya merupakan orang suruhan Ferdi Sambo. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Baradae saat menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 13 Desember. Ia mengaku tim penasihat hukum yang pertama mendampinginya adalah orang suruhan Ferdi Sambo. Tim penasihat hukum yang dimaksud itu adalah Andreas Nahot Silitonga. Mulanya, hakim bertanya kepada Baradae soal penahanan di tempat khusus di Makobrimob Kelapa II, Depok. Selanjutnya, hakim menyinggung soal pendampingan tim penasihat hukum saat itu. Baradae mengaku dirinya sudah didampingi oleh tim penasihat hukum utusan Ferdi Sambo. Namun Nahot mengundurkan diri sekitar sebulan sejak penembakan pada Sabtu 6 Agustus. Tak berselang lama, Baradae mengganti penasihat hukumnya menjadi Deoli Payumara sampai ia mengubah keterangannya. Akan tetapi, tak lama, Baradae kembali mengganti kuasa hukumnya menjadi Roni Talapesi sampai sekarang. Ketika mencabut keterangan, Baradae tidak mengetahui reaksi dari Ferdi Sambo. Hal ini karena saat itu Baradae tak berkomunikasi lagi dengan Sambo.
Terdakwa Kuat Ma'ruf menceritakan saat dirinya diperiksa penyidik terkait kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Hal itu diungkapkan saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang diotaki Ferdi Sambo pada Selasa 13 Desember. Saat diperiksa penyidik, Kuat mengatakan bahwa Ferdi Sambo sempat menelpon dan berbicara kepadanya. Kuat mengatakan saat itu Ferdi Sambo memintanya untuk menceritakan semua hal yang diketahuinya. Ferdi Sambo meminta dirinya bersiap untuk dipenjara. Mendengar pernyataan tersebut, Kuat pun mengatakan dirinya menangis. Arman Hanis pun menanyakan alasan Kuat menangis. Kuat pun mengatakan jika ia menangis karena harus siap dipenjara. Kuat Ma'ruf menjelaskan saat itu Sambo juga meminta maaf kepadanya. Diberitakan sebelumnya, Ferdi Sambo memerintahkan agar Kuat Ma'ruf menghentikan kebohongannya. Ia meminta Kuat untuk berkata apa adanya kepada penyidik dan bersiap untuk masuk penjara. Kuat Ma'ruf mengaku menangis saat mendengar perintah dari Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Kuat Ma'ruf saat menjadi saksi untuk terdakwa Bribka Riki Rizal dan Barada Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 5 Desember. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer juga didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340, subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, khusus untuk Ferdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti, termasuk rekaman CCTV Komplek Polri Duren 3. Dalam dugaan kasus obstruction of justice tersebut, mereka didakwa melanggar pasal 49, junto pasal 33, subsider pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 Undang-Undang ITE, dan dakwaan kedua pasal 233 KUHP, subsider pasal 221 ayat 1 kedua KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa penuntut umum mengungkap hasil uji poligraf atau tes kebohongan terdakwa pembunuhan berencana Putri Chandrawati soal hubungannya dengan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut jaksa, Putri terindikasi berbohong saat menjawab pertanyaan soal apakah dirinya berselingkuh dengan Yosua. Hal itu diungkapkan jaksa ketika Putri hadir sebagai saksi dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Richard Eliezer atau Baradae, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 12 Desember kemarin. Awalnya jaksa bertanya apakah Putri memiliki hubungan spesial dengan Yosua. Istri Ferdi Sambo tersebut menjawab Yosua sudah ia anggap seperti anak kandungnya sendiri. Namun Putri membantah dirinya punya hubungan lebih dari atasan dan bawahan. Setelahnya jaksa menyinggung soal uji poligraf. Putri berujar ia sudah menjalani uji poligraf ketika diperiksa di Badan Reserse Kriminal Polri. Namun ia mengaku tak ingat dengan pertanyaan dalam uji kebohongan tersebut. Jaksa lantas membacakan pertanyaan uji poligraf Putri saat itu. Menurut jaksa, uji poligraf menanyakan apakah Putri berselingkuh dengan Yosua selama berada di rumah Magelang, Jawa Tengah. Jaksa kemudian menanyakan apakah Putri tahu hasil uji poligraf dirinya. Istri Ferdi Sambo itu lantas mengaku tak mengetahui dan tak pernah diberitahu oleh siapapun. Saat itulah jaksa mengungkap bahwa hasil uji poligraf Putri terindikasi tak jujur saat ditanya mengenai hubungannya dengan Yosua. Dalam kasus ini, Putri menjadi satu dari 5 terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. 4 terdakwa lainnya yakni Ferdi Sambo, Ajudan Sambo Richard Eliezer atau Baradae, dan Riki Rizal atau Bribka RR, serta ART Sambo Kuat Ma'ruf. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku dilecehkan oleh Yosua di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 7 Juli 2022. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya tersebut lantas membuat Sambo marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Yosua.
Disebutkan bahwa mulanya Sambo menyuruh Ricky Rizal atau Bribka RR menembak Yosua. Namun Ricky menolak sehingga Sambo beralih memerintahkan Richard Eliezer atau Baradae. Brigadir Yosua dieksekusi dengan cara ditembak 2 hingga 3 kali oleh Baradae di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Setelahnya Sambo menembak kepala belakang Yosua hingga korban tewas. Putri Chandrawati diyakini terlibat kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pada 8 Juli 2022 lalu. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum keluarga mendiang, Martin Simanjuntak. Martin menyebut jika Putri sempat keceplosan saat menjalani persidangan. Diketahui pada Selasa 13 Desember, Putri Chandrawati hadir sebagai saksi untuk terdakwa Baradae, Kuatmaruf, dan Ricky Rizal. Diungkapkan Martin, Putri menjawab jujur kala ditanya hakim soal apa yang dilakukannya saat terjadi penembakan di Duren 3. Kala itu Putri menjawab bahwa dirinya langsung menutup telinga. Martin menilai apa yang dilakukan Putri saat itu janggal. Menurutnya apabila seseorang yang tidak mengetahui suatu peristiwa yang terjadi, dirinya tak akan menutup telinga. Terangnya, biasanya orang akan segera mengamankan diri untuk menghindari menjadi korban. Selain itu, upaya seperti itu tidak dilakukan Putri Chandrawati karena tahu situasinya aman, sehingga dirinya tak berusaha mencari usaha pertolongan. Oleh karena itu, Martin menyebut tindakan yang dilakukan Putri lantaran dirinya telah mengetahui peristiwa yang terjadi saat penembakan Brigadir J. Sementara dalam persidangan, Putri Chandrawati membantah mengetahui akan adanya pembunuhan pada Yosua. Ia juga mengatakan ke Duren 3 bukan untuk membawa Brigadir Yosua untuk dieksekusi, tetapi menjalani isolasi mandiri karena baru pulang dari Magelang, Jawa Tengah. Ferdi Sambo juga menyebut bahwa istrinya tak terlibat dalam pembunuhan itu. Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Richard Eliezer alias Baradae sempat disuruh Putri Chandrawati untuk membersihkan barang-barang setelah peristiwa penembakan. Menurut Richard, hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan sidik jari mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo Selasa 13 Desember 2022. Hal itu disampaikan Richard saat menjadi saksi dalam kasus pembunuhan berencana itu dengan terdakwa Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Sidang tersebut diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Richard menjelaskan, awalnya ia diminta Putri untuk mengambil barang-barang milik Brigadir J yang ada di rumah dinas Sambo di Kompleks Duren 3 Jakarta Selatan, di mana saat itu barang-barang milik Yosua sudah disiapkan menjadi satu. Richard mengatakan ia tidak tahu siapa yang telah menyiapkan barang-barang milik Brigadir J itu. Ia pun menjelaskan saat itu dia diperintah bersama Ricky Rizal dan Kuatmaruf. Richard menjelaskan saat itu Putri juga menyuruh dirinya, Ricky, serta Kuat menggunakan sarung tangan dan mengambil disinfektan untuk membersihkan barang-barang milik Brigadir J. Barang-barang milik Brigadir J yang dibersihkan berupa pakaian, tas, sendal, KTP, dompet, dan uang. Richard mengatakan Putri memerintah hal tersebut untuk menghilangkan sidik jari Ferdi Sambo. Pasalnya sebelumnya Ferdi Sambo sempat memeriksa barang milik Brigadir J. Diketahui dalam dakwaan jaksa penuntut umum JPU, Brigadir J tewas ditembak oleh Baradae atas perintah Ferdi Sambo. Hal tersebut terjadi lantaran Putri Chandrawati mengaku dilecehkan Yosua di rumah Magelang Kamis 7 Juli 2022. Namun hingga kini motif penembakan itu belum dapat dibuktikan dan terus menjadi perdebatan. Sarung tangan, Dek. Oh, ibu siapa? Ibu PC. Suruh pakai sarung tangan kami. Ibu PC juga pakai sarung tangan. Itu yang ngasih sarung tangan Bu PC. Nih sarung tangan. Memang ada sarung tangan di situ. Disuruh ambil disinfektan sama hand sanitizer. Kan barang-barang almarhum tuh atau baju-baju banyak di laundry. Gimana tadi? Terdakwa PC ngomongnya gimana? Sarung tangan? Dikasih sarung tangan. Dia kata-katanya pakai ini gitu. Iya, nanti pakai sarung tangan. Pakai, kami semua sudah pakai.
baru kan barang-barang almarhum ada yang di laundry, jadi plastikan semua. Baru tas-tasnya, sendal, sama ada uang di dalam tas itu, dompet, KTP dan segala macam itu. Jadi kami disuruh bersihkan, jadi semprot pakai disinfektan, baru lap pakai tisu. Kata Ibu PC mau hilangin sidik jarinya FS. Terdakwa Putri Chandrawati membantah sejumlah keterangan Barada Richard Eliezer alias Baradae saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 13 Desember kemarin. Bantahan pertama yang dilayangkan adalah soal peristiwa Brigadir C saat hendak membopong dirinya yang sedang lemas di Magelang, Jawa Tengah pada 4 Juli 2022. Putri Chandrawati membantah jika dirinya disebut Baradae dalam posisi tiduran. Ia mengaku dalam posisi duduk selonjoran di sofa karena sedang tidak enak badan. Selanjutnya, Putri Chandrawati pun membantah keterangan soal dirinya yang disebut menyuruh Kuat Ma'ruf untuk menyetir mobil yang ditumpanginya dari Magelang menuju ke Jakarta. Setelah itu, Putri Chandrawati juga menegaskan bahwa selama perjalanan menuju Jakarta, ia dalam kondisi tidak enak badan, sehingga tidak pernah melakukan komunikasi untuk mengubah lokasi PCR dari Rumah Bangka ke Saguling, termasuk mendengarkan musik dan perintah lainnya. Sedangkan perihal keterangan setibanya di Jakarta, Putri juga membantah kesaksian Baradae yang menyebut jika dirinya berbisik kepada suaminya soal sarung tangan hingga CCTV saat membuat skenario. Pun soal ajakan isolasi ke rumah dinas di Komplek Perumahan Polri Duren 3. Putri juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Richard di lantai 3. Lebih lanjut soal pengakuan diberikannya telepon genggam merek iPhone 13 Pro Max dan disodorkan uang pada 10 Juli 2022 atau 2 hari selepas penembakan, Putri mengaku tidak pernah berada di lokasi tersebut. Bantahan Putri yang terakhir menyangkut status dari Brigadir J dalam posisi ajudan hingga sanggahan soal perintah membersihkan sidik jari sebagaimana kesaksian dari Baradae. Diketahui Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdi Sambo pada 8 Juli lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdi Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang. Ferdi Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Yosua. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana. Yang pertama adalah bahwa tanggal 4 Juli itu saya tidak terbaring, tapi saya duduk selonjoran di sofa karena tidak enak badan. Selanjutnya adalah saya hanya berusaha disupirin oleh Dek Richard, tujuan adalah ke Magelang. Saya tidak pernah memberikan perintah kepada Kuat untuk membawa mobil. Saya juga tidak pernah bercakap-cakap atau bicara sepanjang perjalanan dari Magelang menuju Jakarta karena saya sedang tidak enak badan. Saya tidak pernah merubah lokasi PCR pada saat saya perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. Dan saya juga tidak pernah mendengar musik melalui HP karena saya tidak enak badan. Dan saya tidak pernah memerintahkan Dek Richard untuk menaikkan stair karena saya tidak pernah tahu mengenai senjata, itu adalah urusan dinas. Saya tidak mengetahui keberadaan Dek Richard di lantai 3. Saya tidak pernah membicarakan tentang CCTV dan tangan bersama Dek Richard dan Pak FS. Saya tidak pernah menyampaikan ke-46 di dalam mobil pada saat isolasi, dan saya tidak pernah mengajak Dek Richard untuk pergi isolasi ke-46. Pada saat di 46, kamar saya tertutup karena saya pada saat 46 berganti baju. Saya memanggil Dek Richard untuk ke lantai 2 untuk bergabung
bergabung bersama Ricky, Kuat, dan Pak Ferdi Sambo, dan saya memberikan P maupun menjanjikan uang dan memberikan triksi. Itu saja. Bagaimana saudara? Mohon maaf, masih ada. Masih ada lagi. Saya tidak pernah menyampaikan bahwa Yosua adalah ajudan saya, tetapi di driver yang ditunjuk oleh suami saya untuk membantu saya selaku bendahara Bayangkari pengurus pusat. Dan saya tidak pernah membereskan barang-barang kepunyaan Yosua, tetapi saya hanya minta tolong dicarikan dokumen berupa fotokopi keuangan Bayangkari, karena saya adalah bendahara. Terdakwa Ferdi Sambo membantah dirinya pernah memberikan uang sebesar 200 juta rupiah kepada mantan ajudannya, Bribka Riki Rizal, sebagai biaya penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Hal itu disampaikan Ferdi Sambo dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Selasa 13 Desember. Mantan Kadif Propam Polri ini pun mengatakan bahwa pernyataan tersebut sama dengan pertanyaan penyidik tim khusus Polri. Ferdi Sambo pun terlihat sambil menatap dan menunjuk-nunjuk Ricky saat memberikan bantahan tersebut. Ia mengatakan bahwa Ricky hanya asal menjawab pertanyaan terkait uang 200 juta rupiah tersebut. Sambo juga mengatakan bahwa Ricky dipaksa mengakui bahwa uang tersebut diberikan untuk biaya penembakan Brigadir J. Selain soal uang 200 juta rupiah, suami Putri Chandrawati ini juga membantah bahwa dirinya pernah menjanjikan uang 500 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Ia menyebutkan bahwa dirinya hanya berjanji merawat keluarga para mantan ajudannya tersebut. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf dan Barada Richard Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subseder pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, khusus untuk Ferdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti, termasuk rekaman CCTV Komplek Polri Duren 3. Diketahui Bribka Riki Rizal juga menjadi saksi untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam sidang yang digelar kemarin. Riki sempat mengungkap alasan melucuti senjata api Brigadir Yosua Huta Barat di Magelang, Jawa Tengah. Tindakan itu disebut terdakwa sebagai langkah antisipasi seusai adanya pertengkaran Brigadir J dengan Kuat Ma'ruf. Diketahui dua senjata Brigadir J yang diambil adalah HS dan laras panjang jenis TER. Kedua senjata itu lalu disimpan di lantai 2 kamar Tribrata, putra dari Sambo. Riki Rizal menuturkan bahwa dua senjata api tersebut diambil karena melihat pertengkaran antara Brigadir J dan Kuat Ma'ruf di Magelang. Bribka Riki Rizal memberikan pembelaannya untuk Ferdi Sambo soal tuduhan instruksi menembak mati Brigadir Yosua Huta Barat. Riki menyatakan bahwa instruksi menembak diberikan apabila Yosua melawan ketika diminta klarifikasi soal pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Dikutip dari Tribun News, hal ini disampaikan oleh Riki Rizal dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 13 Desember. Riki menerangkan kala itu Sambo menyampaikan apabila Yosua melawan, dirinya berani menembak atau tidak. Ia pun menekankan Ferdi Sambo akan bertindak bila ada perlawanan. Sebagai contoh, Riki menyebut Sambo tak pernah menampar orang secara tiba-tiba ketika memanggilnya. Riki pun mengira bahwa Yosua hanya diinterogasi soal dugaan pelecehan seksual tersebut. Hal ini lantaran tak ada instruksi langsung untuk menembak. Sementara itu, Ferdi Sambo dalam persidangan kembali menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Sambo mengatakan dirinya akan bertanggung jawab karena perintah menghajar yang diartikan sebagai menembak Yosua. Untuk itu, Sambo meminta agar Richard Eliezer tak melibatkan Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Riki Rizal dalam kasus ini. Setelah saudara saksi menolak,
Iya, Pak. Apa reaksi Pak Ferdi Sambo? Dimarahin nggak saudara saksi? Tidak, Pak. Ada dipukul saudara saksi karena menolak? Diintimidasi, ditekan? Tidak. Tidak ada ya? Tidak. Bribka Riki Rizal mengungkap alasan melucuti senjata api Brigadir Yosua Huta Barat di Magelang, Jawa Tengah. Tindakan itu disebut terdakwa sebagai langkah antisipasi seusai adanya pertengkaran Brigadir J dengan Kuat Ma'ruf. Diketahui dua senjata Brigadir J yang diambil tersebut adalah HS dan laras panjang jenis TR-AUG. Kedua senjata itu lalu disimpan di lantai 2 kamar Tribrata, putra dari Sambo. Riki Rizal menuturkan bahwa dua senjata api tersebut diambil karena melihat pertengkaran antara Brigadir J dan Kuat Ma'ruf di Magelang. Sebab Kuat Ma'ruf sempat mengejar Brigadir J sambil membawa sebilah pisau. Riki Rizal menuturkan bahwa senjata itu diambil untuk mengantisipasi adanya keributan susulan antara Kuat Ma'ruf dan Brigadir J. Ia takut Brigadir J memakai senjatanya untuk menembak Kuat Ma'ruf. Lebih lanjut, Riki Rizal memastikan bahwa pihaknya tak disuruh siapapun saat mengambil senjata api milik Brigadir J. Adapun senjata itu diambil murni hanya langkah antisipasi. Diketahui Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdi Sambo pada 8 Juli lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdi Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang. Ferdi Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Yosua. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340, subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, khusus untuk Ferdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nur Patria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti, termasuk rekaman CCTV Komplek Polri Duren 3. Ferdi Sambo menyalahkan tindakan Barada Richard Eliezer atau Baradae yang berbohong saat diperiksa tim Sus Mabes Polri pada 5 Agustus 2022. Ferdi Sambo menuding akibat kebohongan Baradae dalam berita acara pemeriksaan atau BAP pada 5 Agustus itu, dirinya dijemput Jenderal Bintang 2 dari Mabes Polri dan kemudian ditempatkan di tempat khusus. Hal itu disampaikan Ferdi Sambo di persidangan saat diberi kesempatan hakim untuk memberikan tanggapan atas kesaksian Baradae pada Selasa 13 Desember. Baradae menjadi saksi untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam persidangan lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdi Sambo mengatakan akibat kebohongan BAP Baradae tanggal 5 Agustus tersebut, dirinya akhirnya dijemput dan dipatsuskan. Setelah dipatsuskan itu, barulah ia mengakui skenario tembak-menembak yang ia buat dan mengubah keterangan pada tanggal 8 Agustus. Dalam persidangan tersebut, Baradae mengakui dirinya berbohong dalam BAP tanggal 5 Agustus 2022. Isi BAP tanggal 5 itu sempat ditanyakan kuasa hukum Ferdi Sambo Arman Hanis.
Hakim lantas meminta Baradae menjawab pertanyaan Arman Hanis. Menjawab hal itu, Baradae mengatakan dalam BAP tanggal 5 tersebut ia mengatakan dirinya tidak menembak Yosua, namun Ferdi Sambo lah yang menembak Yosua. Untuk diketahui pada Sabtu 6 Agustus, berita penangkapan Ferdi Sambo beredar luas seiring kedatangan pasukan Brimob di Barreskrim Polri. Kabar itu kemudian dikonfirmasi Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo yang menyatakan Ferdi Sambo ditangkap untuk ditempatkan di tempat khusus. Penahanan Ferdi Sambo itu dalam rangka pemeriksaan terkait penanganan kasus penembakan Brigadir J pada 8 Juli di rumah dinas Ferdi Sambo. Setelah dipatsuskan dalam perjalanannya, Ferdi Sambo akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Masih dalam tanggapan atas kesaksian Baradae, Ferdi Sambo juga meminta Baradae tidak melibatkan Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Awalnya hakim mempersilahkan Ferdi Sambo memberi tanggapan atas kesaksian Baradae. Merespons hakim, Ferdi Sambo membantah sejumlah keterangan Baradae. Ferdi Sambo menambahkan dirinya membantah terkait permintaan senjata HS. Lebih lanjut, Sambo mengatakan akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Namun, Sambo meminta Baradae juga bertanggung jawab tanpa melibatkan terdakwa Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, serta Putri Chandrawati dalam kasus Brigadir J. Diketahui dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini, Ferdi Sambo, Baradae, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Putri Chandrawati telah ditetapkan sebagai tersangka. Khusus Baradae, ia juga berstatus justice kolaborator karena membuka skenario yang dirancang Ferdi Sambo. Sampai bahwa ternyata keterangan kebohongan tanggal 5 itulah ya, kemudian saya dijemput oleh Bintang 2. Dibawa ke Mabes Polri dan kemudian saya dipatsus. Saya tidak pernah tahu keterangan tanggal 6, tanggal 8. Tanggal 8 lah setelah istri saya diancam akan ditersangkakan. Saya sampaikan semuanya. Tapi apa nyatanya ternyata juga ditersangkakan dan diterdakwakan. Ini perlu saya sampaikan. Kemudian yang terakhir yang mulia, kalaulah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar, kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya akan bertanggung jawab. Tapi kita berdua yang bertanggung jawab. Kuat, Ricky, istri saya jangan kau libatkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap bukan. Fakta-fakta baru diungkap Baradae dalam sidang perkara pembunuhan Brigadir J. Hal-hal yang diketahui Baradae ada kaitannya dengan pembunuhan Brigadir J dengan lantang disampaikan di persidangan. Seperti sosok Koh Eben, teman Ferdi Sambo, sosok perempuan menangis keluar dari rumah di Jalan Bangka, peran Putri Chandrawati, hingga perintah bersihkan sidik jari Ferdi Sambo. Terkini, Baradae mengungkap adanya ruang senjata dan pintu rahasia di rumah Ferdi Sambo. Baradae juga mengaku diberi 1 kotak peluru oleh Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Barada Richard Eliezer menyebut diberi 1 kotak berisikan peluru yang sudah dipersiapkan Ferdi Sambo setelah diceritakan soal skenario penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Saat bersaksi atas terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Baradae menyebut awalnya Ferdi Sambo bertanya di mana letak senjata Baradae. Saat itu, Baradae melihat Ferdi Sambo mengambil sesuatu yang ternyata sebuah kotak berisikan peluru dan langsung diserahkan kepada Baradae. Lalu hakim bertanya berapa banyak peluru yang dimasukkan ke senjata api jenis Glock 17 dari yang diberi Ferdi Sambo. Namun Baradae mengaku tidak mengetahui pasti jumlahnya. Baradae menjelaskan seingat dia kala itu senjata berisi 7 peluru. Namun ia tak mengetahui pasti berapa peluru yang ia tambahkan lagi. Barada Richard Eliezer menggambarkan kekesalan Ferdi Sambo saat menceritakan soal pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Hal ini diungkapkan Baradae saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat
atas terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 13 Desember. Awalnya Baradae dipanggil Ferdi Sambo di lantai 3 rumah pribadi di Jalan Saguling, Jakarta Selatan pada 8 Juli. Di sana Baradae melihat Ferdi Sambo sedang menangis. Selanjutnya Ferdi Sambo yang duduk di sofa panjang bertanya perihal apa yang diketahui Baradae soal kejadian di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Ferdi Sambo menceritakan jika Brigadir J sudah melecehkan Putri Chandrawati. Sontak hal itu membuat kaget Baradae karena ia tak mengetahui padahal berada di Magelang. Selanjutnya Baradae melihat merubah posisi duduk dan langsung menyatakan jika Brigadir J harus tewas. Sementara itu Ferdi Sambo membantah kesaksian Barada Richard Eliezer terkait statusnya sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Ferdi Sambo membantah soal keterangan Baradae mengenai rencana pembunuhan Brigadir J di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan pada Selasa 13 Desember. Ia mengklaim tak pernah ada perintah membunuh Brigadir J saat pembicaraannya dengan Baradae di lantai 3 rumah tersebut. Tak hanya itu, ia juga membantah bahwa istrinya Putri Chandrawati ada di sampingnya saat dirinya berbicara dengan Baradae di rumah pribadinya di Jalan Saguling. Ia juga membantah menyerahkan peluru ke Baradae untuk dipakai menembak Brigadir J. Tak hanya itu, Ferdi Sambo juga membantah kesaksian Baradae terkait momen eksekusi Brigadir J di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Ia mengklaim tak ada perintah kepada Baradae untuk menembak Brigadir J. Lalu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso juga sempat menanyakan tanggapan Baradae soal bantahan dari Ferdi Sambo. Namun Baradae pun masih tegas atas kesaksiannya soal keterlibatan Ferdi Sambo di pembunuhan Brigadir J. Lagi baru dia tanya. Menjelaskan berulang-ulang mengenai apa? Skenario yang mulia. Mengenai skenario Siap. tembak-menembak tadi. Ya, jadi dia lihat ke saya baru, senjatamu, senpimu mana? Saya karena senpi saya masih di samping yang mulia. Saya bilang, siap, ada Bapak. Dia bilang, dia langsung ambil posisi itu ada di, nggak tahu saya dari samping atau dari saku atau dari mana, langsung ambil keluar. Kau tambah amunisimu, kasih 1 kotak peluru yang mulia ke saya. Saudara terdakwa Ferdi Sambo memberikan 1 kotak peluru. Siap. Isi berapa? Banyak yang mulia itu. Oke, kemudian? Baru saya ambil, saya keluarkan senjata saya taruh di kaki lutut saya kan. Baru saya tambah amunisi saya yang mulia. Awalnya senjata kamu isi berapa peluru? Seingat saya 7 yang mulia. Seingat saudara 7. Siap. Kemudian saudara tambah menjadi? Saya tidak tahu kalau tidak memastikan yang mulia untuk tambahnya berapa yang mulia. Berapa kapasitas dari senjata kamu? Glock 17 itu fullnya yang mulia. 17 peluru, 7. Ya. Apakah sampai full? Tidak yang mulia. Tidak. Siap. Artinya tidak sampai full, tetapi saudara tambah dari 7 menjadi lebih dari 7. Lebih dari 7 yang mulia. Oke, kemudian? Habis saya isi amunisinya, saya taruh lagi senjata. Baradae membeberkan perlakuan Ferdi Sambo terhadap Brigadir J sebelum penembakan terjadi. Disebutkan Sambo marah dan langsung memegang leher Brigadir J, kemudian disuruh berjongkok. Setelah penembakan, Sambo lantas membentak Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf karena tak bisa menjaga Putri Chandrawati. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Baradae saat menjadi saksi dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 13 Desember. Menurut pengakuan Baradae, emosi Sambo tak terbendung sejak berhadapan dengan Brigadir J di TKP penembakan. Bahkan Sambo sempat memegang leher Brigadir J dan menyuruhnya untuk berjongkok. Perlakuan itu dilakukan sebelum penembakan. Baradae mengaku saat itu Brigadir J tampak kebingungan namun tidak direspons Sambo. Lantas Baradae disuruh menembak Brigadir J. Kemudian Sambo juga ikut menembak Brigadir J. Setelah itu Sambo menumpahkan amarahnya ke Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf yang saat itu berada di ruangan TKP. Sambo membentak kepada ketiganya karena tidak bisa menjaga Putri Chandrawati.
Masih diliputi amarah, Sambo juga sempat menyuruh Bribka RR mengecek ponsel Brigadir J. Baradae memberikan pengakuan baru terkait kuasa hukum pertamanya. Diungkapkan pengacara pertamanya merupakan orang suruhan Ferdy Sambo. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Baradae saat menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 13 Desember. Ia mengaku tim penasihat hukum yang pertama mendampinginya adalah orang suruhan Ferdy Sambo. Tim penasihat hukum yang dimaksud itu adalah Andreas Nahot Silitonga. Mulanya, hakim bertanya kepada Baradae soal penahanan di tempat khusus di Makobrimob Kelapa II, Depok. Selanjutnya, hakim menyinggung soal pendampingan tim penasihat hukum saat itu. Baradae mengaku dirinya sudah didampingi oleh tim penasihat hukum utusan Ferdy Sambo. Namun Nahot mengundurkan diri sekitar sebulan sejak penembakan pada Sabtu 6 Agustus. Tak berselang lama, Baradae mengganti penasihat hukumnya menjadi Deoli Payumara sampai ia mengubah keterangannya. Akan tetapi, tak lama, Baradae kembali mengganti kuasa hukumnya menjadi Roni Talapesi sampai sekarang. Ketika mencabut keterangan, Baradae tidak mengetahui reaksi dari Ferdy Sambo. Hal ini karena saat itu Baradae tak berkomunikasi lagi dengan Sambo. Terdakwa Kuat Ma'ruf menceritakan saat dirinya diperiksa penyidik terkait kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Hal itu diungkapkan saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang diotaki Ferdy Sambo pada Selasa 13 Desember. Saat diperiksa penyidik, Kuat mengatakan bahwa Ferdy Sambo sempat menelpon dan berbicara kepadanya. Kuat mengatakan saat itu Ferdy Sambo memintanya untuk menceritakan semua hal yang diketahuinya. Ferdy Sambo meminta dirinya bersiap untuk dipenjara. Mendengar pernyataan tersebut, Kuat pun mengatakan dirinya menangis. Arman Hanis pun menanyakan alasan Kuat menangis. Kuat pun mengatakan jika ia menangis karena harus siap dipenjara. Kuat Ma'ruf menjelaskan saat itu Sambo juga meminta maaf kepadanya. Diberitakan sebelumnya, Ferdy Sambo memerintahkan agar Kuat Ma'ruf menghentikan kebohongannya. Ia meminta Kuat untuk berkata apa adanya kepada penyidik dan bersiap untuk masuk penjara. Kuat Ma'ruf mengaku menangis saat mendengar perintah dari Ferdy Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Kuat Ma'ruf saat menjadi saksi untuk terdakwa Bribka Riki Rizal dan Barada Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 5 Desember. Dalam perkara ini, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer
juga didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340, subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, khusus untuk Verdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti, termasuk rekaman CCTV Komplek Polri Duren 3. Dalam dugaan kasus obstruction of justice tersebut, mereka didakwa melanggar pasal 49, junto pasal 33, subsider pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 Undang-Undang ITE, dan dakwaan kedua pasal 233 KUHP, subsider pasal 221 ayat 1 kedua KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa penuntut umum mengungkap hasil uji poligraf atau tes kebohongan terdakwa pembunuhan berencana Putri Chandrawati soal hubungannya dengan Nofrian Syah Huta Barat atau Brigadir J. Menurut jaksa, Putri terindikasi berbohong saat menjawab pertanyaan soal apakah dirinya berselingkuh dengan Yosua. Hal itu diungkapkan jaksa ketika Putri hadir sebagai saksi dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 12 Desember kemarin. Awalnya jaksa bertanya apakah Putri memiliki hubungan spesial dengan Yosua. Istri Verdi Sambo tersebut menjawab Yosua sudah ia anggap seperti anak kandungnya sendiri. Namun Putri membantah dirinya punya hubungan lebih dari atasan dan bawahan. Setelahnya jaksa menyinggung soal uji poligraf. Putri berujar ia sudah menjalani uji poligraf ketika diperiksa di Badan Reserse Kriminal Polri. Namun ia mengaku tak ingat dengan pertanyaan dalam uji kebohongan tersebut. Jaksa lantas membacakan pertanyaan uji poligraf Putri saat itu. Menurut jaksa, uji poligraf menanyakan apakah Putri berselingkuh dengan Yosua selama berada di rumah Magelang, Jawa Tengah. Jaksa kemudian menanyakan apakah Putri tahu hasil uji poligraf dirinya. Istri Verdi Sambo itu lantas mengaku tak mengetahui dan tak pernah diberitahu oleh siapapun. Saat itulah jaksa mengungkap bahwa hasil uji poligraf Putri terindikasi tak jujur saat ditanya mengenai hubungannya dengan Yosua. Dalam kasus ini, Putri menjadi satu dari 5 terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. 4 terdakwa lainnya yakni Verdi Sambo, Ajudan Sambo Richard Eliezer atau Baradae, dan Ricky Rizal atau Bribka RR, serta
Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Putri Chandrawati Baik, sebagai diyakini saksi, terlibat. Saudara berdua diminta untuk bersumpah terlebih dahulu. Silakan berdiri. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, dikawali daripada jalan sebenar-benar. Baik, ini akan diperiksa satu persatu atau sekaligus, atau tadi seperti yang saudara sampaikan, satu lagi akan diperiksa terlebih dahulu oleh majelis yang lain. Izin majelis, jadi di saksi Irfan didahulukan, sidang di ruangan lain nanti saksi ini. Jadi ya? Irfan duluan majelis. Baik majelis. Begitu ya. Saudara Cu silakan meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Pada penuntut umum dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik majelis, kami akan memulai pertanyaan kepada saksi Irfan Udianto. Saksi Irfan Udianto, sebagaimana tadi identitas saudara yang telah ditanyakan hakim, majelis hakim. Ada identitas yang lain? Tidak bawa. Apa nama saudara hanya itu? Sesuai KTP atau akta kelahiran? Siap, betul. Baik, terima kasih. Baik. Apakah saat kejadian penembakan korban Yosua, saudara ada di TKP? Di tanggal berapa, Bapak? Tanggal 8. Tanggal 8 saya ada di Komplek Polri. Komplek. Polri Duren 3. Atas permintaan siapa? Saya diminta datang untuk mendampingi kanit saya, AKBP Ari Cahya. Yang minta siapa? Kanit saya. Oh, kanit. Siapa kanitnya? AKBP Ari Cahya. AKBP Ari Cahya. Kanit. Kalau saudara kanit, jabatan saudara apa? Jabatan saya Kasubnit. Kasubnit, berarti di bawah kanit ya? Iya. Baik. Sekarang saudara bertugas di mana? Untuk sekarang di Yanma, Mabes Polri. Yanma apa itu Yanma? Pelayanan markas. Ada jabatan? Tidak. Jadi dari Kasubnit apa tadi? Kasubnit. Kasubnit menjadi tanpa jabatan di Yanma. Siap, Mama Yanma. Itu promosi atau demosi? Itu demosi. Demosi. Demosi itu apa pengertiannya? Demosi di perpindahan tugas. Jadi bukan promosi ya? Bukan. Kenapa di demosi? Karena dianggap melanggar kode etik. Kode etik apa? Kode etik profesi Polri. Ya tentang apa itu? Kenapa? Apakah ada tindakan-tindakan saudara sehingga dikategorikan melanggar profesi? Apa yang di dalam pemeriksaan itu? Kan nggak ujuk-ujuk pimpinan kan? Langsung demosi dari Kasubnit menjadi di Yanma kan gitu. Apa penyebabnya? Sementara karena ikut mungkin dalam kegiatan. Jangan mungkin. Sesuai dengan itulah. Kan udah ada putusan. Saya belum. Enggak, putusan itunya, apa SK-nya. Saudara dipindahkan ke Yanma kan? Iya. Iya, ada SK-nya kan? SK gimana itu di polisi TR, itu? Hanya TR saja. TR, TR itu bisa menentukan orang pindah atau enggak? Bisa kan? TR tapi tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Iya. Jadi pindah ke Yanma tanpa jabatan. Iya, saudara sebut tadi demosi. Ya, baik. Saudara tadi mengatakan pada tanggal 8 ada di TKP diminta oleh saksi Aceh, yang Aceh panggilannya itu selaku atasan saudara untuk mendampingi saudara. Siap, betul. Saudara ikut ke dalam rumah yang di TKP itu? Siap, tidak. Di komplek aja. Siap. Kalau TKP-nya itu tahu saudara alamatnya di mana? Alamatnya di Komplek Polri Duren 3. Duren 3. Kediaman siapa itu? Kediaman rumah mantan Kadif Propam. Siapa namanya? Irjen Pol. Siapa? Irjen Pol Verdi Sambo. Verdi Sambo. Baik. Pada saat itu saudara mempunyai berapa HP? Saya saat itu 2. 2 HP. Nomor berapa saja? 0821 30.186. Satu lagi? 0877 506 4817. Baik. Baru ke tadi di tanggal 8 saudara hadir mendampingi. Sekarang kejadian apa pernah saudara dihubungi
setelah kejadian, setelah tanggal 8, dihubungi oleh Ari Cahya, atasan saudara, setelah tanggal 8? Pernah. Nah, tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9, jam berapa kira-kira? Sekitar jam 1 siang. Apa komunikasi saudara dengan Ari Cahya? Diperintahkan untuk menghadap ke Komplek Polri Duren 3. Menghadap ke komplek? Iya. Menghadap atau maksudnya menghadap siapa? Datang, kalau komplek kan datang. Menghadap siapa? Komplek dihadap gimana? Coba. Untuk menghadap Pak Agus Nurpatria. Agus Nurpatria di komplek Polri tadi, jalan di Duren 3 tadi ya? Iya betul. Oh. Di antara dua terdakwa ini yang mana Agus itu? Siap. Agus. Coba perhatiin agak, siapa tahu udah berubah kan? Uban tambah kacamata. Coba lihat dulu lama, benar nggak? Benar kan? Nah, lucu memang, kan bisa aja salah bawa tahanan, kan bisa saja. Baik. Kemudian setelah saudara sampai di komplek, saudara ketemu dengan terdakwa ini? Siap ketemu. Oke. Apa komunikasi saudara dengan terdakwa ini? Pas ketemu saya menghadap, melaporkan karena diperintah oleh kanit saya. Terus kemudian saya langsung dirangkul dan kemudian untuk diarahkan di CCTV yang ada di depan gapura. Diarahkan? Siap, untuk mengambil CCTV yang di depan gapura. Maksudnya kameranya atau apanya CCTV? CCTV kan banyak bagiannya. Oh bukan DVR-nya. DVR-nya yang ada di depan gapura. Depan gapura. Depan gapura itu ada satu tempat enggak? Mungkin warung atau apa? Bukan. Depan gapura itu CCTV-nya, tapi DVR-nya ada di pos satpam. Maksud CCTV kameranya ada di gapura. Oh, ya. Itu kamera di gapura, DVR-nya di pos satpam. Inisiatif saudara mengetahui di pos satpam itu atau inisiatif terdakwa? Pak Agus sempat bilang, kamu tahu nggak DVR-nya di mana? Saya bilang tidak tahu. Pak Agus bilang kayaknya ada di pos satpam, nanti kamu cek. Gitu. Cek. Akhirnya saya cek. Nanti kamu cek. Jadi inisiatifnya dari terdakwa ya? Kalau Pak Agus sendiri kan tidak tahu posisinya di mana. Mungkin. Enggak, omongan itu dari siapa? Omongan itu dari Pak Agus. Dari Pak Agus, terdakwa ini. Baik. Berapa lama jarak antara setelah saudara ditelepon oleh Aceh? Aceh kita sebutnya Ari Cahya ya. Saudara sampai di komplek baru ketemu terdakwa Agus. Berapa lama jaraknya itu? Nunggunya? Itu sekitar 2 jam. 2 jaman nunggu di situ? Enggak, maksudnya kan saya ditelepon Bang Aceh jam 1, tapi saya baru sampai di Komplek Polri itu jam 3. 3? Iya. Ketemunya sama terdakwa? Ya sekitar langsung segitu. Langsung? Langsung sekitar jam 3. Apa saudara lapor bahwa setelah saudara tiba di komplek, lapor dengan Ari Cahya? Iya, saya lapor ke kanit saya, izin Bang saya sudah sampai di Komplek Polri. Ya sudah, ini saya kirim nomor Pak Agus, kamu hubungi untuk menghadap. Oh, jadi yang memberikan nomor HP Pak Ari Cahya. Saudara sebelumnya nggak punya nomor terdakwa? Tidak ya. Setelah itu saudara menghubungi Siap. Terdakwa ini? Siap, betul. Coba saudara jelaskan juga tadi kan saudara terdakwa mengarahkan, coba apa tadi itu CCTV itu mana, DVR-nya kan gitu pertanyaannya. Mungkin di sana begitu. Setelah itu apa tindakan saudara? Setelah itu saya sama Pak Agus berjalan ke rumah Pak Ridwan. Ke rumah Pak Ridwan? Iya. Ditunjuk juga CCTV yang ada di rumah Pak Ridwan. Sebelumnya Pak Agus menanyakan, ini tahu nggak rumah siapa? Siap, saya jawab rumah Bang Ridwan. Ya sudah, nanti ini juga jangan lupa diambil DVR-nya. Gitu. Maksudnya DVR CCTV-nya Pak Ridwan tadi? Siap, betul. Oh, baik. Memang sebelumnya saudara sudah pernah ke rumahnya Ridwan sehingga saudara tahu bahwa rumah itu yang ada CCTV-nya itu rumahnya Ridwan. Udah pernah kenal? Yang pas tanggal 8. Oh, tanggal 8, tanggal 8 pas saat kejadian. Siap. Baik. Setelah itu tindakan saudara apa? Setelah kan ini ketemu di gapura. Tadi urutan kita urut dulu. Jawaban saudara kan? Itu di mana? Nggak tahu Pak. Saudara mungkin itu. Kemudian lanjut ke rumah Pak Ridwan. Nah, setelah itu? Setelah itu
Sebelum kami berpisah, Bang Agus sempat bilang, jangan lupa kamu cek yang di pos satpam ya, di situ kamu amankan. Pak Agus bilang seperti itu. Setelah itu saya berpisah, saya berjalan ke pos satpam untuk mengecek benar nggak DVR yang di Gapura itu, benar nggak CCTV yang di Gapura itu DVR-nya di pos satpam. Setelah itu saya berjalan ke pos satpam, saya cek dan betul DVR-nya memang ada di pos satpam. Bagaimana saudara memastikan bahwa tadi yang ditunjuk terdakwa itu DVR-nya mana? Mungkin yang itu. Bagaimana saudara memastikan, kenapa saudara tahu bahwa DVR-nya itu yang di pos security itu, di pos security? Karena ada gambar di dalam DVR itu yang mengarah ke jalan depan rumah Pak Sambo. Ada satu channel ya? Siap, ada satu channel. Mengarah ke pagar depan rumah Pak Sambo. Makanya saudara memastikan? Siap. Oh baik. Setelah itu, apa tindakan saudara? Setelah itu, saya berjalan ke rumah Bang Ridwan. Siap. Untuk bertemu Bang Ridwan. Ketika bertemu Bang Ridwan, saya sampaikan, izin Bang, saya diperintahkan untuk mengganti DVR punya Abang. Diperintah oleh siapa, Desu? Saya Bang, saya nunjuk ke belakang. Terus kata Bang Ridwan, ya sudah nanti saja. Gitu. Setelah dari sana, baru saya keluar dari Komplek Polri. Jadi setelah ketemu Ridwan, itu mau diganti. Perintah siapa? Perintah? Nama beliau, nama terdakwa saudara sebut sama Ridwan? Tidak. Tapi posisinya ada di belakang. Coba diperagakan gimana kira-kira saudara jaraknya? Saudara berhadapan dengan Ridwan, kan saudara hanya boleh gini loh. Siap. Nah, berapa jarak antara saudara dengan Ridwan dan saudara dengan terdakwa ini? Hampir kurang lebih sama seperti ini. Oh gitu. Siap. Bisa saudara memastikan bahwa Ridwan melihat terdakwa ini waktu saudara tunjuk begitu? Siap, bisa. Bisa. Siap. Waktu itu saudara pakai pakaian dinas Polri atau enggak? Siap, tidak. Tidak. Terdakwa ini? Siap, tidak. Tidak. Kemudian bagaimana tanggapan saksi Ridwan sehingga menjawab kepada saudara, oh ya nanti, kan gitu. Bagaimana dia bisa memastikan saudara itu anggota Polri? Karena Bang Ridwan lettingnya kanit saya dan memang suka pernah main ke kantor. Ya, apa hubungan letting dengan ini? Memang saudara, apa hubungan lettingnya siapa tadi atas kanit Aris saya dengan Ridwan ini sehingga si Ridwan itu yakin kepada saudara bahwa saudara anggota Polri? Coba. Karena kan Bang Ridwan sering main ke kantor, ke ruangannya kanit saya, suka main, bukan sering, suka main. Terus kemudian karena saya memang satu ruangan sama kanit saya, kan suka melihat saya juga. Kami kan biasa berkomunikasi. Oh, udah biasa berkomunikasi dengan Ridwan? Kalau setiap datang ke kantor. Oh, ketemu ya? Jadi kenal betul Ridwannya sama saudara? Siap. Apakah saudara juga mengatakan bahwa saudara bawahannya Aricaya kepada Ridwannya? Secara tidak langsung kalau kita main ke kantor kan seperti enggak, pada saat itu, pada saat saudara mendatangi rumah Ridwan. Siap. Selain tangan saudara tunjuk ke belakang, siap, apakah saudara juga mengatakan saya anak buahnya siapa? Ari Cahya? Ada nggak ucapan saudara? Tidak ada ucapan seperti itu. Jadi pada saat saudara ke tempatnya Ridwan, terdakwa masih berada di tempat. Siap. Posisi jauhnya seperti ini. Siap. Baik. Jadi jelaslah dilihat Ridwannya ya. Siap. Baik. Setelah itu apa tindakan saudara? Setelah berpisah dengan Pak Agus, saya keluar komplek, tapi sebelumnya di depan rumah Pak Sambo, saya ketemu dengan Pak Cuk. Di depan rumahnya? Depan rumah Pak Sambo, kan dari rumah Pak Ridwan kan saya berencana langsung keluar. Tapi di tengah perjalanan ketemu dengan Pak Cuk. Rumah yang di mana ini? Yang di Saguling atau yang di mana? Ketemunya sama Pak Cuk? Yang di Komplek Polri. Oh, di Komplek Polri. Siap. Jadi kalau ketemu, apa komunikasi saudara dengan Pak Cuk? Pas ketemu Pak Cuk nanyain saya, mau kemana Dasu?
Saya jawab mau ngamanin, diperintah untuk ngamanin CCTV bang. Cuk nanya mau kemana? Siap. Mau ngamanin CCTV yang di mana? Saudara bilang nggak yang di mana? Kan Saya banyak CCTV di situ, dapat di PR-nya. Saya nggak bilang ada di mana, terus hanya disampaikan seperti itu, terus kemudian Bang Cuk jawab, ya sudah, nanti kalau sudah selesai kasihkan ke saya. Jadi Pak Cuk mengatakan kalau sudah selesai kasihkan ke saya. Siap. Baik. Setelah itu, apa tindakan setelah ketemu Cuk? Saya keluar komplek Polri, menunggu di Karwas depan komplek Polri. Karwas cuci mobil cuci maksudnya? Mobil. Ya, baik. Untuk menghubungi saudara Afung. Apung itu siapa? Teknisi dan sekaligus penjual CCTV. Memang sebelumnya saudara sudah kenal dengan Apung? Siap, Afung kan merupakan teknisi CCTV yang biasa kita panggil. Yang biasa? Kita panggil. Oh, kita pakai saudara yang pakai pribadi atau kantor maksudnya? Jawaban saudara itu? Kantor. Kantor. Siap. Ari Cahya juga sebelumnya udah kenal baik sama Apung? Siap, sudah. Ada nomor Apung sama di handphone saudara sebelumnya? Ada. Ada. Makanya langsung Apung ya? Siap. Karena berapa orang saudara kenal yang ahli CCTV atau yang jual CCTV? Ada 2. 2. Kenapa saudara pilih Apung? Kan ada 2 ini kan? Siap. Kenapa pilih Apung? Karena yang sudah biasa. Biasa gimana maksudnya? Ya bisa cepat. Bisa cepat. Memang yang satu lagi nggak biasa, nggak langganan kantor. Iya kan saat itu hanya terpikir, oh Apung ya sudah Apung. Iya itu, makna itu yang mau saya tanya. Siap. Kan ada 2 kan saudara katakan dikenal 2. Kenapa Apung? Nah, ini kan. Tadi saudara udah langganan. Siap. Jawab saudara. Siap. Apa yang satu lagi nggak langganan saya tanya. Langganan juga. Tapi saudara jawab terpikir saya Apung. Itu maksudnya. Ya mau makna kenapa sih langsung Apung? Kita kan perlu tahu. Kenapa Apung? Kenapa yang lain? Makanya saya tanya tadi ada kenal berapa penjual CCTV. Ya. Oke, setelah itu bagaimana komunikasi saudara dengan Apung? Saya sampaikan, Kak Apung, tolong pesankan saya CCTV. Tolong pesankan saya 2 DVR CCTV warna hitam yang biasa dipakai untuk di tempat umum. Ini ada perintah saya untuk ganti. Nanti setelah itu Kak Apung juga datang juga ke sini untuk pasangkan. Saya juga soalnya saya nggak ngerti. Seperti itu. Pesan 2 ya? 2. Memang ada 2 DVR CCTV waktu saudara ngecek ke itu pos. Iya ada 2. Ada 2 ya? Ada 2. Ada 2. Monitornya berapa itu? Monitornya 1. 1, DVR-nya 2. Siap. Baik. Setelah itu? Setelah itu Afung nanya berapa harddisk Pak? Terus berapa kapasitasnya yang berapa? Oh saya nggak tahu Fung, karena DVR ada 2, ya kamu kasih aja 2 harddisknya. Terus kapasitasnya berapa Pak? Oh saya nggak tahu, secukupnya biasanya berapa? 1 tera. Oh ya sudah, gitu. Itulah komunikasinya. Setelah itu berapa lama Apungnya datang bawa DVR CCTV itu? Datang sekitar jam 6, menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Udah itu tindakannya apa? Setelah Afung datang, saya berjalan bersama Afung dan 2 anggota saya masuk ke pos satpam. Setelah masuk di pos satpam, saya bertemu dengan security, saya sampaikan, malam Pak, saya diperintah untuk mengganti DVR CCTV. Kata Pak Satpam, oh ya Pak, silakan. Setelah itu ya sudah Fung, itu Fung, DVR-nya yang diganti. Langsung Afung melaksanakan penggantian DVR itu. Pada saat Apung melaksanakan penggantian, saudara masih di situ sejenak. Pada saat Afung proses penggantian, saya di situ. Berapa lama? Sampai selesai kah? Di tengah penggantian, saya keingat perintah yang satu lagi yang di rumah Bang Ridwan. Setelah itu saya hubungi Bang Ridwan, izin Bang, mohon petunjuk untuk CCTV Abang yang dapat perintah tadi. Ya sudah, ambil aja di sini di rumah saya. Nah setelah itu saya ke rumahnya Bang Ridwan untuk mengambil DVR.
langsung diserahkan oleh Bang Ridwan di depan rumahnya. Habis itu saya kembali ke pos satpam. Saya masukkan ke dalam tas plastik yang dibawa oleh Afung tadi. Yang barunya saudara masukkan atau yang bekasnya? Kan Apung bawa CCTV baru ini, di CCTV, diperbaiki. Yang saudara masukkan plastik hitam itu, yang baru itu atau yang lama? Kan plastiknya kan besar, karena dia harus membawa 2 kardus kan. Iya. Ya, saya masukkan bukan ke dalam kotak, tapi saya masukkan ke dalam plastik. Iya, ngerti. Tapi maksudnya yang setelah diganti? Enggak, ini DVR-nya punya Bang Ridwan. Karena Ridwan masukkan dulu plastik. Nah, setelah itu? Setelah itu, aku kan masih berproses penggantian. Setelah itu saya dihubungi oleh Ari, PHL-nya Pak Sambo, menelpon saya menyampaikan, Pak, izin ada perintah dari Pak Cuk. Kalau DVR udah selesai, serahin ke Pak Cuk di Saguling. Terus saya sampaikan ke Ari, oh ya udah Ri, kamu aja yang kesini, ini kan udah mau selesai. Kata Ari, jawab siap. Ya sudah. Tidak lama kemudian Ari datang, proses penggantian juga belum selesai. Ari datang, kami sempat ngobrol sebentar, baru Afung sampaikan ke saya, Pak ini sudah selesai. Sudah Fung, DVR yang lama bawa ke sini. Afung bawa 1 plastik, serahin ke saya serahin langsung ke Ari. Kemudian Ari bawa. Ari yang bawa ke pada Cuk? Iya, siap. Jadi waktu masukkan ke plastik, saudara masih melihat DVR yang dibongkar diganti si Apung ini? Lihat barangnya? Lihat. Kalau diperlihatkan, saudara bisa melihatnya nanti? Kalau nanti warna hitam. Enggak, diperlihatkan dulu. Iya, kalau warna hitam. Majelis Hakim mau memperlihatkan barang buktinya. Yang dari pos satpam kotak. Ini merek apa? Itu DVR yang diganti. Kalau dari merek saya tidak tahu. Tapi dari keterangan security serta Anto bahwa kan DVR yang pertama adalah merek G-Lens, terus kemudian diganti atau ulangi, yang pertama nih merek kemudian diganti dengan merek G-Lens. Iya. Kalau kardusnya saya nggak tahu dari mana. Iya. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak tahu pada saat itu mengganti merek apa, karena hanya melihat ini saja. Kalau keterangannya security dan Anto, teknisi CCTV dari pos itu, mereknya G-Lens dan XMY. Iya. 2. Ya? Di pos satpam ada 2. Kalau dusnya saya tidak ingat. Kemungkinan karena ada 2, mungkin ini yang baru. Jangan bicara mungkin saudara, saksi ya. Siap. Saudara kan tadi sampaikan ke pos satpam, ya dirangkul oleh terdakwa Agus. Siap. Diperlihatkan. Siapa yang mulia? Diperlihatkan atau dirangkul atau dibawa ke pos satpam atau bagaimana waktu itu? Oh tidak, dirangkul di depan gapura yang mulia. Di depan gapura saja? Siap, hanya untuk ditunjuk CCTV. Kemungkinan DVR-nya ada di pos satpam, itu yang saudara jelaskan tadi. Siap, betul. Saudara sempat melihat, saudara melihat nggak ini di pos satpam? Saya melihat 2 tumpuk ini yang mulia. Itulah, yang saudara lihat begini nggak bentuknya? Siap, betul. Ya, itu yang ditanya. Ya, siap. Kalau merek saudara tidak tahu. Siap, betul. Tapi bentuknya inilah yang ada di pos satpam. Ya, betul yang mulia. Ya. Baik majelis, kami lanjutkan. Apakah saudara menghubungi saudara Cuk bahwa DVR CCTV yang dibawa oleh
Si PHL tadi siapa namanya? Ari. Ari itu udah sampai kepada cuknya. Setelah selesai penggantian terus kemudian dibawa oleh Ari, saya pamit pulang sama security yang ada di situ. Pak, sudah ya, terima kasih. Terus kemudian di dalam perjalanan pulang keluar dari kompleks saya lapor telepon ke Pak Cuk. Bang izin DVR sudah saya serahkan ke Ari ya sesuai perintah Abang. Oke, makasih Adi Asu. Habis itu juga setelah selesai nelpon Bang Cuk, saya telepon Pak Agus. Izin kemudian melaporkan untuk DVR sudah saya serahkan ke Pak Cuk. Itu laporan saudara kepada terdakwa. Oke, terima kasih jawaban. Terus setelah itu saya telepon kanit saya tapi tidak diangkat. Sama Ari Cahya juga saudara lapor? Siap. Tapi nggak diangkat? Siap. Baik. Kembali lagi kepada saat saudara pertama sekali datang ke komplek. Apakah ada teman saudara ke sana? Ulangi? Ke komplek, kembali tadi. Itu tadi CCTV kan sudah dibawa ke Cuk. Kan sudah sampai ke Cuk, saudara tanya, oke sudah, terima kasih adik asuh. Terdakwa juga sudah lapor. Kembali kita pada saat tanggal 9, saudara yang diminta oleh Aceh datang ke komplek. Siap. Apakah saudara sendiri atau ditemani yang lain? Ketika mendapat perintah sekitar jam 1 tadi, saya menghubungi 2 anggota saya untuk mendampingi saya. Namanya siapa itu? Ibda Tomser dan Ibda Munafri. Ketika pada saat ketemu terdakwa Agus Nurpatria, apakah ada mendampingi beliau? Siap, ada anggota saya. Bukan. Yang tadi kan anggotamu. Siap. Anggotanya terdakwa ini ada nggak mendampingi beliau maksudnya? Pada saat saudara ketemu beliau tadi? Sepengetahuan saya karena di situ cukup ramai ya. Ada beberapa orang. Saudara nggak pasti ya? Tapi ya tidak pasti. Baik. Itu setelah diantar ke Cuk, apungnya pulang dibayar atau enggak? Saya bayar. Bayar. Pakai uang siapa? Pakai uang teman saya. Siapa namanya? Indra ya. Indra. Siap. Kenapa pakai uang teman saudara? Karena saat itu saya nggak bawa cash. Nggak bawa cash. Siap. Jadi waktu transfer ke Apung pakai nama Indra. Siap. Yang mesan kan saudara kan? Yang mesan ke Apung. Iya, saya. Tapi yang bayar pakai uangnya teman saya. Si Siap. Indra. Siap. Baik. Bagaimana caranya itu? Saudara komunikasi dengan Indra itu? Apakah setelah ditransfer di forward kepada saudara atau Indranya transfer dulu baru si Indra lapor saudara? Gimana itu mekanismenya pembayarannya coba? Untuk mekanisme pembayaran saya lupa. Yang pasti saya hubungi minta tolong teman saya. Kan saya tanya sama Pung berapa semua totalannya? Sekian Pak. Oh ya udah. Habis itu saya hubungi teman saya minta tolong untuk bayarkan. Setelah itu sudah Pung katanya sudah dibayarkan, coba kamu cek. Setelah dicek, udah ya sudah. Teman apa itu? Siapa itu? Kawan Enggak, ini agak ini nih. Soalnya saudara yang pesan, teman saudara yang bayar. Nah ini, kenapa waktu pembayaran itu saudara tidak lapor kepada Aceh bahwa saudara tidak punya uang? Siapa? Teman apa ini? Yang bayar ini? Teman aja Pak. Iya, anggota polisi atau apa? Bukan Pak. Tahu alamatnya di mana? Tidak Pak. Ya teman nggak tahu alamatnya. Kok percaya banget teman? Bayar 3 juta loh. Ini kan agak menggelitik ini. Saudara pesan tapi bukan saudara yang bayar. Orang lain pakai M-Banking menurut keterangan Apung. Siap. Betul kan? Siap. Iya, menurut. Kan nanti saya ganti Pak. Hah? Kan nanti saya ganti. Bukan masalah yang saudara, bukan ditanya saudara ganti atau enggak. Nanti ditanya lagi, mana betul nggak saudara ganti? Buktinya kan susah. Kenapa harus dia? Teman itu anggota Polri atau apa pekerjaannya? Pekerjaannya bisnis biasa aja Pak. Bisnis? Ya kan kita teman saja Pak. Kok jangan ketawa, ini loh menggelitik loh ini. Siap. Membayar loh. Siap. Sehingga terjadi tindak pidana, jangan ketawa-ketawa ya. Siap. Nah. Kan saudara bisa telepon Aceh dan uang saya nggak ada. Bagaimana pembayaran? Inisiatif siapa? Kenapa saudara menyuruh Indra Jaya? Inisiatif saya Pak. Saudara. Pekerjaannya apa tadi? Sipil Pak. Sipil. Bisnis. Bisnis ya? Ya. Baik. Tapi
Tapi saudara nggak tahu alamatnya ya? Siap, tidak tahu Pak. Saudara punya teman membayar sesuatu tapi tidak tahu alamatnya. Baik. Saudara dalam kasus itu, sewaktu saudara menjadi bawahan Acai, di mana itu? Di Pidum, di Bareskrim atau di mana? Di Bareskrim Subdit 3 di Pidum. Baik. Apa saudara ikut menangani kasus penembakan yang di rumah Verdi Sambo? Ikut nggak? Timnya, tim diknya atau tim susnya ikut? Tim susnya saya tidak tahu Pak. Nggak ikut nggak saudara maksudnya? Tidak ikut. Kalau tim diknya, penyidiknya ikut? Tidak ikut, beda subdit. Siap. Baik. Kembali lagi tadi ketika ke rumah Ridwan. Siap. Untuk mengambil CCTV. Keberadaan terdakwa ini setelah itu di mana? Setelah mengambil CCTV. Ya di PR-nya kan habis dari Pos Satpam. Siap. Saudara jelaskan tadi ke rumahnya Ridwan. Siap. Ambil. Kan Siap. posisi terdakwa di mana saat itu? Saya tidak tahu Pak, karena Nggak posisi tahu. saat itu sudah sepi. Sudah sepi ya? Siap, karena posisinya kan setelah maghrib. Setelah maghrib. Ya. Baik. Apa yang saudara ketahui setelah sampai di tangan Cuk di CCTV itu? Apa yang saudara ketahui lagi tentang CCTV itu? Sepengetahuan saya pada saat saya lapor ke Bang Cuk sampaikan, Bang izin saya DVR yang abang minta tadi sudah saya serahkan ke Ari. Bang Cuk bilang oke, terima kasih adik asuh. Ini mau saya serahin ke Polres Selatan, kata Bang Cuk seperti itu. Tapi saya setelah itu tidak tahu. Apalagi yang saudara ketahui setelah itu, kan ada kejadian lagi. Tidak tahu lagi. Jadi yang saudara tahu tadi, diulangi juga coba. Setahu saya Pak Cuk bilang mau menyerahkan CCTV itu ke Polres Selatan. Mau menyerahkan? Siap. Baik. Tadi saudara mengatakan menghubungi Ari Cahya, tapi nggak diangkat. Siap. Kapan lagi saudara laporkan tentang pekerjaan yang saudara lakukan untuk mengambil di CCTV itu? Ke Pak Ari Cahya? Iya. Itu hari Senin Pak. Tiba-tiba saudara laporkan atau ada kejadian atau berita atau apa? Siap, karena melihat berita, seingat saya di handphone. Apa kira-kira komunikasi laporan saudara dengan Aceh itu? Izin Bang, kayaknya terkait perintah abang yang waktu itu nyuruh saya datang ke Duren 3, itu kan saya kemarin disuruh ngambil sama ganti CCTV Bang. Kayaknya ini Bang beritanya. Gitu. Memang beritanya gimana itu saudara dengarkan? Kira-kira beritanya heboh atau apa dulu? Saat itu saya lupa Pak, yang jelas itu terkait kejadian di Duren 3. Ya hubungannya dengan CCTV apa kejadian Duren 3 tadi? Kan saudara karena heboh ini makanya laporkan ke Aceh. Saya ingatkan belum tersampaikan laporan saya, makanya sekalian saya lapor Pak. Ya berita itu heboh atau apa itu maksudnya? Saya nggak tahu berita itu heboh atau enggak, karena saya kan biasanya cuma baca berita sekali, 2 kali sudah. Nggak saudara ingat beritanya apa gitu? Iya tentang kejadian Duren 3. Makanya saudara laporkan kepada Ari Cahya. Ari Cahya. Bagaimana tanggapan Ari Cahya tentang itu? Pak Ari Cahya bilang, waduh kenapa baru lapor? Waduh katanya gitu? Siap. Udah itu? Saya sampaikan, izin Bang, kemarin kan lebaran Bang, saya belum sempat lapor. Oh baik. Sementara cukup. Saudara saksi, saudara setelah mengambil DPR tadi, di pengetahuan, di pikiran saudara, apa yang ada di dalam isi DPR itu? Apa yang di dalam isinya? Kalau mengenai apa yang ada di dalam isi, sepengetahuan saya, DVR itu memang tergantung Pak. Ada yang harddisknya ada, itu dia bisa merekam, tapi kalau yang tidak ada harddisknya, dia tidak bisa merekam. Saya tidak tahu. Seandainya di DVR itu ada harddisk, berarti dia bisa merekam dan akan merekam kegiatan yang ada di kamera di mana dia mengarah. Tapi kalau dia tidak ada harddisk, berarti dia tidak bisa merekam. Tidak ada isi dalam itunya. Oke, pertanyaan saya berikutnya.
Ari Cahaya kan menyuruh saudara untuk mengganti DPR yang ada, mengganti DPR. Atau Pak Agus ya, terdakwa ya? Siap. Oke. Itu di pikiran saudara nih, kenapa harus diganti? Apa yang terpikir pikiran saudara? Karena rusak atau karena ada sesuatu di situ? Siap, di pikiran saya, karena kan beliau sebagai pejabat dari Divpropam dan tidak mungkin aneh-aneh, maka ini akan digunakan untuk kepentingan penyidikan. Kepentingan penyidikan. Oke, dari setelah selesai diambil DPR itu oleh Apung, diserahkan ke saudara. Terus saudara mengatakan tadi, saudara serahkan kepada Ari. Ari itu siapa? Ari itu stafnya Pak Sambo. Stafnya PHL. Pak Sambo, PHL. Ya. Lengkap namanya Arianto. Arianto. Siap. Ya. Berarti bukan penyidik, bukan polisi ya? Bukan. Bukan. Ketika saudara menyerahkan barang itu kepada PHL tadi, yang Arianto. Siap. Saudara menyerahkan begitu saja atau disertai? Mungkin berita acara? Siap, tidak, hanya menyerahkan begitu saja. Apa yang saya sampaikan? Karena kan Ari meneruskan perintah dari Pacuk, karena Pacuk ada korspringnya Pak Sambo, dan saya kenal Pacuk sama Arianto juga saya kenal, berarti perintah tersebut adalah perintah yang benar gitu. Oke. Dan Ari juga tidak akan aneh-aneh. Pertanyaan selanjutnya, sekarang apa yang kau ketahui di dalam isi DPR itu sekarang? Saya setelah tidak tahu. Sekarang ini, kan saudara kan udah jadi terdakwa dalam kasus OJ. Siap. Jadi sampai sekarang kamu nggak tahu isinya apa? Siap, tidak tahu. Oke, dilanjutkan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat, para pengunjung sidang yang terhormat, saudara saksi. Siap. Ini kembali kita ke awal dulu ya. Setelah saat saudara mengambil itu CCTV, siapa yang menemani? Apakah benar ada di situ Tomser? Seingat saya, karena itu pos satpam, anggota saya ada di luar. Bentuknya bagaimana? Pos itu di dalamnya atau di luar mereka ada? Siap. Atau mereka ikut bersama-sama pada saat kerjakan diambil itu? Oh tidak, karena kan batasnya ada pintu untuk masuk ke pos satpam. Mereka ada di depan, di luar yang pasti, terus kemudian saya ada di dalam bersama Afung. Di dalam pos bersama Afung? Ya. Ikut saudara mengambilnya? Ikut saudara membuka? Saya ngutak-ngatik enggak, karena saya kan tidak paham. Kalau saya sudah paham, kemungkinan saya tidak manggil Afung. Ya. Keluar, yang di luar siapa tadi? Di luar ada anggota saya, Tomser dan Munafri. Ada Tomser, Munafri. Oke. Setelah diambil, lalu atas perintah siapa atau siapa yang menyuruh diserahkan ke Arianto? Ari menyampaikan ke saya bahwa mendapat perintah dari Pacuk, kalau sudah selesai ganti DVR diserahin ke Pacuk ke Saguling. Ya. Menurut pemahaman saya, karena Ari ini yang kemudian menghubungi saya, sudah Ri, kamu saja datang ke sini untuk menyerahkan ke Pacuk. Oke. Saudara selama ini bertugas di mana? Terakhir sebelum di Yanma saya di Bareskrim. Iya, sebelum di Yanma, sebelum kejadian ini posisi tetap di Bareskrim. Siap, di Bareskrim. Tetap di Bareskrim. Sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Sebelum kejadian apa ini? Penembakan atau sebelum kejadian diambil CCTV-nya atau apa? Saya 2 tahun di Bareskrim. 2 tahun terakhir di Bareskrim. Di saat diambil CCTV masih di Bareskrim? Masih. Masih di Bareskrim. Siapa yang memberi aba-aba? CCTV yang ada di sekitar rumah atau termasuk di rumah atau pilih saja itu atas aba-aba atau menyuruh saudara atau inisiatif saudara sendiri, atau
memang indikasinya harus itu diambil? Dua pertanyaan. Saya hanya diminta atau diperintahkan oleh Pak Agus untuk 2 titik CCTV itu saja. Pak Agus mana? Pak Agus Nurpatria. 2 titik CCTV yang ada di Agus Nurpatria terdakwa ini? Siap. Ya. Hanya itu? Hanya itu. Coba ditegaskan ya, CCTV atau DVR? DVR yang mulia. DVR ya. CCTV paket dengan kameranya bersama DVR-nya? DVR-nya saja. Oh, oke. Satu paket lah, sama kameranya nggak diambil? Tidak. DVR. Jadi DVR yang diambil itu hanya di lokasi itu. Siap. Petunjuk lain nggak ada, atau perintah lain nggak ada, atau tidak ada. Menyuruh tempat lain nggak ada? Tidak ada, tempat lain tidak ada. Saudara sering ke lokasi itu? Pernah ke lokasi itu? Ke lokasi itu pernah. Pernah ya? Pernah mengamati bahwa selain itu ada nggak CCTV yang masih di sekitar itu? Apakah di utara, selatan, timur, atau hanya itu yang berfungsi? Atau hanya itu yang memang disasarankan, disasar untuk diambil? Saya tidak tahu untuk yang lainnya. Karena saya hanya ditunjukkan terhadap 2 CCTV itu. Saudara survei sebelum diambil atau sudah dipastikan itu diambil? Tidak saya survei, kan saya hanya ditunjuk 2 titik itu saja. Baik. Saudara di Bareskrim yang meminta saudara, dia bidang mana? Yang meminta untuk ambil itu bidang apa dia? Paminal. Paminal. Prosedur Bareskrim itu kan diambil setelah terjadi sesuatu di 46 itu. Itu apakah sudah termasuk ranah Bareskrim atau siapa saja boleh? Mohon izin, ya. Menurut sepengetahuan saya, ya. Karena perintah yang dikasih ke saya itu adalah 2 titik di luar TKP kejadian. Sehingga menurut saya yang memerintahkan saya juga adalah seorang pejabat dari Paminal, dan kemudian kejadian itu adalah kejadian antar polisi di komplek polisi juga, sehingga menurut saya yang memerintahkan saya itu untuk berhak dan berwenang untuk memerintahkan hal tersebut. Terutama 2 titik ini adalah posisinya ada di luar TKP. Itu menurut saudara ya? Siap. Baik. Sebelum diambil, saudara udah tahu bahwa ada kejadian tembak menembak atau penembakan di rumah 46? Saya tahu dari dengar, karena kan saya tanggal 8-nya datang. Maksudnya, maksud saya ulangnya ya, di rumah 46 itu ada penembakan. Saya tahu dari dengar. Sebelum itu sudah saudara tahu sebelum diambil CCTV? Sudah tahu. Oke. Atas penembakan itukah diambil CCTV atau manfaat untuk apa? Saya tidak tahu. Yang jelas, setahu saya, sepengetahuan saya pada saat itu, karena saya tidak ikut masuk, saya hanya mendengar ada kejadian apa. Oke. Ada kejadian tembak-menembak antar anggota polisi, dan kemudian itu masih H+1, baru masih keesokan harinya. Sehingga keyakinan saya, atau di pemahaman saya mendapat perintah tersebut berarti untuk kepentingan mungkin kepentingan hukum. Kepentingan hukum, kepentingan hukum kalau di Bareskrim itu pasti untuk menemukan alat bukti bagian dari. Siap. Saya kan tidak tahu apakah karena yang perintah Paminal, apakah untuk kebutuhannya prosedur Paminal atau kebutuhan prosedurnya Serse. Baik. Saudara mengambil itu kan ada prosedur yang diawali dari apa? Ini kan bukan seketika, sudah ada jeda waktu. Siap. Ada surat perintah kepada saudara dari Bareskrim? Saya saat itu datang ke Duren 3 atas perintah dari kanit saya langsung. Saya tanya, ada surat perintah tertulis dari Bareskrim? Saya tidak tahu. Saudara ada memegang surat perintah dari Bareskrim untuk melaksanakan tugas itu? Tidak ada. Tidak ada, itu yang penting. Penting sekali. Karena
Karena itu kewenangan kanit saya kan. Iya, kan setiap tindakan hukum harus ada surat perintah. Siap. Kecuali tertangkap tangan. Oke. Tidak punya surat perintah. Setelah kejadian, ada enggak surat perintah menyusul kepada saudara diberikan? Setelah saudara ambil, siap. Ada enggak surat perintah di saudara terima? Tidak ada. Tidak ada. Sampai hari ini ada surat perintah? Tidak ada. Itu dia. Biasanya untuk surat administrasi terhadap yang mulia. Saudara, sebentar ya. Saudara menjawab ya yang sudah saudara sampaikan itu yang ditanya tadi itu. Ada surat perintah enggak? Siap, tidak ada yang tidak ada ya, sudah. Siap. Izin majelis dilanjutkan. Baik. Lanjutkan yang mulia. Saudara Irfan ya. Siap. Irfan Widianto. Saat ini saudara sebagai saksi. Pertanyaan saya untuk pertama, di tanggal 8 hari Jumat ya. Tadi saksi berada di luar ya. Di luar. Menunggu Acai, Hari Cahya ya. Siap. Saksi hari itu sudah tahu ya ada kejadian penembakan. Saya tahu karena datang ke sana, mohon izin menjelaskan. Saya tahu karena datang ke sana, saya tidak tahu sebelumnya ada peristiwa apa. Karena posisinya saya datang ada sekitar 2 jam dan tidak mungkin saya tidak tahu karena orang-orang akhirnya akan bercerita tentang kejadian di dalam. Sehingga peristiwa yang saya tahu dari orang-orang yang ada di luar. Berarti tahu ya. Itu tembak menembak. Baik. Siap. Artinya saksi tahu ya. Siap. Di hari itu saksi melihat terdakwa Hendra Kurniawan berada di situ? Saya tidak melihat. Tidak melihat. Di tanggal 8? Iya. Tidak melihat. Tidak melihat. Baik, untuk di tanggal 9 saat saksi mengambil DVR ya melalui Afung. Siap. Itu kan berada juga di Pos Sapam dan sebelumnya juga berjumpa dengan terdakwa Agus Nurpatria ya. Siap. Saksi melihat nggak terdakwa Hendra Kurniawan di lokasi? Saya tidak melihat. Tidak melihat. Siap. Saat saksi berada di posisi di mana? Saya posisinya kan di luar. Di lapangan basket, saat saksi berada di lapangan basket? Tanggal 9? Iya. Tanggal 9 kan saya posisinya hanya pada saat saya datang ketemu Pak Agus, kemudian ke rumah Pak Ridwan, habis itu saya ke Pos Satpam, habis itu saya balik ke rumah Pak Ridwan, habis itu saya keluar. Di saat itu kan di hari itu kan tidak lanjut kan terhadap untuk hari Jumat. Siap. Kan ada lagi olah TKP lanjutan. Ya ini yang saya cerita ini di tanggal 9. Iya, kita bicara tanggal 9 sekarang ya. Siap. Ya. Baik, saya mau tegaskan kepada saksi, apa sebetulnya perintah dari Agus Nurpatria kepada saksi untuk terhadap CCTV? Perintahnya pada saat di depan gapura itu untuk ambil dan ganti yang baru. Ada suruh hitung dan ambil yang penting-penting saja? Tidak ada. Hah? Tidak ada, langsung 2 titik ini aja. 2 titik, saksi disuruh keliling komplek? Tidak. Itu? Iya. Itu keterangan saksi? Iya, karena kan saya langsung juga bersama dengan Pak Agus terhadap 2 titik ini. Baik, sekarang terkait dengan DVR. DVR di Pos Sapam itu jumlahnya berapa? Ada 2. Ada 2 ya, saksi pastikan ya. Iya. DVR itu tadi ada satu include ya. Tidak mungkin ada DVR sendiri tanpa ada CCTV sebagai kamera penangkap situasi. Dan juga ada monitor sebagai outputnya ya, melihat tampilan dari rekaman CCTV. Dan di dalam DVR ada namanya hard disk ya. Tergantung, karena kan. Baik, yang mau saya tanya. Siap. Sekarang saya tanya ya kepada saksi, itu DVR milik saksi? Bukan. Bukan ya? Bukan. Apakah milik terdakwa Agus Nurpatria? Bukan. 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 Milik siapa? Posisinya ada di dalam Pos Satpam. Keberatan yang mulia, ini kami lanjutkan karena terkait dengan unsur kepemilikan, karena saksi ini tidak mengetahui itu. Jadi kalau saksi menyatakan bukan, ya harus tanyakan apa dasarnya mengatakan bukan. Jadi hanya terhadap perbuatan. Begini ya. Yang mulia ini begini sebentar dulu ya. Dia mengambil ini ya, tentunya ada yang memiliki. Kan seperti itu. Masih relevan kok. Ya. Ini terkait, silakan lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Ini terkait dengan unsur yang kami dakwakan.
Baik, artinya tadi bukan milik terdakwa Agus Nurpatria, bukan milik juga saksi. Siap. Artinya milik siapa? Saat mengambil saya tidak tahu milik siapa, tapi berdasarkan keterangan dari persidangan kemarin, Kodir menyampaikan bahwa DVR itu yang beli waktu itu sempat Pak Sambo. Bukan, sekarang yang saya tanya itu berada di rumah pribadi atau di luar rumah? DVR itu berada di pos satpam. Di pos satpam. Baik, saya tanya, kalau DVR di rumah Pak Ridwan, itu milik siapa? Milik Pak Ridwan. Pasti kan? Siap. Milik Pak Ridwan. Siap. Sekarang untuk di pos satpam, 2 DVR tersebut, ada saksi minta izin kepada ketua RT? Saya sampaikan kepada security, mohon izin untuk mengambil. Karena saya ada. Siapa nama security-nya? Jafar. Abdul Jafar. Abdul Jafar. Apa yang saksi sampaikan? Saya sampaikan, Pak izin saya diperintahkan untuk mengambil CCTV. Terus kemudian Jafar bilang, ya saya mau lapor Pak RT, ya silakan Pak. Artinya sampai hari itu ada izin dari ketua RT, Pak Seno? Pada saat proses saya tidak merasa dihalangi atau dilarang oleh Jafar, security. Itu menurut saksi. Kalau menurut Abdul Jafar kan beda. Dia menelpon kan dilarang. Kemarin juga dia meminta izin juga dihalangi, kan itu keterangannya. Ya terserah saksi, keterangan saksi. Ini kan kita sudah berapa kali sidang ya. Siap. Baik. Itu terkait dengan unsur kepemilikan saksi ya. Terkait dengan surat perintah tadi. Berita acara tanda terima ada saksi buat? Tidak ada. Surat perintah tidak ada kan? Tidak. Sekarang bisa tanya, berita acara? Tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada. Saksi kan penyidik kan? Siap. Di mana tadi Subdit 3 Pidum. Tahu kan hukum acaranya untuk melakukan penyitaan di pasal 38 KUHAP? Biasanya disusulkan, Pak. Ya, pasal 38 KUHAP jelas kan mengenai penyitaan. Di pasal 42-nya jelas kan disebutkan semua penyitaan itu harus dengan tanda terima. Iya, paham saksi kan? Paham. Di pasal 44-nya jelas. Disampaikan semua barang yang disita itu harus jangan disalahgunakan, disimpan baik-baik. Saksi paham itu kan? Untuk kami biasanya Pak, karena saya merasa dari Bareskrim biasa untuk membackup satuan kerja di bawah. Jangan biasanya, ini kan hukum acara kita bicara. Siap. Baik, saya tanyakan lagi, sebagai penyidik, pernah saksi sebelumnya menyita barang bukti terkait dengan elektronik? Menyita barang, pernah Pak? Pernah? Penyidik, pernah. Dibuat surat perintah sama berita acara penyitaan? Dibuat. Dibuat kan? Siap. Dibuat kan? Siap. Kalau terkait dengan barang bukti DVR, siap. Itu barang bukti apa alat bukti? DVR saya tidak tahu Pak. Nah itu mungkin saya jelaskan. Siap. Itu di Undang ITE, itu Siap. adalah alat bukti, statusnya tinggi, bukan lagi barang bukti, tapi adalah alat bukti. Saudara bertanya saja. Ya, baik. Jangan berpendapat. Jangan diminta pendapatnya saksi ini. Silakan. Lanjutkan. Baik, kalau terkait dengan DVR tadi, kenapa harus DVR-nya diambil? Kalau kita mau memang melihat hasil dari dokumen informasinya. Kenapa bukan hasil rekamannya yang diambil? Kenapa harus DVR-nya diambil saat itu? Itu atas perintah siapa? Perintahnya seperti itu Pak. Perintahnya seperti itu? Ambil dan ganti. Izin majelis satu pertanyaan aja. Saksi sebagai penyidik tadi saksi sudah menjelaskan. Siap. Dan pernah melakukan penyitaan terkait dengan elektronik, barang bukti elektronik atau alat bukti elektronik. Siap. Yang saya tanyakan, pada saat saudara mengambil DVR di pos satpam maupun di rumah Kasat Reskrim Ridwan, siap. Apakah sampai dengan saat ini saudara sebagai penyidik yang saat itu turun menandatangani berita acara penyitaan dan itu dipakai sampai dengan sekarang ini di sidang ini? Saya tidak pernah. Tidak ya? Tidak pernah. Cukup majelis. Izin majelis, ada lagi. Kita kembali ke kejadian setelah pengambilan. Tadi Siap. kan jaksa penuntut umum saya nanya, apalagi kejadian setelah tanggal saudara menyerahkan ke cuk, saudara nggak tahu. Nggak mengatakan tidak ada. Siap. Kembali kami menanyakan, saudara pernah diperiksa di penyidik Bareskrim? Penyidik Bareskrim Siber. Cyber.
Pernah? Pernah. Berapa kali? Sebagai saksi dan sebagai tersangka. Sebagai saksi berapa kali? 1 kali. 2 kali. 2 kali. Si tanggal 11 Agustus. Siap. Ya, kemudian tanggal 17 September 2022. Siap. Kelanjutan pertanyaan kami di nomor 28. Ya. Saudara menjelaskan tentang tanggal berapa, Pak? Yang tanggal berapa ini? Tanggal 17 majelis. 17. Halaman 9 nomor 28. Ya, tentang tadi sudah saudara kan kecuk, ya kan? Nah, tentang perpindahan DPR yang saudara ambil yang diminta saudara berikan kepada Samuel. Nah, bisa saudara jelaskan? Siap. Nah, itu. Jadi pada tanggal 13 saya dihubungi pada tanggal 13 Juli sekitar maghrib waktunya. Saya dihubungi oleh Pak Cuk ingin menyerahkan atau ingin menitipkan titipan barang agar diserahkan ke Pak Samuel. Saya sampaikan, oh siap Bang. Setelah itu barang kata Pak Cuk, barang ambil di saya. Habis itu saya perintahkan anggota saya atas nama Ibda Aris untuk mengambil barang titipan di Pak Cuk. Setelah diambilkan oleh Aris, kemudian saya menghubungi Pak Samuel. Pak Samuel kebetulan lagi ada di ruangan saya, di ruangan Pidum, satu kantor. Sam, ini ada titipan barang dari Bang Cuk. Suruh kasihin ke kamu. Oh ya Bang, siap Bang, saya merapat. Langsung Samuel merapat ke situ, langsung saya serahkan titipan barang yang dari Bang Cuk ke Samuel. Itu udah keadaan terbuka atau tertutup? Masih di plastik seperti saudara katakan tadi? Seingat saya plastik hitam. Masih di plastik itu? Siap. Sama dengan plastik hitam ketika saudara di pos satpam tadi ngambil? Iya. Masih itu barangnya ya? Kalau barangnya nggak tahu. Enggak, tentengannya tadi. Kalau tentengannya kurang lebih sama. Jangan kurang lebih, saudara yang membungkus awal, yang membawa awal di pos satpam, ingat dulu yang tadi. Tas plastik hitam. Siap. Ya kan? Masih itukah waktu saudara serahkan sama Samuel tadi? Kalau secara samar-samar, kalau dari segi ukuran kan pasti sama. Iya, plastiknya masih itu. Izin menjelaskan Pak. Karena di pos satpam itu, kan posisi saya di luar. Setelah itu Afung laporkan Pak udah selesai. Udah bawa sini Fung. Jadi Afung titipkan ke saya langsung ke Ari. Nah. Titipkan Apung udah dalam keadaan di plastik? Iya, sudah di plastik. Makanya saya langsung kasih saudara ke Ari. Serahkan ke Ari. Siap. Berarti saudara ingat dong? Ya makanya kan itu hanya sekilas Pak. Iya, saudara ingat kan? Siap. Kembali ke yang saudara serahkan ke Samuel. Siap. Masih itu? Seingat saudara? Seingat saya plastiknya hitam juga Pak. Ya, itu kan? Sebenarnya begini pertanyaannya. Ya, di tanggal 9 saudara menyerahkan kepada Arianto dan kemudian saudara di tanggal 13 menyerahkan kepada Samuel. Siap. Apakah masih dengan kemasan yang sama? Kurang lebih sama yang mulia, karena berupa plastik hitam yang tertutup rapat. Apakah kemudian ada perbedaannya tidak? Kalau saya kurang... Perbedaan dalam artian bahwa yang pertama di tanggal 9 bentuknya seperti yang saudara lihat. Di tanggal 13 apakah sudah ada perubahan, misalnya seperti ada bekas dibuka? Mohon izin yang mulia, kalau di tanggal 9 itu kan memang terbuka. Maksudnya terbuka kan tentengannya tidak terikat yang mulia. Tidak dibungkus. Di tanggal 9 itu. Dibungkus plastik. Barangnya itu ada di dalam plastik yang mulia. Jadi kan kalau kita nenteng plastik kresek, dia terbuka yang mulia. Ya. Tapi di tanggal 13 itu tertutup rapat yang mulia. Tertutup rapat. Siap. Berbeda artinya kemasannya ya. Kemasannya sama-sama plastik hitam yang mulia. Tapi kan kalau yang tadi terbuka. Siap. Yang di tanggal 13 itu sudah tertutup. Siap yang mulia. Lebih rapi yang di tanggal 13. Kalau lebih rapi kurang tahu yang mulia. Tidak Pasti perhatikan. tertutup ya. Siap. Oke, lanjut. Baik, kami lanjutkan. Kemudian di penyerahan tadi sudah diperlihatkan barang buktinya ya. Tadi diperlihat itu di tanggal 9 kejadiannya. Di tanggal 13 waktu penyerahan ke Samuel
seperti penjelasan Ketua Majelis tadi. Waktu saudara serahkan ke Samuel, itu bentuknya bundar atau segi empat atau persegi panjang yang saudara serahkan di plastik itu? Segi empat. Segi empat. Ya. Seperti itu? Segi empat ya maksudnya. Apa bulat atau bundar? Segi empat, Pak. Segi empat. Siap. Iya. Jadi saudara nggak buka lagi? Tidak. Tapi plastiknya masih itu ya? Plastiknya hitam. Iya, hitam. Kalau ya. masih itu saya tidak tahu. Baik, majelis, cukup majelis. Setelah sisi apa tadi, VR kota itu sudah di awal, itu kemana setelah dikasih? Setahu saya saudara belakangan, apakah benar ada diserahkan ke di Faisal? Saudara dengar, bukan saudara ikut di situ. Pernah nggak dengar itu? Mohon izin Pak, Bapak menanyakan sepengetahuan saya sampai saat ini atau pada setelah sampai diserahkan ke Cuk tadi? Siap. Kemana barang itu belakangan saudara dengar? Yang saya dengar langsung dari izin, yang saya dengar langsung dari Bang Cuk, ya. Mau nyerahin ke Polres Selatan. Dengar? Siap, yang saya dengar langsung dari Bang Cuk. Oke, dengar dia. Siap. Kemudian belakangan diketahui telah rusak. Kapan saudara tahu? Nah, sekarang Pak, sekarang kondisinya saya mengetahui bahwa barang itu sempat diserahkan terus kemudian diambil lagi. Pada saat itu saya tidak tahu. Diambil lagi pun saudara tidak tahu? Saya tidak tahu, diambil lagi itu saya tidak tahu. Diambil oleh siapa yang saudara dengar? Saya baru pokoknya mengetahui full itu pada saat sidang kode etik. Sidang kode etik. Siap. Baru itu. Kondisi barang setelah di saat kode etik saudara ketahui apa? Rusak atau bagaimana bentuknya? Kalau bentuknya, kondisinya saya tidak mengetahui Pak. Cuman kondisinya memang tidak berfungsi. Tidak berfungsi, baik. Saya tidak bertanya karena itu sudah sampai ke kode etik. Terima kasih majelis. Siap. Dari jaksa penuntut cukup majelis. Cukup ya? Iya, terima kasih. Silakan dari penasihat hukum terdakwa. Terima kasih. Dalam perkara ini kita melihat ada 2 DVR. Fisiknya ada di sini dan sering kita tanyakan kepada banyak saksi termasuk kepada saksi Irfan yang dikatakan sebagai orang yang mengambil. Apakah karena kami kurang teliti atau apa? Tapi setelah kami mencoba untuk meneliti dalam berkas perkara ini, kami belum menemukan adanya berita acara penyitaan atau izin penyitaan atau persetujuan terhadap penyitaan atas barang yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini yang mulia, khususnya 2 DVR itu. Karena sejauh berdasarkan dokumen yang kami miliki, 2 DVR itu disita atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam peristiwa tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam 338 Yungto 53 KUHP, yaitu atas laporan dari bukan dalam perkara ini. Kemudian yang satu lagi dari perkara lain, yaitu atas nama pelapor Kamarudin Simanjuntak. Nah, dalam berkas perkara ini kami tidak menemukan adanya berita acara penyitaan, izin penyitaan, atau persetujuan terhadap penyitaan itu. Itu yang kami minta supaya saudara penuntut umum memperlihatkan dulu, karena untuk kita lihat sah atau tidak dijadikan sebagai alat bukti. Terima kasih, sebagai barang bukti maksudnya. Terima kasih yang mulia. Baik, silakan dijawab. Izin yang mulia, untuk barang bukti DPR ini penetapannya ada di perkara 340 atas nama terdakwa Ferdi Sambo. Nanti untuk sidang berikutnya kami akan bawa
surat tersebut, penetapan tersebut. Yang ditanyakan adalah dalam perkara ini apakah dilakukan penyitaan atau tidak itu? Dilakukan penyitaan. Dilakukan penyitaan. Dilakukan penyitaan. Dalam perkara ini ya. Dalam penyitaannya majelis, 7 terdakwa ini adalah salah satunya FS terkait IT itu. Jadi mahkota penyitaannya berada pada pelaku FS. Runtun semua, terikutlah semua dengan ke-66 tersangka ini, terdakwa ini dalam perkara OJ yang sama. Tapi dia terlampir di 340 FS. Karena 340 FS juga OJ di situ. Begitu? Iya. Jadi penyitanya ada di sana. Menjadi satu kesatuan begitu maksudnya? Satu kesatuan yang satu paket dengan 7 pelaku OJ. Gitu. Terima kasih majelis yang mulia. Begitu ya, jawabannya seperti itu. Silakan saudara nanti kritisi di dalam pembelaan saudara. Baik. Ya. Terkait dengan penjelasan dari saudara penuntut umum, kami mohon akta bahwa perkara ini kaitannya dengan undang-undang tentang ITE dan garis miring atau dalam perkara ini tidak ada berita acara penyitaan, tidak ada persetujuan penyitaan atau izin penyitaan terhadap bukti berupa 2 DVR yang selalu kita persoalkan. Kami lanjutkan yang mulia. Ya. Saudara saksi. Siap. Tadi saudara menerangkan peristiwa diperintahkan untuk melakukan pengamanan, kemudian saudara menceritakan peristiwa mengambil DVR dari pos, diserahkan dan sebagainya. Siap. Itu peristiwa terjadi tanggal 9. Pada waktu itu, apakah saudara, tadi saudara jelaskan, tahu ada peristiwa tembak-menembak. Itu saya catat itu ya. Siap. Pertanyaan saya, apakah informasi tembak-menembak yang saudara peroleh pada waktu itu, saudara tahu siapa sekarang ini, pada waktu itu siapa menembak siapa, dan siapa yang ditembak korbannya siapa? Tahu nggak waktu itu? Pada waktu itu saya hanya tahu peristiwa tembak-menembak. Hanya tahu ada peristiwa tembak-menembak. Siap. Apa yang saudara ketahui pada waktu itu, kan di kemudian hari berkembang. Siap, betul. Berita. Sekitar 1 bulan kemudian. Siap. Baru tahu bahwa, oh ternyata tidak seperti informasi yang saya peroleh. Siap, betul. Yaitu ternyata orang yang bernama Ferdi Sambo yang sekarang menjadi terdakwa, dialah yang menembak Brigadir Yosua, kan begitu? Siap, betul. Betul. Apakah saudara juga mengetahui atau mendengar cerita dari orang-orang yang sekarang menjadi terdakwa dalam perkara OOJ, bahwa mereka pun mempunyai pengetahuan yang sama dengan saudara? Artinya waktu itu kita ini dibohongin, kita ini nggak tahu peristiwa ini. Ternyata rupanya nembak Sambo. Saudara penasihat hukum, tanyakan aja dulu, jangan diantarkan seperti itu, seolah-olah dia itu sudah mengerti jadinya. Ditanyakan aja pada saat itu apakah dia memang sempat masuk ke dalam di tanggal 8, biar nanti dia berujung seperti apa yang saudara tanyakan. Baik. Artinya pada waktu saudara menerima perintah, saudara tidak mengetahui peristiwa sebagaimana yang informasi yang berkembang sekarang atau fakta-fakta ada banyak terdakwa di pengadilan di Jakarta Selatan ini. Siap, betul. Tidak tahu. Tidak tahu. Apa maksud saudara untuk mengambil itu? Apakah saudara mempunyai tujuan agar atau untuk merintangi, menghalangi, mempersulit
proses penyidikan dalam perkara itu atau ada tujuan lain? Siap, saya tidak mempunyai tujuan lain. Yang pertama, saya hanya menjalankan perintah, sehingga perintah tersebut saya laksanakan dengan sangat hati-hati, yaitu dengan memanggil teknisi agar tidak ada yang rusak, hilang ataupun... Artinya tidak ada maksud saudara untuk merintangi, untuk menghalangi atau tidak ada sama sekali. Sementara dari karena saya percaya apa yang diperintahkan oleh saya itu untuk kepentingan yang menurut hukum benar. Baik, sementara dari saya cukup ya. Ya. Saya lanjutkan yang mulia. Saudara saksi, tadi saudara saksi datang pada tanggal 9 itu, saudara saksi menerangkan sekitar jam berapa? Jam 3 sore apa? Jam 3 sore. Di situ saudara saksi ketemu dengan terdakwa Agus Nurpatria. Siap. Itu saudara saksi telepon dulu apa langsung ketemu? Saya telepon dulu melaporkan. Saya bertanya Pak Ari Cahya. Gimana? Bahasa telepon saudara saksi kepada terdakwa Agus Nurpatria bagaimana? Izin komandan, saya KP Irfan yang diperintahkan oleh Pak Ari Cahya menghadap komandan. Kemudian? Ya sudah masuk sini, saya ada di dalam. Di dalam apa? Di dalam komplek. Di dalam komplek. Siap. Saudara saksi nggak tanya kita ketemu di mana, di titik mana? Enggak, ketika saya masuk langsung ketemu di bawah gapura. Di bawah gapura? Siap. Pada saat itu kan tadi saudara saksi bilang dirangkul sama terdakwa Agus Nurpatria. Siap. Itu posisi dirangkulnya bagaimana? Pakai tangan kiri atau tangan kanan? Tangan kiri. Tangan kiri. Terus sambil berjalan atau tetap di tempat? Pertama yang di gapura itu dirangkul, terus kemudian berjalan ke Bang Ridwan juga dirangkul. Pada saat itu terdakwa Agus Nurpatria ngobrolnya itu bagaimana suaranya? Kencang-kencang, pelan-pelan atau bagaimana? Saya lupa. Saudara saksi lupa? Siap. Bikin telinga sakit nggak ngobrolnya dia? Tidak. Tidak ya? Tidak. Kemudian saudara saksi sering bermain di komplek Polri itu sebelum kejadian ini? Tidak. Tidak pernah? Tidak pernah. Saudara saksi kenal dengan? Pernah, tapi bukannya sering. Pernah? Ya. Berapa kali? Seingat saya hanya sekali. Sebelum kejadian ini? Iya. Sebelum kejadian ini. Siap. Dalam rangka apa saudara saksi datang ke komplek itu? Mengantar Pak Sambo waktu itu. Mengantar Pak Sambo. Siap. Pada saat itu kenapa saudara saksi mengantar Pak Sambo? Lupa, Pak. Oh, enggak, apa karena saudara saksi anak buahnya atau? Iya, anak buahnya. Saudara saksi kenal Pak Sambo itu, Ferdi Sambo sejak kapan? Sejak beliau menjabat Dirtipidum. Tahun? 2020. 2021 atau 19. Yang pasti? Yang pasti kan beliau hanya kurang lebih 1 tahun menjabat. Di tahun itu. 2019? Siap. Kalau dengan saudara Cuk Putranto, kenal nggak saudara saksi sebelum kejadian ini? Kenal, karena pernah kerja bareng di Pidum. Pernah kerja bareng di Pidum? Iya. Tahun berapa? 2019 itu. 2019. Berarti sudah mengenal lama ya dengan saudara Cuk Putranto ini ya? Sudah mengenal lama ya. Sering komunikasi intens ya? Jarang. Oke. Tadi kan saudara saksi bilang kalau dapat telepon dari PHL Ari. Siap. Sudah kenal lama juga dengan PHL Ari ini? Pernah kerja bareng. Dari tahun? Selama Pak Sambo menjabat Dirpidum. Dirpidum. Siap. 2019? 2020. 2020. Sering berkomunikasi dengan Ari ini? Ya karena kerja bareng. Karena kerja bareng itu Siap. aja. Saudara saksi sudah tidak bekerja bareng itu pada tahun kapan? 2020 itu. 2020. Siap. Sebentar, Ari itu siapa maksudnya? Arianto. PHL-nya Pak Ferdi Sambo. Ya karena Ari juga itu, Ari Cahya itu juga Ari juga iya. disebutnya. Makanya jangan sampai nanti Aceh itu menjadi PHL itu nanti. Ya. Ya, silakan lanjutkan. Ya. Sebelum saudara saksi datang di tanggal 9, saudara saksi mendapat perintah dari Ari Cahya, benar ya? Dapat telepon dari Ari Cahya. Perintah untuk bertemu dengan Pak Agus Nurpatria untuk datang ke komplek.
Saudara saksi datang di tanggal 9 itu atas perintah siapa? Pak Ari Cahya. Pak Ari Cahya. Melalui? Telepon. Melalui telepon. Siap. Apa perintah Pak Ari Cahya? Bahasanya seperti apa? Masih ingat nggak saudara saksi? Pan, lagi di mana? Siap bang, lagi di luar. Lagi di mana? Kemang City. Merapat ke Duren 3 ya, gitu. Siap bang, perintahnya apa? Nggak tahu gua, nanti ketemu Pak Agus di sana, gitu. Setelah saudara saksi sampai di Duren 3, saudara saksi telepon lagi nggak Pak Ari Cahya? Iya, saya telepon, kemudian saya lapor, bang izin bang udah sampai di Duren 3, perintah bang, ini gua kasih nomor telepon Pak Agus, lu menghadap. Siap. Menghadap. Habis itu setelah saksi bertemu dengan terdakwa ini, saudara saksi telepon lagi nggak Ari Cahya? Malamnya pas setelah selesai kegiatan, saya telepon tapi tidak nyambung. Tidak nyambung. Siap. Saudara saksi WhatsApp? Tidak. Bang, saya udah ketemu Bang Agus. Tidak. Saudara saksi tadi kan menyatakan bahwa saudara saksi menelpon saudara Afung ya? Siap. Ya, untuk melakukan penggantian DVR itu segala macam. Siap. Berapa DVR yang saudara saksi ambil pada saat tanggal 9 itu? Jumlahnya ada berapa? Ada 3 Pak. Ada 3. Itu berasal dari mana saja? 2 dari Pos Satpam, 1 dari Bang Ridwan. 1 dari rumah Kasat Reskrim ya? Siap. Oke. Saudara Afung sampai di lokasi tanggal 9 itu jam berapa? Jam 6 sore. Jam 6 sore. Jam 6 sore. Proses untuk penggantian DVR itu butuh berapa lama? Kurang lebih setengah jam. Untuk 1 DVR? Untuk yang di Pos Satpam menghabiskan waktu berapa? Semuanya setengah jam? Semuanya setengah. Hanya yang diganti sama Afung hanya 2. Yang di Pos Satpam saja. Yang di Pos Satpam saja. Untuk ketiga pengambilan DVR itu membutuhkan berapa lama saudara saksi? Kurang lebih setengah jam. Setengah jam selesai itu tiga-tiganya dapat ya? Iya. Setelah dapat, itu saudara saksi ditelepon Ari atau Ari PHL atau sebelumnya ditelepon Ari PHL? Pada saat proses pergantian. Pada saat proses pergantian. Ya. Saudara saksi sebelumnya juga diperintahkan nggak sama Cuk nanti ada Ari PHL yang mengambil atau hanya Ari PHL yang nelpon? Hanya Ari. Hanya Ari PHL? Telepon dia. Bagaimana bahasa Ari PHL pada saat ditelepon itu? Izin Pak, perintah dari Pak Cuk kalau penggantian DVR udah selesai, serahin ke Pak Cuk di Saguling. Serahin ke Pak Cuk di Saguling. Ya. Terus saudara saksi menjawab? Ya saudari, karena ini sudah mau selesai, kamu aja yang ke sini. Kamu aja yang ke sini. Siap. Saudara Ari itu datang jam berapa? Selesai nelfon itu langsung jalan. Langsung jalan? Ya. Enggak kira-kira ketemu saksi itu habis maghrib kah? Sekitar kurang lebih, range-nya itu setengah jam. Dan pokoknya antara jam 6 sampai jam 7. Itu. Kenapa saudara saksi percaya itu menyerahkan DVR itu kepada saudara Ari? Karena kan dia bukan polisi ya nih? Pernah kerja bareng. Pernah kerja bareng. Siap. Jadi pada saat saksi menyerahkan DVR itu bahasa saksi bagaimana? Ini saksi bertanya kah ini mau dibawa kemana? Karena Ari yang menyampaikan akan diberikan oleh ke Pak Cuk. Pak Cuk juga adalah Korspri Kadif Propam. Saya juga pernah merasa menjadi Korsprinya Pak Sambo. Di bawahan saat itu saya juga PHL-nya adalah Ari. Jadi secara tidak langsung saya tahu tanggung jawab yang akan diberikan oleh Ari akan sampai. Akan sampai. Ya. Kita ke tanggal 13 saudara saksi. Siap. Saudara saksi kan tadi menyatakan bahwa menerima bungkusan ya. Bungkusan plastik. Plastik itu ya, kotak. Yang saudara saksi bilang rasa-rasanya mirip sama saudara saksi serahkan pada saat tanggal 9 itu ya. Siap. Itu di jam berapa saudara saksi terima itu? Itu di jam malam ya, setelah maghrib. Setelah maghrib? Belum isa. Belum isa. Setelah maghrib belum isa. Ya. Saudara saksi menerima itu dari siapa? Saya terima itu dari Aris. Aris? Aris anggota saya. Aris anggota saksi? Karena Aris yang saya suruh ambil di Bang Cuk. Aris yang saudara suruh ambil di Bang Cuk. Sebelumnya saudara saksi terima telepon dari Bang Cuk? Terima telepon. Terima telepon. Siap. Bahasanya gimana? Ada Su,
Ini ada titipan barang, tolong kasihin ke Samuel. Tolong dikasih ke Samuel. Siap. Samuel itu Jakarta Selatan, Polres Siap. Jakarta Selatan. Polres Jakarta Selatan. Saksi nggak tanya, itu apa? Enggak, saya nggak tanya. Terus saudara saksi perintahkan kepada Aris bagaimana perintahnya? Karena saya saat itu ada di ruangan kanit lain, terus kemudian saya buka pintu. Saya karena setelah mendapat telepon untuk menerima titipan barang itu, saya buka pintu. Akhirnya yang saya kenal hanya Aris saat itu, karena bukan anggota saya kan. Aris minta tolong ambilin barang di Pak Cuk. Ya sudah, Aris langsung, oh siap komandan. Ya, Aris katanya, di mana ketemu sama Pak Cuknya? Ini Aris saya kasih nomornya Pak Cuk. Oh, jadi dia menghubungi sendiri? Iya, siap. Saudara saksi menyampaikan ke Pak Cuk juga, nanti yang ambil Aris? Saya lupa, tapi sepertinya saya sampaikan. Oke. Pada saat saudara saksi menerima telepon perintah dari Pak Cuk itu, apakah saudara saksi juga mendapat perintah dari terdakwa Agus Nurpatria untuk mengantarkan untuk menjalankan perintah Pak Cuk itu? Siap, tidak. Tidak. Tidak ada. Atau dari terdakwa Hendra Kurniawan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Saudara saksi pernah komunikasi dengan terdakwa Hendra Kurniawan? Tidak pernah. Sebelumnya? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali? Tidak pernah sama sekali. Oke. Setelah Aris Yulianto itu, Aris siapa namanya? Ibda Aris. Setelah Ibda Aris itu menerima barang itu, kemudian saudara saksi tahu nggak barang itu dibawa kemana? Setelah Aris menyerahkan kepada saya, kemudian saya telepon Samuel karena saat itu berada di kantor Pidum. Setelah itu saya langsung serahkan ke Samuel. Saudara saksi serahkan langsung ke Samuel? Siap. Ada tanda terima? Tidak ada. Tidak ada. Samuel tanya nggak, ini apa bang? Saya tidak tanya. Karena belakangan saya ketahui memang sebenarnya sudah ada komunikasi. Enggak. Jangan belakangan. Pada saat itu saudara Samuel tanya nggak, ini apa bang? Tidak. Tidak. Saya hanya sampaikan, saya ini titipan barang dari Bang Cuk. Udah gitu aja? Sudah. Dari saya cukup dulu ya mulia. Terima kasih yang mulia. Izin melanjutkan. Pak Irfan ya. Siap. Selanjutnya saya panggil saksi. Tolong Pak. Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya, Husnul Asyaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menghadirkan berita selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, pengacara Nikita Mirzani naik pitam. Dito Mahendra mangkir dari persidangan lagi. Ketidakhadiran Dito Mahendra dan dua saksi lainnya dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa Nikita Mirzani membuat kuasa hukum naik pitam. Fahmi Bahmid, pengacara Nikita Mirzani, kecewa berat dengan absennya Dito Mahendra yang kedua kalinya. Ia menilai ada kejanggalan dari absennya Dito Mahendra. Sebelumnya,
jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa kekasihnya Nindi Ayunda ini tengah dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah karena sakit demam berdarah. Kendati demikian, usai ditelusuri oleh wartawan, Dito disebut tak ada di sana. Kemudian JPU menjelaskan bahwa perwakilan dari Dito Mahendra sudah melampirkan surat keterangan sakitnya. Kemudian Fahmi masih menilai bahwa surat keterangan itu janggal. Berikut wawancara dengan Fahmi Bahmid. Bakal liburan akhir tahun bersama dengan Gading Martin, Giselle sebut Gempi sudah request hal ini. Giselle Anastasia ungkap rencananya pada perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang. Giselle mengaku akan menghabiskan waktu liburan Natal dan Tahun Baru bersama dengan mantan suaminya, Gading Martin, dan juga putrinya, Gempita Nora Martin. Giselle mengaku ini merupakan keinginan dari sang anak untuk liburan bersama. Mantan kekasih Wijaya Saputra itu memilih luar negeri untuk jadi destinasi liburan. Rencananya, keluarga yang dijuluki 3G itu akan berangkat liburan setelah merayakan Natal di Jakarta. Berikut wawancaranya dengan Giselle Anastasia. Baru ngeh lagi kalau Natal itu sebenarnya bukti nyata cinta kasihnya Tuhan sama kami, kita semua umat manusia. Karena kalau yang kami percaya kan begitu ya, itu hari lahir Yesus gitu. Jadi selalu kalau masukin Natal itu terharu gitu, kayak hatinya tuh hangat mengetahui ada orang yang ada sosok Tuhan yang cinta sama kita dan dikasih betulan dalam bukti nyata, nggak cuma ngomong doang gitu. Jadi Genpi minta kemana gitu Natal tahun ini dan sekalian merayakan tahun baru? Sudah request memang dari jauh-jauh hari ingin liburan sama mama papanya, jadi udah request boleh nggak sih perginya nggak misa-misa gitu. Jadi ya udah, kita udah rencanain juga, udah urus semua kelengkapannya, izin dan segala macam, ya udah tinggal nanti jalan dalam negeri, luar negeri. Kayaknya mau coba keluar setelah sekian tahun belum pernah pergi yang jauh-jauh lagi gitu. Rencananya akhir tahun ini? Iya, udah jalan Desember setelah Natal. Oh, setelah Natal. Kemana tuh Kak? Belum pasti ini karena Mas Gading udah beli tiketnya belum, tertaunya salah lagi. Iya. Ntar aja deh, ntar lihat kita ya kemana. Tapi Natal bakal bareng-bareng juga sama papanya Gempi. Nah itu belum dibicarain sih. Biasanya kita gereja. Nah nggak tahu deh biasanya. Berita selanjutnya, Jihani Almira, Pangeran Lantang dan juga Angga Syafirena adu akting di dalam film Adagio. Jihani Almira beradu akting dengan Pangeran Lantang dan Angga Syafina di film drama aksi Adagio. Disutradarai Misal Antoni Fani, di dalam film Adagio menceritakan persahabatan antara Alendra, Arga dan juga Bian. Dalam film ini merupakan perumpamaan bahwa sebuah peperangan tidak selalu diwarnai dengan gempuran senjata. Rizal memotivasi, membeberkan alasan dibalik pemilihan Jihan, Pangeran dan juga Asyaf sebagai pemeran utama Adagio. Lain dengan Jihan dan juga film membintangi beberapa judul film, Adagio merupakan film perdana bagi Pangeran dan juga Asyaf. Berikut wawancaranya. Ini
dikemas dengan sangat baik dalam satu trailer yang kita udah sebenarnya mungkin ya kita yang main ya, jadi kita udah punya gambaran lebih dibandingkan penonton-penonton yang lain. Cuman bagi aku dari segi segala aspek yang ada di film itu diringkas dengan sangat baik dan dikemas dengan sangat lengkap di dalam satu trailer yang mungkin nggak sampai 2 menit ya. Jadi nice for me. Pengalaman syutingnya seperti apa sih, kan banyak adegan action kayaknya menguras fisik dan tenaga juga tuh, seperti apa nih? Oh iya, itu untuk kita semua ya mungkin cuma beda-beda. Kalau aku kan memang dari sisi yang di setupnya, abduction gitu ya, jadi lebih banyak melawan defense gitu ya, bukan berarti action aku fighting sih mungkin enggak, dan kalaupun iya tadi kan belum terlalu terlihat ya di trailer gitu, cuman nanti untuk lengkapnya bisa dilihat tanggal 26 Januari, dan mungkin untuk Asyaf dan juga untuk Pange mereka juga punya aspek-aspek tersendiri. Silahkan. Seperti apa, boleh diceritakan Asyaf mungkin dan Pange? Kalau di sini kan aku sebagai ya, TNI lah ya gitu kan, banyak banget menurut aku sangat menguras tenaga, benar-benar bikin apa ya, kayak bener-bener sehari itu kalau misalnya udah ada adegan-adegan yang berat kayak kita harus megang sniper yang beratnya mungkin 20 kilo ya kan, and then harus pakai pakaian Kopassus yang memang itu masing-masing jaketnya itu juga berat. Dan tak kuasa mengingat rasa sakit gigi, Ussy Sulistyawati pilih sakit hati saja. Ussy Sulistyawati rasanya kapok untuk kembali mengingat rasa yang meringis lantaran sakit gigi. Sebelum paham dan juga rutin menjaga kesehatan mulut dan gigi, Ussy sempat menderita karena sakit gigi. Beruntung, setelah dia didapuk menjadi brand ambassador salah satu merek pasta gigi, istri Andika Pratama itu sudah tidak pernah lagi merasa sakit gigi. Berikut wawancara dengan Ussy Sulistyawati. Minum susunya suka langsung tidur. Jadi apa, kenapa dok yang bolong-bolong nama bahasa karies gitu. Tapi ya alhamdulillah, tadi yang ngomongin benar, selama jadi brand ambassador Ciptaden, jadi mereka memang dengan sendirinya, kan aku nakut-nakutin, kak udah jadi bintang iklan gitu kan, jadi harus dibersihin gitu. Tapi yang Seva tuh malah, Seva tuh masih ada kariesnya. Kalau yang Lea udah mulai tanggal kan, udah mulai gigi asli gitu, jadi udah dewasa. Repotannya anak 5 ngurusin gigi doang ya. Ngurusin yang lain baru gigi yang lain juga. Ya untungnya aku dibantu sama beberapa orang yang di rumah tuh ngebantu, asisten rumah tangga, suami juga ngebantu. Jadi segala permasalahan apapun yang di rumah, anak dan lain-lain bisa diatasi. Kalau aku sendirian doang pengsat gitu kan, anak 5 gitu. Tapi untuk perawatan gigi aja biasa budget berapa sih? Budget lumayan kan, atau Ussy di tengah? Hah? Ussy di tengah? Oh, si tengah. Iya maaf ya, ini mentang-mentang kecil. Diapit ya kayak. Iya. Apa tadi? Biaya. Oh, biaya. Enggak sih, sebenarnya sih nggak terlalu. Kalau giginya nggak sakit, biayanya nggak gitu besar kan? Karena perawatan normalnya kan kayak bersihin karang gigi gitu. Untungnya karena mereka udah pada aware sama gigi, jadi karang giginya selama 6 bulan tuh juga nggak terlalu banyak. Mereka tuh termasuk anak-anak yang rajin untuk sikat gigi. Kadang-kadang aku aja suka lupa. Berita terakhir datang dari Natasha Wilona yang kaget mendengar bayaran Aliando Syarif di film Argantara sampai mencapai 2 miliar. Natasha Wilona dan Aliando Syarif sempat berperan dalam film yang sama, yakni Argantara. Namun mendadak mantan kekasih Verrell Bramasta ini penasaran dengan bayaran Aliando Syarif, hingga ia menanyakan hal tersebut secara langsung kepada Aliando. Pengakuan Aliando Syarif ini lantas membuat Natasha Wilona kaget. Namun ternyata apa yang diungkapkan oleh Aliando Syarif hanya sekedar bercanda. Bagi Aliando, kini dirinya harus lebih mengeksplorasi film terbarunya itu. Berikut wawancara dengan Aliando Syarif. Cuma itu kan udah banyak yang udah dilakukan, tapi nggak tahu apa yang udah dilewatkan, dan mungkin yang ini nggak akan sama gitu. Jadi pas dia mau dengan Ciman tuh kayak kok kayak dia aneh. Akhirnya kita butuh waktu sama body double-nya juga. Bukan. Sama body double-nya. Habis itu ya terjadilah ciuman itu. Tapi di situ dia akhirnya mungkin dia mulai percaya diri bahwa
memang film Indonesia bukan seperti apa yang dia lihat. Gitu loh. Ya seperti inilah kita kerja gitu. Tapi koreo kan. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga Facebook Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.
balik dia memang ekstrim, yang kedua bisa dikatakan hampir tiap hari ada insiden. Ada insiden, maksudnya yang mobil selip, yang mobil kadang terbalik gitu, nggak kuat nanjak. Turunan panjang, berkelok yang nyaris seperti tak ada habis-habisnya kerap membuat kendaraan yang membawa muatan besar kehilangan daya rem alias ngeblong. Begitu juga motor-motor metik yang melakukan perjalanan jauh dari arah Solok dan lintas tengah Sumatera. Sangat berbahaya jika tidak cermat memperhatikan kondisi remnya. Kita mohon seluruh pengendara berhati-hati. Karena jelas kita ketahui bahwa jalur Sitinjolol itu memang betul-betul rawan. Di balik dia jalannya memang ekstrim dan rawan juga longsor. Ada di atas di longsor, bahkan sekarang sedang perbaikan itu. Sarannya itu ya? Iya, itu sarannya. Kemudian untuk pengguna motor terutama ya. Pengguna motor, menggunakan metik. Yang pengguna metik apalagi perjalanan jauh itu kalau bisa kita mohon untuk pengguna motor itu harus dicek dulu remnya. Soalnya sudah 2 kali kejadian di sini, ini remblong Mas, sampai ke jurang sana, ke jurang sana, itu jurang, rumput itu jurang. Bahkan saya ikut saksinya untuk menolong ibu itu yang gemuk. Remblong 2 unit. Jika Anda penggemar otomotif dan suka touring, maka sport Sitinjolol ini sangat cocok untuk dijajal, menaikkan adrenalin petualangan Anda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribuners kembali hadir di hadapan Anda live update Tribun News sore edisi Kamis 15 Desember 2022. Seperti biasa sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update Tribun News sore selengkapnya. Menuju informasi pertama, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Roy Suryo dituntut 1 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari ini Kamis 15 Desember. Tuntutan itu dijatuhkan JPU terkait kasus unggahan meme stupa mirip Presiden Jokowi yang diunggah Roy Suryo dalam akun Twitter pribadinya, yakni @krmpRoySuryo2 beberapa waktu yang lalu. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun News, ada rekan Fahmi Ramadan yang akan menginformasikan lebih detail terkait tuntutan ini. Silakan rekan. Ya, selamat sore Dea. Saya melaporkan terkait sidang tuntutan yang baru tadi dijalani oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, di mana mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Roy Suryo dituntut 1 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis 15 Desember 2022. Tuntutan tersebut dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum terkait kasus unggahan meme stupa mirip Presiden Joko Widodo yang diunggah Roy Suryo dalam akun
Twitter pribadinya, yakni @krmt_roysuryo2 beberapa waktu lalu. Selain tuntutan 1 tahun 6 bulan penjara itu, Roy Suryo juga dikenakan denda sebesar 300 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Roy Suryo pada beberapa waktu sebelumnya. Selain itu, dalam tuntutannya itu, jaksa juga menilai Roy Suryo telah terbukti secara sah melanggar pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Selain itu, dalam sidang tersebut, jaksa juga memutuskan untuk menyita beberapa dan memusnahkan sejumlah barang bukti yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh dalam proses pengadilan tersebut. Adapun barang bukti tersebut diantaranya satu buah akun Twitter dengan nama @krmt_roysuryo2 dengan alamat tautan sebagai berikut, dan 9 lembar printout tangkapan layar, satu buah flash disk merek Kingston warna putih abu, satu lembar surat tanda bukti lapor pada 16 Juni 2022. Nantinya barang bukti tersebut dikatakan JPU akan dirampas untuk dimusnahkan dan dihapus atau diblokir sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Sementara itu, adapun dalam proses sidang tuntutan yang barusan saja digelar, dalam sidang itu Roy Suryo tidak menghadiri langsung sidang tuntutan tersebut, melainkan hanya melalui daring atau melalui via Zoom. Ya, berikut demikian laporan saya dari lokasi. Kembali ke studio bersama Dea. Baik, terima kasih rekan Fahmi untuk laporan Anda. Berikut rekan kami juga sudah menghimpun wawancara bersama kuasa hukum Roy Suryo, Charles HM Siahaan. Selengkapnya akan tampilkan. Hanya satu pasal, dan itu artinya ada perbedaan, dan kiranya itu semua bisa kami akan tanggapi, karena kami juga melihat ada hal-hal yang memang patut untuk dibela, atau dengan kata lain ada perbedaan dari fakta persidangan dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Ini Tapi hasil keputusannya Pak gimana Pak? Nah itu tadi kami sampaikan, kami akan mengkaji, karena sepengetahuan kami saat ini, detik ini, itu ada selisih dengan fakta persidangan, karena dari fakta persidangan jelas sulit itu, kalau kami sebagai tim yang mengerti, sulit untuk melihat ada fakta yang memenuhi unsur-unsur sebagai dimaksud oleh tuntutan jaksa. Kami juga berharap jaksa tetaplah, walaupun dia aparatur negara sebagai perangkat negara, tapi niscaya kami yang sangat berharap, maksudnya dari majelis itu tetap kita terpisah dengan penyelenggara negara dalam arti pemerintah, dengan perjuangan yang saat ini dialami oleh klien kami, saudara Roy Suryo, dalam merebut atau memperoleh keadilan sesuai hak-hak yang ada pada dia. Tribuners, bila Anda kerap berkunjung ke Balai Kota DKI Jakarta, tentunya sudah tidak asing dengan banyaknya kucing yang ada. Tidak hanya di depan kantor PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, kucing-kucing ini tersebar hampir di setiap penjuru Balai Kota DKI. Kucing-kucing yang berada di kompleks Balai Kota itu kini makin eksis di media sosial. Seperti apa pantauannya, kami sudah terhubung dengan rekan Nur Indah Farah Audina, reporter Tribun Jakarta yang akan menginformasikan. Silakan rekan. Baik, Dea dan rekan Tribuners, ada hal unik ketika nantinya Tribuners datang ke Balai Kota DKI Jakarta atau kantor PJ Gubernur Heru Budi, di mana ketika baru memasuki gerbangnya saja, banyak dihadapkan atau mata dimanjakan oleh pemandangan kucing-kucing, di mana hewan berbulu ini sebagian sudah diberi kalung, di mana nama di kalungnya tersebut merupakan nama ex-gubernur DKI Jakarta. Sebagai contoh, ada kucing yang bernama Ani, di mana diambil dari nama gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kemudian ada yang bernama Yoso, yakni diambil dari nama gubernur DKI Jakarta Sutioso atau dikenal dengan Bang Yos. Kemudian ada juga yang bernama Diki, di mana diambil dari nama gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Kemudian ada juga Tribuners sama nama lainnya seperti Yogo,
kemudian sui, dan lain sebagainya. Kemudian dari keterangan Pamdal sekaligus pengurus kucing-kucing ini, penamaan tersebut memang telah dilakukan sejak era Gubernur Anies Baswedan, di mana pada tahun 2018 tim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut membantu melakukan pengurusan terhadap kucing-kucing tersebut, di mana diberi makan, kemudian diberi kalung, hingga disteril dan divaksin, sehingga kucing-kucing yang berada di balai kota ini tentunya aman karena sudah disteril maupun divaksin. Kemudian saat ini menurut Elvira ada sekitar 15 sampai 20 kucing, di mana kucing ini tentunya diambil dari kucing liar yang memang kerap datang ke balai kota, sehingga sebagian dari total yang saya sebutkan tadi tentunya belum ada kalung yang diberi nama, lantaran kucing-kucing ini memang datang sendiri kemudian singgah dan akhirnya betah di balai kota DKI Jakarta. Kemudian untuk makanannya sendiri, saat ini banyak donatur yang memberikan kucing-kucing ini atau makan untuk kucing, di mana sebelumnya memang kucing-kucing ini eksis juga di media sosial mereka, yakni Instagram @balaikato. Kemudian kucing-kucing ini juga kerap kali masuk di lini masa maupun di YouTube, seperti di YouTube artis Indonesia seperti Irfan Hakim, kemudian juga aktif setiap harinya diupdate kondisi dan aktivitasnya di Instagram @balaikato. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Nur Indah Faraudina untuk informasi Anda dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kepulauan Riau, Tribuners. Agenda tasyakuran dan doa bersama di Masjid Tanwirun Najah atau Masjid Tanjak Batam mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Ribuan warga berbondong-bondong untuk datang ke masjid yang terletak di areal Bandara Hang Nadiem Batam tersebut. Tidak hanya masyarakat biasa, sejumlah pejabat juga tampak hadir. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Batam, ada rekan Ikhwan Nur Fadila yang akan melaporkan terkait situasi di sana. Silakan rekan. Oke, terima kasih rekan Dea. Untuk diketahui, beberapa waktu lalu memang Masjid Tanjak Kota Batam atau Masjid Tanwirun Najah sempat menjadi sorotan publik dikarenakan atap plafon yang roboh. Dan setelah mengalami masa-masa perbaikan, kemarin Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam telah kembali membuka masjid yang berada di Bandara Hang Nadiem tersebut. Peresmian untuk pembukaan kembali sendiri digelar dengan mengagendakan tasyakuran sekaligus doa bersama yang dihadiri oleh masyarakat Kota Batam. Dan untuk diketahui Tribuners bahwasanya memang Masjid Tanjak sendiri sempat disorot karena plafon yang roboh, dan terkait kejadian itu masuk dua laporan perihal dugaan korupsi pembangunan proyek ke Kejaksaan Negeri Batam. Namun untuk diketahui laporan perihal dugaan korupsi itu sudah di-stop oleh Kejaksaan Negeri Batam dikarenakan jaksa tidak menemukan alat bukti yang cukup untuk meneruskan laporan tersebut menjadi statusnya ke penyidikan. Dan untuk operasional masjid kini seperti yang sudah diketahui, setelah agenda tasyakuran itu kembali bisa digunakan oleh masyarakat Kota Batam, yang memang Masjid Tanjak sendiri menjadi salah satu ikon wisata yang digaungkan oleh pemerintah Kota Batam sebagai ikon wisata ke depannya, khususnya untuk wisata religius, dikarenakan memang letak masjid yang cukup strategis, yakni berada di areal Bandara Hang Nadiem Kota Batam. Mungkin sekian laporan dari saya, rekan Dea. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ikhwan untuk informasi Anda dari Batam. Selamat bertugas kembali. Kita bergeser ke Kalimantan Timur. Satres Narkoba Polresta Balikpapan meringkus 2 orang tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Salah satunya merupakan oknum Satpol PP Balikpapan. Oknum Satpol PP Balikpapan tersebut berinisial AS mengaku terakhir mengonsumsi sabu bersama MA tanggal 9 Desember 2022.
Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Muhammad Zain, reporter dari Tribun Kaltim. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Baik, selamat sore rekan Dea, melaporkan dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana Satres Narkoba Polresta Balikpapan meringkus salah satu oknum dari Satpol PP Kota Balikpapan yang diduga mengonsumsi sabu. Untuk awal penangkapannya sendiri bermula pada penangkapan seseorang yang berinisial MA dengan usia 30 tahun, kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan, dan dari hasil pengembangan itu mengarah ke seseorang yang berinisial AS. Dan setelah dilakukan penangkapan terhadap pria berinisial AS ini, diketahui bahwa AS ini adalah salah satu daripada anggota Satpol PP di Kota Balikpapan. Dan dari penangkapan ini, mereka berdua kemudian dilakukan interogasi dan ternyata mereka memang kerap melakukan transaksi sabu, di mana dari pihak oknum Satpol PP ini sering meminta kepada rekannya yang berinisial MA ini untuk melakukan pembelian sabu, kemudian mereka menggunakan secara bersama-sama. Adapun mereka terakhir menggunakan sabu itu pada seminggu terakhir, dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tes urin untuk membuktikan terkait dugaan penggunaan sabu itu, ternyata keduanya dinyatakan positif mengandung senyawa amfetamin. Terkait penemuan ataupun tangkapan daripada oknum Satpol PP ini sudah ditindaklanjuti juga, selain dari pihak kepolisian juga dari pihak Satpol PP Kota Balikpapan. Kepala Satpol PP Kota Balikpapan, Zulkifli, menyatakan bahwa dari pihaknya nantinya akan menyerahkan kepada kepolisian, di mana untuk oknum Satpol PP yang berinisial AS ini akan direhabilitasi dulu, sembari dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Apabila nantinya dari pihak kepolisian mengumpulkan ataupun menemukan bukti-bukti yang menyatakan bahwa oknum Satpol PP ini adalah pengedar, maka untuk oknum ini atau si tersangka AS ini akan diberhentikan dari status keanggotaannya di Satpol PP Kota Balikpapan. Untuk satu tersangka lagi yang merupakan rekan dari oknum Satpol PP ini atau MA, dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda 100 juta rupiah. Mungkin demikian yang bisa dilaporkan dari Kota Balikpapan, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Zen untuk laporan Anda. Berikut kami tampilkan keterangan dari Kasat Res Narkoba Polresta Balikpapan, Kompol Roganda selengkapnya. Saudara AS merupakan oknum anggota Satpol PP Kota Balikpapan, hendak mengambil sepeda motor yang digunakan oleh temannya yang bersama MA ini, kemudian terhadap saudara AS kami juga melakukan pemeriksaan tes urin, kemudian ternyata di urinnya mengandung zat yang mengandung amfetamin, narkotika. Lalu kemudian kendaraannya roda 2 kami geledah, dan di dalamnya terdapat tas hitam ini. Di dalam tas hitam ini terdapat pipet kaca dan plastik kecil yang dibungkus dengan tisu warna putih ini. Semuanya berada di dalam tas warna hitam ini. Seorang pekerja yang tenggelam di gorong-gorong PT Telekom Pademangan Timur, Jakarta Utara akhirnya ditemukan. Korban bernama Poniman, 37 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kondisi di dalam gorong-gorong sendiri menjadi kendala utama petugas dalam mengeluarkan korban. Untuk laporan lengkapnya terkait kronologi kejadian dan juga bagaimana saat evakuasi korban, kami sudah terhubung dengan rekan Gerard Leonardo Agustino, reporter Tribun Jakarta yang akan menginformasikan. Silakan rekan. Ya, selamat petang Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa memang pada hari Rabu 14 Desember 2022 kemarin telah terjadi kejadian seorang pekerja atau seorang pria yang tenggelam di dalam gorong-gorong sedalam 3 meter di wilayah RT 9 RW 10 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Di mana memang korban yang diketahui bernama Poniman berusia 37 tahun ini
tenggelam saat menyelam ke dalam gorong-gorong tersebut sejak Selasa malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat hingga memang pada pagi harinya pada Rabu pagi yang bersangkutan tak kunjung kembali ke permukaan setelah menyelam sejak malam hari. Adapun dia dan juga Tribuners dapat saya laporkan peristiwa orang tenggelam ini langsung dilaporkan ke aparat ataupun petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara atau Sudin Gul Karmat Jakarta Utara sekitar pukul 5:15 waktu Indonesia Barat pada Rabu pagi, di mana petugas langsung menuju ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi dan pencarian terhadap korban yang berada di dalam gorong-gorong. Dalam prosesnya, dia dan juga Tribuners ini petugas sempat mengalami kesulitan karena memang kondisi kedalaman air di dalam gorong-gorong itu yakni sedalam 3 meter. Ini menyulitkan petugas untuk mencari keberadaan korban. Selain itu juga memang gorong-gorong atau memang lubang yang disebut manhole ini merupakan milik PT Telkom yang di dalamnya terdapat banyak kabel-kabel fiber optik dan kabel tembaga yang sudah tak berfungsi lagi. Alhasil untuk bisa melakukan pencarian dan juga evakuasi terhadap korban tenggelam ini, petugas sampai harus menerjunkan penyelam untuk memastikan keberadaan korban di dasar gorong-gorong, dan penyelaman ini dilakukan sebanyak 4 kali oleh petugas Sudin Gul Karmat dan juga petugas dari Basarnas atau dari kantor pencarian dan pertolongan DKI Jakarta, di mana pencarian yang dimulai sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Barat baru selesai hampir 10 jam kemudian pada pukul 16.00 WIB, dan petugas ini mendapati tubuh jenazah Poniman berada di terlilit di kabel-kabel fiber optik dan kabel tembaga yang berada di dalam gorong-gorong tersebut. Adapun berdasarkan keterangan dari pihak Telkom, korban ini dipastikan bukan pekerja dari PT Telkom, dan memang korban ini ataupun PT Telkom sendiri tidak memiliki jadwal pekerjaan ataupun pengecekan gorong-gorong beberapa hari ini, sehingga memang ada dugaan bahwa pekerja ini pekerja ilegal yang memang sengaja menyelam untuk mencari kabel-kabel di dalam gorong-gorong tersebut. Kembali ke Anda, Dea, di studio. Baik, terima kasih rekan Gerald untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan keterangan dari Kasih Op Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan juga Penyelamatan Jakarta Utara, Abdul Wahid, selengkapnya. Ya, tadi setelah ISOMA, kita briefing seluruh stakeholder yang ada di sini, kawan-kawan Basarnas, BPBD, Kepolisian Satpol PP semuanya, dan dengan masukan dari masyarakat, kemudian kita membuat perencanaan untuk melaksanakan operasi pengangkatan korban. Pertama, tadi kita melakukan penyedotan. Setelah kita amati, airnya ini sedikit sekali, gitu kan, sehingga kita berembuk lagi bergantian. Setelah dari pemadam, kemudian Basarnas untuk turun ke bawah. Lalu dari mulai size up, kemudian kita mencari ke kanan ke kiri, akhirnya korban itu ditemukan pada kedalaman 3 meter dengan agak sedikit, bahasanya ya, kalau terlilit kabelnya yang melilit ya, tapi dia terhalang dan mungkin ada bagian tangannya itu yang melilit kabel, sehingga ketika kita tarik agak susah. Nah, oleh sebab itu di operasi yang terakhir kita menurunkan 1 penyelam lagi, dan kemudian kita posisikan bahwa korban itu nantinya bisa diangkat secara utuh, karena kita khawatir juga kalau korbannya itu takutnya begitu kita angkat korbannya ada bagian tubuhnya yang rusak. Tapi alhamdulillah teman-teman lihat sendiri bahwa korbannya itu bisa diangkat secara utuh dan selamat. Nasruddin, 43 tahun, warga Gampong Alurambe, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, meninggal dunia diduga tertembak senapan angin. Peristiwa ini terjadi saat korban sedang memetik jengkol di kebun desa kilometer 8 Kecamatan Simpang Keramat, Aceh Utara. Kini jenazahnya sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Zaki Mubarak, reporter dari Serambi News, yang akan menginformasikan. Silakan.
Terima kasih rekan Dea. Selamat sore rekan Tribun News. Dapat kami laporkan bahwa ternyata penyebab tertembaknya Nasruddin 43 tahun hingga meninggal saat ia memetik jengkol di kebun desa kilometer 8 Kecamatan Simpang Keramat, Aceh Utara pada Rabu 14 Desember 2002 kemarin sekira pukul 11.30 WIB terungkap dugaan awal karena akibat seorang warga yang sedang menembak gerombolan monyet dari kebun durian miliknya. Kemudian Kapolres Lok Sumawe AKBP Hengki Ismanto melalui Kasat Reskrim AKP Jeska Julian Taruna Wijaya menyampaikan sesuai keterangan tersangka, pada saat itu tersangka sesampai di kebun miliknya melihat gerombolan monyet yang saat itu melintas dari kebunnya hendak ke kebun seberang di tempat lokasi kejadian meninggalnya Nasruddin. Selanjutnya tersangka mengeluarkan senapan angin yang dibawa untuk menembak gerombolan monyet tersebut, namun diduga peluru senapan itu menyasar dan mengenai bagian dada kiri korban sehingga akhirnya korban dinyatakan meninggal saat sampai di rumah sakit. Begitupun Kasat Reskrim masih mendalami kasus ini. Saat ini pihak Polres Lok Sumawe sudah mengamankan 1 unit senapan angin dan tersangka dan mengumpulkan sejumlah keterangan dari warga di lokasi kebun itu. Kemudian saat peristiwa menimpa warga pedalaman Cetera itu, pihak korban sempat mengatakan bahwa dirinya terkena tembakan. Lalu si pelaku menghampiri korban dan menolongnya. Senapan diletakkan di salah satu kebun karet dan pelaku langsung mengangkat korban untuk meminta pertolongan warga terdekat dan akhirnya ia ditolong oleh warga terdekat. Namun hasilnya si Nasruddin ini sudah duluan meninggal dunia dan kini jenazahnya telah dibawa pulang ke rumah duka di lokasi yang tidak jauh dari desa tersebut untuk dikebumikan. Kasat Reskrim masih mendalami kasus ini dan masih mengumpulkan barang bukti sehingga tersangka dijerat pasal undang-undang darurat dan maksimal hukuman 20 tahun penjara. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Zaki untuk laporan Anda di Aceh. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Barat. Suara ledakan keras menghebohkan warga di Kampung Cibarengkok, Desa Cipangeran, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat atau KBB. Ledakan itu menyebabkan lahan kebun jagung di wilayah itu mendadak berlubang. Tanah di lahan jagung itu berserakan hingga membentuk lubang menganga dengan lebar 2,5 meter dan kedalaman sekira 2 meter. Untuk laporan lengkapnya terkait situasi di lokasi kejadian dan juga apa sebenarnya penyebabnya, kami sudah terhubung dengan rekan Hilman Kamaludin, reporter dari Tribun Jabar. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Dea dan Tribuners. Terkait adanya ledakan di daerah Saguling, Kabupaten Bandung Barat tersebut sempat menghebohkan warga ya, karena ledakan tersebut katanya terdengar cukup kencang, di mana ledakan tersebut kata saksi itu terdengar seperti ledakan bom seperti itu, dan setelah ledakan itu juga beberapa detik terasa ada getaran dengan jarak sekitar puluhan meter gitu. Bahkan saat ledakan yang terjadi di area lahan jagung itu, semua pekerja di Kecamatan Saguling berhamburan keluar ruangan karena lokasinya cukup dekat seperti itu. Kemudian dari ledakan itu juga menyebabkan lahan jagung itu berlobang dengan kedalaman sekitar 2 meteran dan diameter sekitar 7 meter gitu. Kemudian bahkan kata saksi mata juga bahwa ledakan itu menyebabkan adanya tanah yang memuncrat ke setiap bangunan, terutama masjid yang ada di sana, karena masjid tersebut lokasinya sangat dekat dengan lokasi ledakan. Namun aparat kepolisian hingga saat ini belum bisa memastikan sumber ledakan tersebut dari mana dan dari benda apa gitu Pak. Karena aparat kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun berdasarkan dugaan sementara bahwa
ledakan itu bersumber diduga dari peluru nyasar seperti itu. Namun untuk peluru nyasar tersebut belum bisa dipastikan dari mana-mananya, dan polisi juga tidak memastikan peluru apa yang menyebabkan ledakan tersebut gitu. Namun yang pasti bahwa ledakan tersebut bukan disebabkan karena bukan karena peluru nyasar dari pistol dan pistol gitu. Karena ledakan yang terjadi cukup besar di mana menyebabkan tanah di lahan perkebunan jagung tersebut berlobang. Nah, hingga saat ini aparat kepolisian juga terus melakukan penyelidikan terkait sumber ledakan tersebut. Bahkan sehari setelah kejadian itu, unit Cibom dari Brimopolda Jabar juga langsung turun ke lokasi kejadian untuk melakukan sterilisasi. Namun hingga saat ini polisi masih belum bisa menyimpulkan benda apa yang sempat meledak itu. Setelah dilakukan sterilisasi oleh unit Cibom, aparat kepolisian memastikan bahwa di lokasi kejadian juga sudah aman dan lahan yang mengalami rusak atau berlubang sudah bisa digunakan lagi oleh para petani. Nah, berdasarkan keterangan dari saksi mata, terjadinya ledakan tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sehingga saat itu di kantor kecamatan yang lokasinya dekat dengan lokasi mengagetkan warga sekitar dan para pekerja di kecamatan gitu. Setelah itu warga dan pihak kecamatan Saguling langsung melakukan penelusuran dan mencari sumber ledakan tersebut, sehingga diketahui bahwa ledakan itu terjadi di area perkebunan jagung. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Hilman di Kabupaten Bandung Barat. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya. Seorang kurir ekspedisi menjadi korban pembegalan di Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pelaku dilakukan 2 orang berboncengan motor, awalnya menyalip korban dan menyerangnya. Peristiwa itu membuat pihak ekspedisi mengalami kerugian sebesar 3,8 juta rupiah. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan rekan Panji Destama, reporter dari Tribun Bengkulu yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, terima kasih Saudara Dea dan Tribuners dimanapun kalian berada. Dapat disampaikan kejadian pembegalan kurir Shopee Express di Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu ini bermula saat korban Vicky Febriko 25 tahun warga Air Meles Bawah mengecek alamat barang yang akan diantarnya di handphone. Saat itu dirinya usai mengantarkan paket cash on delivery atau COD bayar di tempat di desa Dusun Sawah. Saat itu ia mengenakan paket lagi ke arah Talang Beni. Namun masih ada paket lagi di daerah Dusun Sawah. Kejadian itu terjadi pada Sabtu 10 Desember 2022 sekitar pukul 16:16 waktu Indonesia bagian barat usai azan asar. Lanjutnya saat di kawasan persawahan desa Dusun Sawah, ia memutar kembali mengarah ke arah perumahan di desa Dusun Sawah. Namun saat di simpang 3 Tambang Pasir Hijau, ia langsung disalip 1 unit sepeda motor yang berjumlah pelaku sendiri diduga berjumlah 2 orang. Dan pelaku yang dibonceng saat itu menarik tas milik korban dan satu lagi mengendarai motor. Lalu pelaku pun langsung melarikan diri ke arah desa Dusun Sawah. Saat sebelum terjadi pembegalan itu, korban sedang memeriksa alamat penerima pesanan COD dengan kecepatan motor lebih kurang 20 km per jam. Ia langsung disalip oleh 2 pelaku itu. Lantas korban oleng di atas motor dan akhirnya terjatuh di pinggir jalan. Selang 15 menit ada warga yang melintas dan menolongnya. Akhirnya korban menelpon kantor Shopee Express untuk melaporkan kejadian tersebut. Dari kejadian tersebut, pihak Shopee mengalami kerugian sebesar Rp3.800.000 dan sudah dilaporkan ke Polres Rejang Lebong guna ditindaklanjuti. Demikian Saudara Ria. Baik, terima kasih rekan untuk informasi Anda, dan berikut rekan kami juga sudah mendapatkan keterangan dari kurir Shopee Express Vicky Febriko yang juga merupakan korban. Selengkapnya kami tampilkan. Dia posisi langsung itu yang bonceng. Berapa orang kemarin? 2 orang. 2 orang. Pakai motor apa dia? Kalau pakai motor gigi belum bebek. Motor bebek. Cuma kalau untuk tipe motornya dari mana nggak tahu. Itu pas itu lagi berhenti di pinggir jalan. Tidak berhenti Pak. Lagi posisi lagi mengendari motor. Oh, ngecek HP ya? Iya, ngecek HP. Mau apa? Pakai mana lagi mau diantar kan? Lihat di area. Itu pakai tas sandang, itu apa pakai tas lempang? Pakai tas ransel. Ransel ya? Iya, cuma posisi tas itu lagi selempang 1. Oh, selempang 1. Iya. Kondisi di sana memang sepi kondisi di sana. Sawangan galau gitu. Jatuh berarti gitu. Jatuh. Ditarik dari kanan apa kiri gitu? Dari kanan.
Berarti nyali di sini ya? Posisi utara baru sudah dipindahin di sini kan? Dua bocah yang tenggelam di Sungai Batanghari di Desa Teriti, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo ditemukan meninggal dunia. Korban atas nama Rizky ditemukan pada Rabu 14 Desember sekira pukul 10 oleh tim gabungan dibantu masyarakat. Sementara itu, Kadapi 6 tahun ditemukan pada hari ketiga, tepatnya hari ini Kamis 15 Desember sekira pukul 8 pagi tadi. Untuk laporan lengkapnya terkait kejadian ini, kami sudah terhubung dengan rekan Sopianto, reporter dari Tribun Jambi. Silakan rekan dengan informasi Anda. Oke, terima kasih rekan Dea. Dapat saya informasikan dari Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo, bahwa memang benar 2 orang bocah tenggelam di Sungai Batanghari dan sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. 2 bocah tersebut bernama Rizky 8 tahun dan Kadapi 6 tahun yang merupakan warga Desa Teriti, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Nah, dapat saya informasikan juga korban atas nama Rizky ditemukan pada Rabu 14 Desember 2022 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam keadaan meninggal dunia oleh tim gabungan dibantu oleh masyarakat sekitar. Nah, korban ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian. Nah, sementara itu Kadapi 6 tahun ditemukan pada hari ini, tepatnya Kamis 15 Desember 2022 sekira pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dalam keadaan meninggal dunia. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Bidang Pengendalian Berencana atau BPBD Kabupaten Tebo. Nah, korban atas nama Rizky ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian sekitar 20 meter, sedangkan Kadapi itu ditemukan sekitar 35 km dari lokasi kejadian, Tribuners. Nah, dapat saya laporkan juga, Dea, selanjutnya tim gabungan langsung mengevakuasi korban menggunakan ambulan untuk diserahkan ke pihak keluarga korban. Nah, diberitakan sebelumnya, 2 orang bocah SD di Desa Teriti, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, tenggelam di Sungai Batanghari. 2 bocah tersebut diduga tidak bisa berenang dan mengakibatkan 2 bocah tersebut tenggelam ke Sungai Batanghari. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Sopianto untuk laporan Anda di Jambi. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Barat. Jalan Nasional Sukabumi Bogor akan ditutup sementara akibat longsornya jembatan Pemuruyan di Kecamatan Cibadak. Arus lalu lintas dari kedua arah, baik dari arah kota Sukabumi maupun Bogor, akan ditutup total mulai tengah malam nanti. Alasan penutupan dilakukan akan ada pemasangan besi oleh tim Kementerian PUPR pada bagian jembatan yang ambrol. Untuk informasi lebih detailnya terkait penutupan jalan ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jabar. Ada rekan Dian Herdiansyah yang akan menginformasikan. Silakan. Ya, selamat sore dia, sore sama Tribun. Baik, dapat saya sampaikan bahwa terkait dengan penutupan arus yang berada di Jalan Nasional, tepatnya di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, bahwa ini bahwa penutupan tidak jadi dilakukan secara total oleh pihak aparat gabungan, termasuk oleh Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi, karena dianggap sangat fatal. Kemudian untuk mengantisipasi adanya kepadatan arus lalu lintas, pihak Satlantas Polres Sukabumi melakukan buka tutup dari kedua arah, baik dari arah kota Sukabumi maupun dari arah Bogor secara bergantian. Hingga saat ini dari kerusakan jembatan sendiri memang tidak ada kerusakan dari bangunan ataupun dari jalan, cuman kerusakan di bagian bahu jalan akibat tergerus longsor. Demikian dia, untuk selanjutnya akan disampaikan secara resmi oleh Kasat Lantas Polres Sukabumi. Demikian. Baik, terima kasih rekan Dian. Dan berikut kami tampilkan keterangan yang sudah dihimpun reporter kami dari Kasat Lantas Polres Sukabumi, AKP Bagus Yudo. Selengkapnya. Karena adanya longsor di jembatan, kami
Kami mengantisipasi agar kendaraan tidak ada yang terjadi kecelakaan. Akhirnya kami melakukan buka tutup. Kami berlakukan hanya satu jalur, baik dari arah Bogor menuju Sukabumi Kota maupun Sukabumi Kota menuju Bogor. Jadi untuk teknis perjalanan kami bergantian, kami pending yang dari arah Sukabumi Kota menuju Bogor, kami jalankan dulu dari arah Bogor. Lalu kemudian sebaliknya kami tahan dulu yang dari arah Bogor menuju Sukabumi Kota, lalu kami jalankan yang dari arah Sukabumi Kota menuju Bogor. Ya, berat ini untuk truk yang muatan berat itu seperti apa saat ini? Untuk truk muatan berat kami pending di titik-titik pending. Yang pertama di sekitaran pintu Getol Cibolang, yang kedua di sekitaran PT Paiho, untuk yang satunya lagi di lingkar Sukabumi Kota. Sekaligus kami menghimbau kepada pemilik Sumbu 3 agar tidak melewati jalur jembatan terlebih dahulu, mengingat kerawanan ataupun takutnya terjadi fatalitas kecelakaan yang tidak kami inginkan. Rumah milik Sutarjo, warga Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah tertimpa longsor. Beruntung Sutarjo dan keluarganya selamat meski kondisi rumah rusak diterjang longsor tersebut. Kejadian ini bermula saat kondisi hujan deras dengan disertai angin kencang. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Mardon Widianto, reporter Tribun Solo yang akan menginformasikan terkait kondisi dari rumah warga yang rusak ini. Silakan. Ya, terima kasih rekan Dia. Saya akan menyampaikan informasi terkait hasil dari hujan, peristiwa kejadian hujan mengguyur Karanganyar seharian tebing di Ngargoyoso longsor menimpa rumah warga ke Jalan Dusun. Hujan lebat disertai angin kencang melanda Kabupaten Karanganyar Selasa 14 Desember 2022. Akibatnya terjadi bencana tanah longsor di Ngargoyoso, Jembatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar pada sore harinya. Suparno, Kasih Pelayanan Desa Ngargoyoso, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar mengatakan longsor tersebut terjadi di wilayah RT 2 RW 10 Dukuh Sidorejo Jambe, Dusun Telopo, desa setempat. Sekitar pada sebelumnya saat itu terjadi hujan deras sekitar mulai dari pukul 3 sore Selasa kemarin disertai hujan lebat dan angin. Suparno mengatakan longsoran tersebut menimpa jalan dusun di sepanjang 50 meter dan menutup akses jalan tersebut. Ia mengatakan untuk rumah yang tertimpa yaitu milik Sutarjo. Dan selain itu juga ada sekitar 8 rumah atau 11 kepala keluarga yang terdampak. Sementara itu untuk keluarga Sutarjo sendiri selamat karena pada awalnya Sutarjo sendiri mengetahui kejadian tersebut setelah keluar untuk membersihkan rumahnya dari hujan dan melihat dan mendengar ada suara atau pergerakan tanah yang menuju rumahnya, sehingga Sutarjo berteriak di dalam rumah untuk segera meninggalkan rumah. Dan untungnya keluarga yang terdiri 4 keluarga, orang tua, anak dan istri, 2 anak dan istri selamat dari longsoran tersebut. Demikian dari saya. Baik, terima kasih rekan Mardon untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan keterangan yang sudah dihimpun oleh rekan kami dari Kasih Pelayanan Desa Ngargoyoso, Suparno selengkapnya. Kemarin dari jam 3 sore kemarin ada hujan yang sangat lebat disertai angin di lingkupnya Desa Ngargoyoso. Untuk kejadian ini tanah longsor sekitar 50 meter terus menimpa sebuah rumah di rumahnya Mas Tarjo, dan saat ini dilakukan evakuasi untuk khususnya material-material yang ada, tapi keadaan relawan belum cukup, ya semampu kita untuk mengevakuasi khususnya di
yang terkena longsor. Kalau rumah sebagian hancur karena tertimpa tanah longsor. Kalau alhamdulillah kalau yang korban ini 5 orang, satu kakaknya. Satu kakak. Penyanyi Bams dan juga Putri Siagian memukau ribuan pemuda Gemim yang hadir dalam Christmas Celebration Worship dan konser di Pohon Kasih kawasan Megamas Manado. Di lagu pembuka, Putri Siagian membuka suasana syahdu dengan lantunan lagu Silent Night. Putri lantas berduet dengan Bams, keduanya membawakan lagu Jingle Bell Rock. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Arthur Rombis, reporter dari Tribun Manado yang akan menginformasikan bagaimana penyelenggaraan acara tersebut. Silakan. Ya, selamat sore dia dan Tribuners. Jadi di Manado kemarin baru saja digelar Christmas Celebration Concert and Worship yang digelar di kawasan Megamas Manado di kawasan Pohon Kasih. Jadi acara ini dihadiri oleh ribuan pemuda dari Gemim. Jadi Gemim ini adalah organisasi gereja atau organisasi keagamaan yang paling besar di Sulawesi Utara, dan hadir sebagai penampil adalah artis nasional Bams Samson dan juga Putri Siagian. Jadi keduanya berturut-turut membawakan lagu Natal karena ini adalah konser Natal, dan juga tampil para pemuda Gemim sebelum tampilnya dua artis tersebut. Jadi mereka menampilkan aksi-aksi adu vokal yang cukup menarik, dari paduan suara, solo, duet, hingga vokal grup. Jadi kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk memeriahkan Natal yang jatuh pada tanggal 25 Desember, di mana warga Manado atau Sulawesi Utara mayoritas beragama Kristiani. Demikian. Baik, terima kasih rekan Arthur Rombis untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Segerombolan monyet masuk turun ke permukiman warga di Desa Cimekar, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Monyet yang datang ke permukiman ini terlihat agresif karena diduga kelaparan. Warga setempat pun khawatir ada kejadian yang tak diinginkan seperti penyerangan monyet-monyet terhadap rumah-rumah warga. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Lutfi Ahmad, reporter Tribun Jabar yang akan melaporkan terkait kejadian ini. Silakan rekan. Baik Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, terkait datangnya ataupun gerombolan monyet ke permukiman warga itu terjadi pada hari Senin. Warga setempat terlihat menonton ataupun menyaksikan seakan monyet-monyet tersebut menjadi hiburan sementara. Namun dari warga pun juga mengaku ada rasa khawatir karena takutnya monyet-monyet tersebut akan terus berdatangan ke permukiman lalu menyerang warga ataupun masuk ke rumah warga. Sebab pada saat itu terlihat monyet-monyet tersebut datang ke depan rumah warga hingga mengambil pepaya ataupun makanan di depan rumah warga, dan warga di sana saat itu hanya melihat dan menontonnya saja. Datangnya monyet-monyet tersebut berasal dari Gunung Manglayang karena memang permukiman tersebut berdekatan dengan Gunung Manglayang. Dan menurut BKSDA sendiri, kedatangan ataupun turunnya monyet-monyet tersebut dari pegunungan bisa dikarenakan di gunung tidak kurangnya makanan ataupun di permukiman terdapat hal ataupun makanan yang bisa menarik perhatian monyet-monyet tersebut sehingga monyet-monyet tersebut turun ke permukiman warga. Hingga saat ini BKSDA belum bisa memastikan karena pihaknya kini masih meneliti ataupun melihat secara langsung ke lapangan apakah di sana memang kekurangan makanan ataupun memang ada daya tarik makanan ataupun tanaman yang dari warga. Dan belum bisa dikatakan ataupun ini tidak ada kaitannya, menurutnya tidak ada kaitannya dengan bencana karena
monyet yang datang ataupun yang turun masih berskala kecil, hanya 4-5 ekor ataupun berkelompok kecil. Jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, pasti tidak hanya monyet sekelompok kecil saja, tapi juga dengan binatang-binatang lain yang turun ke permukiman warga. Begitu dia, kami laporkan dari Bandung, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Lutfi Ahmad untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya. Profesor Dr. Insinyur Octavian Berti Alexander Sompi meraih suara terbanyak dalam pemilihan Rektor Universitas Samratulangi atau UNSRA tahun 2022-2026. Wakil Rektor 3 bidang akademik itu meraih 76 suara. Sementara 2 calon rektor lainnya yakni Profesor Dr. Insinyur Grevo Sulaiman Gerung meraih 16 suara dan juga Profesor Dr. Insinyur Fabian Manopo meraih 17 suara. Informasi lebih detailnya terkait pemilihan rektor ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Fernando Lumowa, reporter dari Tribun Manado. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Tribuners, kami laporkan kepada Anda dari Manado. Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 kemarin telah dilaksanakan pemilihan Rektor Universitas Samratulangi atau UNSRAT Manado, Sulawesi Utara periode 2022-2026, dan hasilnya Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni Profesor Dr. Insinyur Octavian Berti Sompi Magister Engineering itu meraih suara terbanyak, di mana Prof. Berti Sompi ini meraih 73 suara, dan 2 calon lainnya itu Dekan Fakultas Teknik yaitu Profesor Fabian Manopo MHGR meraih 17 suara, dan Wakil Rektor 1 bidang akademik Profesor Dr. Insinyur Grevo Sulaiman Gerung Magister Sains juga meraih 16 suara saja. Dengan demikian Prof. Berti Sompi dipastikan meraih suara penuh karena 35% suara dari Mendikbudristek, yaitu setara 30-an suara itu semuanya diberikan kepada Profesor Berti Sompi. Dengan demikian Profesor Berti Sompi dinyatakan sebagai Rektor UNSRAT 2022-2026 terpilih. Dan selanjutnya kami informasikan kepada Anda Tribuners, setelah ini Senat UNSRAT akan menyampaikan berita acara atau hasil dari pemilihan oleh Senat dan Mendikbud, laporan kepada Mendikbud terkait dengan hasil pemilihan tersebut. Dan dari informasi yang kami peroleh, Profesor Berti Sompi itu tinggal menunggu waktu saja untuk dilantik sebagai orang nomor 1 di perguruan tinggi terbesar di Sulawesi Utara tersebut. Dan kami juga mendapat informasi bahwa rencananya pelantikan Profesor Berti Sompi sebagai Rektor UNSRAT periode 2022-2026 itu akan berlangsung pekan depan. Dari bocoran yang kami terima, rencananya pelantikan akan berlangsung hari Senin pekan depan, itu tanggal 18 Desember. Hal ini sesuai dengan arahan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim bahwa UNSRAT itu harus memiliki rektor baru paling lambat sebelum akhir tahun. Demikian dia kami laporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Fernando Lumowa untuk informasi Anda di Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya, Tribuners. Terdakwa pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menanggapi hasil tes poligraf atau lie detector. Dalam momen tersebut, Verdi Sambo tampak kesal terhadap hasil poligraf. Sementara itu istrinya, Putri Chandrawati yang juga menjadi terdakwa, menangis saat menceritakan momen pemeriksaan. Tanggapan diutarakan keduanya saat menjalani persidangan pada Rabu 14 Desember 2022 kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasil poligraf disampaikan Aji Febrianto Ar-Rosyid selaku ahli poligraf dari Polri. Putri Chandrawati menangis ketika diminta tanggapan terkait hasil tes tersebut. Sambil terbata-bata, Putri mengaku diminta menceritakan peristiwa di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022 ketika mengikuti tes poligraf. Padahal ia mengaku saat itu menjadi trauma bagi dirinya karena harus menceritakan peristiwa dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. Putri mengatakan saat diperiksa poligraf, ia berhadapan dengan 2 pemeriksa laki-laki. Ia ditempatkan di ruangan tertutup dan kedap suara. Putri pun mengaku menangis saat itu
Ia mengatakan terpaksa mengikuti proses poligraf karena takut dibilang tidak kooperatif. Sementara itu, Ferdi Sambo tampak kesal terhadap hasil poligraf yang disampaikan ahli poligraf Polri. Mantan Kadif Propam Polri itu mengatakan pertanyaan yang diajukan ahli tidak berdasarkan fakta. Ferdi Sambo menyebut pembuktian yang dilakukan oleh Puslap 4 hanya berdasarkan isu dan kutipan penyidik. Tapi paling tidak, apa yang mau ditanyakan langsung aja. Karena saksi tidak ingat, Bapak, kami akan bacakan pertanyaannya. Baik, silakan. Sebentar yang mulia. Dalam pertanyaan, apakah Anda berselingkuh dengan Joshua? Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara. Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Anda tidak tahu sama sekali? Tidak. Baik. Apakah saudara tahu bahwa yang pada saat itu ikut poligraf siapa saja? Saya dengan Susi. Pada hari itu berdua dengan Susi? Iya. Susi, Anda tahu pertanyaannya apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Hasilnya pun Anda tidak tahu? Tidak. Baik. AKP Irfan Widianto mengira perintah untuk mengambil DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan hanya untuk kepentingan hukum. Ia juga mengaku meminjam uang temannya untuk membeli DVR CCTV pengganti karena tidak membawa cash, sementara itu harus menjalankan perintah. Hal itu diungkapkan Irfan saat bersaksi sebagai terdakwa kasus obstruction of justice penyidikan kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini Kamis 15 Desember 2022. Awalnya kepada jaksa penuntut umum, ia mengaku sudah mendengar cerita soal peristiwa tembak-menembak di hari tewasnya Brigadir J pada 8 Juli 2022. Karena mengira hanya untuk kepentingan hukum, Irfan pun kemudian menghubungi pengusaha CCTV Chong Jiu-Fuk alias Afung. Sementara itu, AKP Irfan meminjam uang temannya bernama Indra untuk membayar DVR pengganti seharga 3,5 juta rupiah. Irfan menuturkan bahwa Indra bukanlah seorang anggota Polri, melainkan hanya pengusaha biasa. Di sisi lain, Irfan menyampaikan tidak mengetahui alamat domisili Indra yang meminjamkan uang untuk ia membeli DVR CCTV. Hal tersebut pun sempat menuai tanda tanya oleh jaksa penuntut umum. JPU sanksi bagaimana AKP Irfan bisa percaya dengan Indra padahal tidak mengetahui domisili temannya dan sebaliknya. Diketahui Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambo Duren 3 Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdi Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang. Ferdi Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Yosua. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, kemudian Kuat Maruf dan Barada Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Ada beberapa orang. Saudara nggak pasti ya? Tapi ya, tidak pasti. Baik. Itu setelah diantar ke Cuk, Apungnya pulang dibayar atau enggak? Saya bayar. Bayar. Pakai uang siapa? Pakai uang teman saya. Siapa namanya? Indra ya. Indra. Siap. Kenapa pakai uang teman saudara? Karena saat itu saya nggak bawa cash. Nggak bawa cash. Siap. Jadi waktu transfer ke Apung pakai nama Indra. Siap. Yang mesan kan saudara kan? Yang mesan ke Apung. Iya. Tapi yang bayar pakai uangnya teman saya. Si Siap. Indra. Siap. Baik.
Bagaimana caranya itu saudara komunikasi dengan Indra itu? Apakah setelah ditransfer di forward kepada saudara atau Indranya transfer dulu baru si Indra lapor saudara? Gimana itu mekanisme pembayarannya coba? Untuk mekanisme pembayaran saya lupa. Yang pasti saya hubungi minta tolong teman saya. Kan saya tanya sama Pung berapa semua totalannya. Sekian Pak. Oh ya udah. Habis itu saya hubungi teman saya minta tolong untuk bayarkan. Setelah itu sudah Pung katanya sudah dibayarkan, coba kamu cek. Setelah dicek, udah ya sudah. Teman apa itu? Siapa itu? Kawan Enggak, ini agak ini nih. Soalnya saudara yang pesan, teman saudara yang bayar. Nah ini, kenapa waktu pembayaran itu saudara tidak lapor kepada Aceh bahwa saudara tidak punya uang? Siapa? Teman apa ini? Yang bayar ini? Teman aja Pak. Iya, anggota polisi atau apa? Bukan Pak. Tahu alamatnya di mana? Tidak Pak. Ya teman nggak tahu alamatnya. Kok percaya banget teman? Bayar 3 juta loh. Ini kan agak menggelitik ini. Saudara pesan tapi bukan saudara yang bayar. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengumumkan tersangka korupsi hilangnya 500 ton beras di gudang Bulog cabang Pembantu Pinrang. Kejaksaan Tinggi Sulsel mengeluarkan surat penetapan tersangka terhadap inisial I. Penetapan ini dilakukan setelah melalui serangkaian penyelidikan dan juga penyidikan. Untuk informasi lebih detailnya terkait kasus ini akan disampaikan reporter Tribun Timur. Kami sudah terhubung dengan rekan Muslimin Emba di sana. Silakan. Ya, baik rekan Dea dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa Rabu kemarin Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, khususnya tim pidana khusus, mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi hilangnya 500 ton beras di gudang penyimpanan cabang Pembantu Bulog Kabupaten Pinrang pada Agustus lalu. Yang terungkap kemudian dari hasil penyelidikan hingga penyidikan dari tim Kejaksaan Tinggi Sulsel itu menetapkan seorang tersangka berinisial I alias Irfan yang berperan sebagai rekanan ataupun pihak ketiga atas hilangnya 500 ton beras yang berkualitas medium ini, di mana diketahui kasus ini belakangan ramai diperbincangkan karena jumlah beras yang hilang cukup fantastis, yaitu 500 ton, dengan modus tersangka disebutkan oleh pihak penyidik bahwasanya mengambil berulang kali atau bertahap dari dalam gudang Bulog tanpa didukung dengan SOP atau standar operasional pengeluaran beras oleh Bulog. Jadi ada dugaan keterlibatan ini ataupun keterlibatan tersangka Irfan atau rekanan ini juga melibatkan pihak lain yang oleh Kejati dikatakan akan terus melakukan penyelidikan dan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka lain yang ikut terseret dalam kasus rasuah ini. Dea. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, rekan kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Kasih Penyidikan Hari Surahman. Berikut liputan lengkapnya. Kami telah menetapkan tersangka dengan menerbitkan surat perintah penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan nomor 208-P.4.5-FD.1/12/2022 tanggal 14 Desember menetapkan saudara I selaku rekanan yang berhubungan mengambil barang beras di Bulog Pinrang sebanyak 500 ton. Kepada tersangka disangkakan dengan pasal 2 pasal 3 Undang-Undang Korupsi. Kemudian setelah kami tetapkan tersangka, juga telah kami terbitkan surat perintah penahanan. Hari ini juga, mulai hari ini, 20 hari ke depan, mulai tanggal 14 Desember sampai tanggal 2 Januari 2023 yang nanti akan ditahan di lapas kelas 1.
Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik membeberkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri. Rapat yang diikuti Bupati Halmahera Selatan ini berlangsung di kantor Kemenko Polhukam RI di Jakarta. Pertemuan ini membahas masalah pengelolaan Pulau Widi yang belakangan diketahui akan dilelang salah satu situs asing di New York, Amerika Serikat. Untuk informasi lengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Nur Hidayat Gani, reporter dari Tribun Ternate. Silakan rekan. Ya, rekan dia di studio terkait dengan Kepulauan Widi. Sebelumnya Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik diundang langsung oleh Kemenko Polhukam dalam hal ini Mahfud MD untuk rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta. Nah, setelah dari rapat tersebut melalui akun Facebooknya Usman Sidik membeberkan hasil rapat koordinasi bersama dengan kementerian. Nah, Bupati Halmahera Selatan sendiri diundang dalam rapat tersebut karena ada pembahasan penjualan pulau-pulau di Indonesia. Salah satunya adalah termasuk dengan Kepulauan Widi. Oleh sebab itu sebagai kepala daerah dirinya diundang bersama Gubernur Maluku Utara juga yang termasuk pihak yang mengeluarkan izin pengelolaan Kepulauan Widi di Halmahera Selatan terhadap pihak ketiga. Nah, setelah dari rapat tersebut melalui akun Facebooknya Usman Sidik, Bupati Halmahera Selatan membeberkan hasil rapat koordinasi tersebut, di mana dalam ceritanya di Facebook dia menyebutkan bahwa Menko Polhukam Mahfud MD telah mengungkapkan bahwa terkait dengan pengelolaan Kepulauan Widi dalam hal ini telah dibatalkan karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, di mana pihak pengelola Kepulauan Widi yang diketahui adalah PT Leadership Island Indonesia atau PLTLI ini tidak melaksanakan prosedur sebagaimana mau atau nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Pemprov Maluku Utara dan juga pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk bekerjasama dalam hal ini pengelolaan Kepulauan Widi. Menurut dia juga PT LI hanya mendapatkan izin dari Kementerian KLHK, akan tetapi dalam proses penerbitan izinnya tidak ada selembaran pun izin yang dikeluarkan oleh Kementerian KLHK terkait dengan pengelolaan Kepulauan Widi. Kemudian di selain itu objek yang menjadi mau dari pemerintah provinsi maupun Kabupaten Halmahera Selatan beberapa tahun silam terkait dengan pengelolaan Pulau Widi, di dalamnya terdapat sekitar 1.900 hektar lebih hutan. Oleh sebab itu dalam konteks ini adalah mau yang ditekan oleh pemerintah provinsi dan Kabupaten Halmahera Selatan terkait dengan pengelolaan Pulau Widi itu dibatalkan karena tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, hal ini disampaikan Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik melalui tweetannya di akun Facebook miliknya sendiri. Dea dan Tribuners, terkait dengan Kepulauan Widi juga sejauh ini ketika informasi pelelangan kepulauan tersebut di salah satu situs asing yang berbasis di New York Amerika Serikat memang menjadi atensi publik, terutama tentu di pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Disusul ada juga desakan-desakan dari berbagai ormas, ada juga langkah-langkah yang diambil oleh TNI Angkatan Darat di Halmahera Selatan terkait dengan penjagaan pengamanan aset milik negara yang rencananya dilelang di situs asing. Dalam kesempatan itu juga terkait dengan rapat koordinasi tingkat kementerian ini, Bupati Halmahera Selatan juga menyampaikan bahwa Menko Polhukam Mahfud MD telah menegaskan bahwa mau yang ditekan oleh pemerintah provinsi bersama pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan itu segera mungkin dibatalkan dalam waktu dekat. Demikian dia di studio dapat kami laporkan dari Halmahera Selatan. Baik, terima kasih rekan Nur Hidayat Gani untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Sosok Ibtu Umbaran Wibowo menjadi perhatian publik belakangan ini setelah belasan tahun menjadi wartawan. Pasalnya, baru-baru ini ia dilantik menjadi Kapolsek Kradenan Blora. Berikut sepak terjangnya hingga tanggapan dari Dewan Pers dan juga penjelasan Mabes Polri.
Berstatus perwira polisi di Blora, Ibtu Umbaran Wibowo ternyata sudah belasan tahun menyamar menjadi wartawan TV nasional. Setelah tak lagi menjadi jurnalis, Ibtu Umbaran menjadi Kapolsek Kradenan Blora pada Senin 12 Desember 2022 usai dilantik Kapolres Blora AKBP Fahru Rozi. Banyak rekan wartawan yang seprofesi juga tidak mengetahui jika ternyata Umbaran merupakan anggota polisi. Bukan hanya wartawan ecek-ecek, Ibtu Umbaran Wibowo juga sudah lulus uji kompetensi wartawan atau UKW Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI kategori Madya. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Blora, Heri Purnomo mengungkapkan bahwa Ibtu Umbaran Wibowo sudah tidak aktif di PWI sejak dilantik menjadi Wakapolsek Blora setahun lalu. Heri menjelaskan Ibtu Umbaran sempat berkomunikasi dengan dirinya terkait status keanggotaannya di PWI Blora. Kemudian belakangan diketahui Umbaran Wibowo merupakan intel khusus Polda Jateng sejak 14 tahun lalu. Dewan Pers angkat bicara terkait adanya Ibtu Umbaran Wibowo yang setelah menyamar sebagai wartawan kontributor selama belasan tahun. Dewan Pers menyayangkan adanya intel polisi menyamar sebagai wartawan. Anggota Dewan Pers Arief Zulkifli mengingatkan pentingnya independensi media. Arief menegaskan media harus memastikan wartawannya tidak terikat dengan institusi lain. Karenanya Arief mengingatkan media agar berhati-hati dalam mempekerjakan atau merekrut wartawan. Selain itu, saat ini juga Dewan Pers tengah berkoordinasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI untuk langkah-langkah selanjutnya. Terpisah, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo pada Rabu malam 14 Desember kemarin mengakui bahwa Ibtu Umbaran adalah anggota Polri. Pihaknya sampai saat ini masih berkoordinasi terkait mutasi serta dugaan rangkap jabatan tersebut. Anggota TNI Angkatan Udara berinisial Pratu SH, penganiaya mertuanya sendiri sudah diamankan dan diserahkan ke pusat. Informasi terbaru, dugaan sementara pelaku menganiaya ayah mertuanya yang sudah lansia karena berusaha menculik anaknya. Di media sosial, anak korban membeberkan kronologi penganiayaan yang menimpa sang ayah. Kala itu korban baru saja menjemput cucunya yang berusia 6 tahun dari sekolah. Lalu saat korban hendak menutup gerbang rumahnya, Pratu SH kemudian datang, disinyalir hendak membawa kabur anaknya tersebut. Pratu SH kemudian memukul kepala mertuanya dengan menggunakan helm berkali-kali. Pelaku berupaya menculik anak tersebut, diduga untuk menjadi barteran dalam upaya merebut bayi dari istri sirinya. Pratu SH sendiri dikabarkan sudah memiliki istri, namun menghamili anak korban penganiayaan tersebut pada Maret 2022. TNI Angkatan Udara telah mengonfirmasi pelaku merupakan anggotanya yang bertugas di Lanut Atang Sejaya, Bogor. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah Pratu mengatakan bahwa Pratu SH tercatat tidak masuk ke kantor tanpa izin pada Selasa 13 Desember 2022. Saat ini yang bersangkutan telah diamankan intelijen Lanut Atang Sejaya untuk diperiksa. TNI AU pun menegaskan bahwa Pratu SH akan diberikan sanksi sesuai kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa Pratu SH akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Saya Alfius yang mengalami penganiayaan dan percobaan penculikan terhadap cucu saya. Saya anggota PDIP. Saya berharap pada Ibu Mega, Pak Jokowi, Bu Puan, Pak Hasto, Pak Ahok minta tolong agar saya dan keluarga dikawal
dalam kasus ini. Hanya itu harapan saya, karena saya adalah orang yang tidak mampu, yang tidak bisa kemana mau saya untuk meminta tolong. Jadi kepada Pak Jokowi dan PDIP, tolonglah kami orang kecil, orang miskin, supaya saya dapat menuju ke arah yang sesuai dengan harapan saya. Seorang sopir taksi online kini harus mendekam di penjara karena menganiaya penumpang perempuannya. Kasus ini berawal cekcok persoalan keliru memilih rute jalan di Jalan Gunung Sari 4 Dukuh Pakis, Surabaya pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Pelaku berinisial MA, 45 tahun yang terlanjur naik pitam nekat menghajar penumpang perempuannya berinisial RZ berusia 21 tahun. Akibatnya hidung korban berdarah dan mengalami patah tulang hidung. Usai melakukan visum, RZ melaporkannya ke pihak berwajib dan MA pun akhirnya digelandang ke Mapolsek Dukuh Pakis, Polrestabes Surabaya. Kanit Reskrim Polsek Dukuh Pakis, Polrestabes Surabaya, Ibtu Aman Hasta menjelaskan bahwa insiden bermula saat korban naik taksi online yang dikemudikan tersangka pada Senin 12 Desember sekira pukul 8 pagi. Korban menaiki mobil yang dikendarai tersangka dari kawasan Jalan Jarak menuju Jalan Gunung Sari 4, Surabaya. Setelah bertolak dari titik jemput pertama, kedua belah pihak masih berkomunikasi secara wajar-wajar saja. Namun malapetaka itu akhirnya terjadi saat perjalanan mereka melintasi Jalan Raya Gunung Sari. Korban beberapa kali meminta sopir untuk berbelok ke rute jalan lain yang berbeda dengan rute panduan aplikasi peta penunjuk jalan pada ponsel si sopir. Namun korban RZ disebut juga sempat memaki-maki sopir taksi online tersebut. MA pun akhirnya kalap dan memukul wajah korban dengan tangan kosong sebanyak 3 kali pukulan hingga berdarah. Saat ini kasus pun masih dalam penanganan pihak kepolisian. Perempuan 19 tahun di Maluku Utara dihamili kekasihnya yang merupakan anggota Densus 88 Anti Teror Polri. Hingga kini anggota Densus 88 Anti Teror Polri Satgaswil wilayah Maluku Utara tersebut diketahui berinisial RD, pangkat Bribda, justru tidak ada kabar. Keluarga korban kini melaporkan yang bersangkutan ke Polda Maluku Utara. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Ternate, rekan Randi Basri. Silakan dengan informasi Anda.
Ya, terima kasih rekan Dea di studio. Memang dapat saya laporkan dari Ternak Utara di mana adanya salah satu oknum anggota yang bertugas di Densus 88 AT Polri Satgaswil Maluku Utara, di mana yang bersangkutan berinisial RD berpangkat BK, yang mana beliau bersangkutan sendiri tengah diduga menghamili salah satu gadis yang dimana merupakan sang pacarnya sendiri dengan atas nama Era Fajira, dan atas dasar tersebut sang pacar juga sempat membuka suara terkait dengan kehamilannya itu. Dan juga kasus ini sudah dilakukan pendampingan dari kuasa hukum, yakni Mbah Tiar dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, di mana YLBH sendiri sudah memasukkan laporan polisi ke Propam Polda Maluku Utara, dan juga dari hasil keterangan laporan tersebut, di mana Mbah Tiar selaku kuasa hukumnya menyebut pihaknya secara resmi memasukkan laporan tersebut ke bidang Propam Polda Maluku Utara, dan juga untuk kasus tersebut yang mereka berharap untuk diproses sebagaimana mestinya berdasarkan apa yang sudah dilakukan oknum anggota Densus 88 berinisial RD ini. Dan juga sang pacar sendiri sempat juga membuka suara terkait dengan kehamilannya, dan juga yang bersangkutan sudah merasa kecewa dengan apa yang sudah selama ini pacaran sendiri RD sudah berjanji-janji untuk menikahkan yang bersangkutan, namun saat ini belum ada kepastian. Dan dengan itu juga sang pacar Era sendiri memutuskan untuk memproses kasus ini di Polda Maluku Utara. Dan juga dari keterangan yang kami terima juga, dan kasus ini tadi sempat juga sudah dilakukan pertemuan bersama pihak keluarga, baik dari keluarga Era Fajira maupun RD sendiri, di mana pertemuan tersebut mereka membahas terkait dengan status kehamilan sang pacar RD sendiri, dan di mana para dari keluarga RD sendiri mengaku siap untuk menikahkan sang pacar, dan di mana saat ini mereka masih melakukan pengurusan berkas lainnya, dan itu juga sudah ada kesepakatan bersama. Meski begitu, kasus ini sempat menjadi booming, di mana pernyataan juga disampaikan sang pacar sendiri terkait dengan kekecewaannya, yang dimana RD saat ini tidak berkomunikasi terhadap Era sendiri, sehingga yang bersangkutan merasa kecewa karena belum ada kepastian untuk dinikahkan. Meski begitu, saat ini mereka sudah melakukan rapat pertemuan untuk membahas tanggal pernikahan terhadap Era dan RD sendiri. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Randi Basri untuk laporan Anda. Berikut juga kami tampilkan sejumlah keterangan yang sudah dihimpun oleh reporter kami selengkapnya. Harapan itu bagi saya hanya palsu. Setiap ditanya atau ditagih janji untuk menikahi saya secara nikah dinas, tetapi ada saja alasan untuk menjadi hambatan pernikahan kami. Dan kesempatan bagi dia saya rasa sudah cukup lama, karena 4 bulan itu bukan waktu yang singkat, apalagi kandungan saya makin hari makin membesar. Jadi menurut saya dihukum saja secara hukum, diproses, karena sudah tidak ada lagi harapan bagi saya, dan juga karena keluarganya juga yang membuat saya berpikir lebih baik diproses saja secara hukum. Pada hari ini kami dari kuasa hukum Era Fajira Saifuddin telah melaporkan saudara Iswandi Dasrun di Propam Polda Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Maluku Utara. Oleh sebab itu, dalam hal ini juga kita sudah melampirkan terkait dengan bukti-bukti maupun barang bukti terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Oleh sebab itu, kami sangat berharap agar dalam hal ini Propam dapat menindaklanjuti. Terkait dengan pelaporan ini secara resmi hari ini telah kita ajukan
dan telah diterima oleh bidang profesi, sehingga saudara Bribda Riswandi Dasrun hari ini resmi sebagai terlapor pada Bitpropam Polda Malut. Yang menjadi titik berat kita di sini karena yang bersangkutan ini hanya sebatas memberikan janji-janji dan tidak memberikan satu kepastian, sehingga saudari Era Fazira Saifuddin ini tidak mendapat kepastian yang jelas terkait dengan status hubungan mereka seperti apa. Dan kemudian yang telah disampaikan oleh rekan kami juga tadi terkait dengan tadi malam dari pimpinan dari atasan langsung saudara Riswandi Dasrun. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Setelah ini masih ada program live update selap yang akan dipandu rekan kami Alexa Dea. Dan akhirnya saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Hai Tribuners, tanjakan Sitinjau Lawik di jalur nasional Padang Solok, Sumatera Barat sudah dikenal banyak orang. Para konten kreator sukses memperkenalkan Sitinjau Lawik sebagai spot lalu lintas paling menarik di Sumatera, bahkan mungkin di Indonesia. Saya sekarang berada di tanjakan Sitinjau Lawik. Di belakang saya ini persis di tikungannya yang sudah sangat fenomenal, terkenal, bisa disaksikan di berbagai channel yang saban hari memantau lokasi ini. Tanjakan dan turunannya memang super tajam. Apalagi persis di tanjakan atau turunan Sitinjau Lawik ini, tikungannya lebih dari 90 derajat. Sitinjau Lawik sangat terkenal karena tikungannya yang sangat ekstrem atau bisa dibilang super ekstrem, karena tidak hanya 90 derajat tetapi lebih dari 100 derajat memutarnya dan curam dari bawah ya, tanjakannya sangat terjal ya. Kalau yang tidak berpengalaman maka akan mengalami kesulitan di sini. Sudah banyak kejadian bisa disaksikan di laporan-laporan para YouTuber Sitinjau Lawik. Inilah Sitinjau Lawik, jalur yang sangat sibuk dan belum bisa tergantikan. Terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, spot Sitinjau Lawik ini cukup mudah ditempuh dari pusat kota. Menggunakan sepeda motor, waktu tempuh lebih kurang 25 hingga 30 menit saja. Disarankan menggunakan motor manual supaya lebih aman. Jalur ini sendiri memotong gugusan Bukit Barisan yang di dalamnya melewati kawasan hutan lindung dan Taman Hutan Raya Bung Hatta. Jalur di jalan nasional ini sangat ramai. Truk-truk dan bus-bus melintas nyaris 24 jam tanpa jeda. Jalan Raya Padang Solok dan sebaliknya memang rute utama menuju lintas tengah Sumatera. Jadi Sitinjau Lawik ini satu spot di ruas jalan yang sangat vital yang menghubungkan Kota Padang ke Solok dan ke jalur lintas tengah Sumatera. Sangat vital dan hanya ada satu pilihan rute lain kalau terjadi sesuatu yang membuat jalur ini bisa lumpuh atau putus total, yaitu Padang via Padang Panjang kemudian baru ke Solo, tetapi itu harus memutari Bukit Barisan.
Dua titik paling menantang selain si tinjau lawik adalah tanjakan atau turunan tajam dan panjang di wilayah Panorama 2, lokasi nongkrong populer di jalur ini. Maka disebut si tinjau lawik. Di sini kita jelaskan ya. Si tinjau itu artinya meninjau, meninjau. Jadi lawi itu laut, meninjau laut. Nah, jadi di sini kita perlihatkan ya. Maka dibilang si tinjau lawi. Mari Pak, kita sini. Jadi apabila kita berdiri di sini, di sana itu laut. Itu kan laut tuh Pak. Maka dibilang si tinjau lawi, kita meninjau laut dari sini. Kelihatan laut? Itu dia. Itu laut jelas. Nanti kalau apa, ya itu laut. Itu dia pengertiannya si tinjau lawi. Ada sejumlah spot ekstrim di jalur pendakian dari arah Kota Padang. Dimulai sejak wilayah Indarung yang menjadi lokasi pabrik semen PT Semen Padang. Jadi di kategori termasuk Panorama 1 kan, Panorama 1. Istimewanya ini memang benar-benar tajam tanjakannya. Ini. Jadi apabila kendaraan yang melintasi di sini, apalagi yang belum pernah, memang sangat kesulitan gitulah. Dan perlu dibantu juga sama rekan-rekan kita yang udah biasa di sini gitu, Pak. Jadi naik turun kalau nggak berani? Iya, dia orang itu wajib ditolong sama orang-orang putra daerah sini. Gitu. Secara tingkat kerawanan, jalur si tinjau lawik ini komplit. Rawan kecelakaan lalu lintas hingga potensi tanah longsor atau tanah bergerak di kiri kanan jalan. Peristiwa kecelakaan sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Dari yang ringan sampai yang fatal merenggut banyak korban jiwa maupun kendaraan yang hancur. Menurut Sajali Bintang, Ketua Komunitas YouTuber si tinjau lawik, bahaya terbesar adalah kendaraan-kendaraan berat maupun ringan yang hendak masuk ke Kota Padang dari arah Solok. Menariknya begini Mas, karena si tinjau lawik ini yang dibalik dia memang ekstrim. Yang kedua, bisa dikatakan hampir tiap hari ada insiden. Ada insiden, maksudnya yang mobil selip, yang mobil kadang terbalik gitu, nggak kuat nanjak. Turunan panjang, berkelok yang nyaris seperti tak ada habis-habisnya kerap membuat kendaraan yang membawa muatan besar kehilangan daya rem alias ngeblong. Begitu juga motor-motor metik yang melakukan perjalanan jauh dari arah Solok dan lintas tengah Sumatera. Sangat berbahaya jika tidak cermat memperhatikan kondisi remnya. Kita mohon seluruh pengendara berhati-hati. Karena jelas kita ketahui bahwa jalur si tinjau lawik itu memang betul-betul rawan. Di balik dia jalannya memang ekstrim dan rawan juga longsor. Di atas ada longsor. Ada di atas di longsor, bahkan sekarang sedang perbaikan itu. Itu sarannya itu ya? Ya, itu sarannya. Kemudian untuk pengguna motor terutama ya. Pengguna motor. Ya, menggunakan metik. Yang pengguna metik apalagi perjalanan jauh itu kalau bisa kita mohon untuk pengguna motor itu harus dicek dulu remnya. Soalnya sudah 2 kali kejadian di sini, ini remblong Mas, sampai ke jurang sana, ke jurang sana, itu jurang, rumput itu jurang. Bahkan saya ikut saksinya untuk menolong ibu itu yang gemuk. Karena remblong ya? Remblong 2 unit. Jika Anda penggemar otomotif dan suka touring, maka spot si tinjau lawik ini sangat cocok untuk dijajal menaikkan adrenalin petualangan Anda.
kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Halo, selamat petang Tribuners. Hari ini bersama saya Alexa Dea akan menemani Anda dalam Tribun News Seleb edisi Kamis 15 Desember 2022. Dan inilah informasi sejumlah selebriti untuk Anda. Kita menuju informasi pertama Tribuners. Gibran Rakabuming Raka memberikan klarifikasinya terkait jawabannya di Twitter saat menanggapi Rizal Ramli. Dalam akunnya, Gibran hanya menuliskan kata Y saat Rizal Ramli membahas terkait prosesi pernikahan adiknya Kaesang Pangarep. Diketahui Rizal membuat sebuah cuitan di akun media sosial Twitternya terkait prosesi pernikahan tersebut. Dalam cuitannya, ia menyebut bahwa pesta ngunduh mantu Presiden Jokowi melebihi pesta dari Sultan Jogja maupun Solo. Ia juga menyinggung soal kereta kencana yang digunakan Kaesang Erina saat kirap dilakukan. Rizal menyebut bahwa kirap tersebut bagaikan pernikahan di kerajaan Inggris atau Belanda. Tak sampai di situ saja, ia juga menyinggung soal asal Presiden Jokowi yang disebutnya dari rakyat biasa. Ia menyebut sang presiden yang dari rakyat biasa menjadi raja yang lebih hebat dari Sultan Jogja ataupun Solo. Cuitan Rizal mendapat tanggapan datar dari Gibran. Gibran hanya mencuitkan satu kata yakni Y. Kakak Kaesang Pangarep tersebut menjelaskan balasan datar itu terjadi karena tak sengaja kepencet. Gibran menuturkan dirinya sebenarnya ingin membalas lebih panjang dari cuitan itu. Ia menyebut bahwa sebenarnya dirinya ingin mengiyakan apa yang sudah dicuitkan oleh Rizal Ramli. Adapun Rizal tidak hadir dalam prosesi pernikahan Kaesang dan Erina, termasuk sesi tasyakuran di Pura Mangkunegaran. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tersebut sebenarnya mendapat surat undangan untuk hadir dalam acara tersebut. Lebih lanjut, Gibran tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Rizal Ramli. Ia menyebut bahwa setiap orang yang diundang tidak diwajibkan untuk hadir jika berhalangan. Kemudian Gibran mengatakan meski Rizal tak hadir, tetapi sang mantan menteri menonton dari layar kaca. Sebab Rizal Ramli bisa mengerti secara detail prosesi adat pernikahan yang dijalani oleh Kaesang Pangarep. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka menilai pernikahan adiknya Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang kental dengan tradisi adat Jawa bisa menjadi momentum mengembangkan wisata tradisi. Hal ini bisa menjadi ketertarikan tersendiri untuk menggerakkan ekonomi. Seperti saat prosesi langkahan yang dilakukan Erina, rupanya tak banyak orang yang tahu. Meskipun dipenuhi dengan unsur tradisi, menurutnya semua prosesi kemarin terbilang masih sangat sederhana. Jika semua dijalani, menurutnya bisa memakan waktu berhari-hari. Bahkan tidak hanya pernikahan, prosesi adat yang lain yang diadakan dapat menunjukkan bahwa adat di Jawa sangat kaya. Ia pun memaknai pernikahan kemarin bukan sebagai selebrasi, melainkan sebagai upaya pelestarian budaya. Upaya ini sekaligus mengembangkan perekonomian. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi aksi adiknya Kaesang Pangarep yang menggunakan fotonya sebagai foto profil di Twitter. Suami selfie Ananda menyebut bahwa adiknya itu memang mengidolakan dirinya. Diketahui Kaesang Pangarep memang menggunakan foto sang kakak untuk menjadi foto profil di akun Twitternya. Bila dulu menampilkan Gibran yang sedang memasak, kini Kaesang memakai foto kakaknya yang sedang tidak tertawa. Foto tersebut merupakan hasil crop dari foto bersama yang dilakukan Kaesang, Kahiyang Ayu, dan Gibran. Dalam foto bersama, mereka mengenakan pakaian muslim. Pengunggahan foto Gibran sebagai foto profil dilakukan Kaesang pada Selasa 13 Desember 2022. Aksi Kaesang tersebut mendapat respon singkat dari Gibran. Menurut Gibran, Kaesang memang mengidolakan dirinya. Sementara itu, Kaesang juga sempat mengunggah foto Gibran saat tersenyum lebar.
Menurut suami Erina Gudono itu, Gibran terlihat aneh jika tersenyum lebar. Hal ini juga sempat mendapat respons dari istrinya Selvi Ananda. Ibu dua anak itu menyebut bahwa memang suaminya jarang tertawa. Ia mengatakan bahwa Gibran memang sudah untuk menunjukkan ekspresinya. Tak hanya itu, publik juga sempat dihebohkan dengan kaos yang dipakai Gibran saat persiapan Midodareni, pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Gibran terlihat memakai kaos berwarna hitam dengan gambar Inul Daratista dan Adam Suseno. Istri Gibran, Selvi Ananda, mengatakan Gibran memiliki koleksi kaos dengan konsep serupa. Tidak hanya berhenti di Inul Daratista dan Adam Suseno, kaos dengan gambar sejumlah publik figur menjadi koleksi Gibran. Kaos milik Gibran ada yang bergambar King Nazar, Dr. Boyke, hingga Haji Roma Irama. Selvi mengungkapkan kaos-kaos tersebut dibeli sendiri oleh Gibran. Tak hanya itu, Gibran juga sering menjadi sorotan karena jawabannya selalu apa adanya dan terbilang selengean. Hal itu terlihat saat dirinya ditanya soal skincare yang dipakai oleh istrinya Selvi Ananda. Ia menyebut bahwa istrinya memakai minyak tawon sebagai skincare. Jawaban Gibran tersebut sontak membuat tertawa Selvi. Selvi tak kuasa menahan tawa saat ditanya perihal jawaban Gibran tersebut. Ia pun mengatakan wajahnya akan terasa panas apabila menggunakan minyak tawon. Dengan serius, Selvi mengatakan tidak ada perawatan spesial yang dilakukannya untuk menjaga kulit dan kecantikannya. Ia menyebut hanya melakukan perawatan yang biasa dan wajar-wajar saja. Cucu-cucu Presiden Jokowi belakangan tengah menjadi perbincangan publik karena tingkah lucunya saat di pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Terbaru, cucu Presiden Panembahan Al Nahyan dan Sudamirah terekam kamera sedang mengganggu fotografer di pernikahan sang paman. Di sela-sela sesi pemotretan Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution, Nahyan dan Sudamirah tampak menghampiri fotografer yang sedang bekerja untuk melihat hasil foto di kamera. Video itu diunggah oleh akun TikTok bernama @atikyuliana. Tampak Bobi sang ayah menghampiri dan mencoba mengingatkan sang putra. Alih-alih diam, Nahyan terlihat masih kepo dan melihat foto di kamera milik sang fotografer. Karena tingkah gemasnya, sang fotografer agaknya tak keberatan memperlihatkan hasil fotonya. Di waktu yang sama, di balik itu terlihat kedua bocah ini memperlihatkan keusilannya. Sudamirah dan Nahyan pun terlihat cekikikan dalam foto unggahan Instagram @morden.co. Keduanya tampak duduk bareng sembari asik tertawa. Wajah imut Sedah dan Nahyan saat tertawa lepas ini membuat warganet menjadi gemas. Serta di momen itu juga Nahyan masih menampilkan pakaian yang berbeda sendiri dengan anggota keluarganya yang tak lain hanya memakai kaos putih saat resepsi pernikahan pamannya. Namun keusilan Nahyan dan Sudamirah agaknya tak terlalu mengganggu jalannya pemotretan. Di lain kesempatan, Panembahan Al Nahyan juga sempat menjadi sorotan, yakni saat Presiden Jokowi membujuk Nahyan mengenakan beskap untuk menghadiri pernikahan Kaisang. Momen itu terlihat saat Jokowi, Iriana, dan keluarga besar telah bersiap untuk berangkat dari Gedung Agung Yogyakarta menuju Pendopo Royal Ambarukmo. Cucu keempat Jokowi ini tampil berbeda. Ia tidak mau mengenakan seragam beskap dan hanya menggunakan celana di bawah lutut dan kemeja biasa. Sontak sang presiden membujuk agar anak kedua Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution memakai beskap. Bocah yang biasa dipanggil Abang Al Nahyan ini malah merajuk dan menggeleng kepala. Alhasil Jokowi pun harus mengalah dan menuruti keinginan cucu keempatnya ini agar tidak terlambat menuju lokasi akad nikah. Karena tingkah gemasnya ini, Al Nahyan menjadi sorotan hingga trending di media sosial.
Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Kabar duka datang dari aktor Otis Pamutih, pemeran Pak RT Sarmili di sinetron komedi Suami-Suami Takut Istri, yang tutup usia pada Rabu 14 Desember pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jenazah sang aktor pun dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Cipinang Asem, Kebon Pala, Jakarta Timur. Jenazah Otis dimakamkan satu liang lahat bersama adik dan ayahnya. Hal tersebut dikarenakan tidak ada lagi lahan kosong di area makam. Hal itu dibenarkan oleh Yudi, anak pertama Otis Pamutih di TPU Cipinang Asem, Jakarta Timur. Jenazah Otis ditumpuk dengan jenazah adik dan ayahnya. Prosesi pemakaman Otis Pamutih pun diiringi isak tangis keluarga. Saat ini keluarganya bisa mengikhlaskan kepergian Otis Pamutih. Diketahui Otis Pamutih sebelum meninggal dunia sempat mengalami stroke selama 6 tahun. Kondisinya semakin parah 1,5 tahun ke belakang, di mana Otis sudah tidak bisa lagi beraktivitas dan berbicara. Rupanya ada mimpi Otis Pamutih yang belum terwujud sebelum sang aktor meninggal dunia. Yudi menyebut ada banyak mimpi Otis Pamutih yang belum terwujud, satu diantaranya ingin membangun masjid. Keinginan tersebut belum bisa terlaksana, lantaran Otis Pamutih terkena stroke sejak 6 tahun silam. Meski sekarang sang ayah telah tiada, Yudi bertekad untuk meneruskan mimpi Otis Pamutih. Otis Pamutih meninggal tepat di hari ulang tahunnya yang ke-76. Bahkan sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, istri Otis Pamutih berniat untuk memberikan kejutan kepada suaminya. Yudi menyebut jika anaknya sempat meledeki pemeran Sarmili di sitkom Suami-Suami Takut Istri itu menjelang bertambahnya usia. Yudi meminta maaf atas semua perbuatan sang ayah Otis Pamutih semasa hidupnya sampai pergi meninggalkan dunia. Diberitakan sebelumnya kabar duka datang dari aktor senior Otis Pamutih yang meninggal dunia pada Rabu 14 Desember 2022. Kabar tersebut dibenarkan oleh Sumasi Jaitovianda alias Bang Tigor. Tigor menambahkan Otis meninggal dunia pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Alasan ditumpuknya kenapa gitu Pak? Cuma bisa ditumpuk, ini sama adiknya. Bapak sama ibunya? Enggak, oh adik sama ya. adik sama Abang ini kan meninggal ternyata pas banget di ulang tahunnya. Iya. Tinggal di sini kan mungkin ada awalnya mau ada perayaan. Ya. Enggak, cuma semalam kan bercanda sama ibu. Kan kebetulan anak saya juga yang Desember ini ulang tahun, dia baru beli apa mainan bantu-bantu anting buat anak kecil dari balon, sempat dibicarain sama mereka lagi malam itu dibicarain besok ulang tahun, dibicarain besok aku ulang tahun. Makasih. Bantu-bantu dari balon. Responnya masih tersinggung kah atau udah biasa? Udah nggak ada. Selama sakit yang paling dekat dan mengurus kamu Otis ya? Kakak, abang, Istri saya, istrinya yang dekat. sama ibu saya berdua. Paling dekat. Bang, selama sakit 1,5 tahun ini maksudnya udah nggak bisa ngapa-ngapain, teman-teman artisnya banyak kah maksudnya yang datang untuk membesuk? Banyak. Atau mungkin membantu gitu ya? Ya pemain gitu, terus teater banyak yang datang. Walaupun nggak bisa ngeliat, pas datangnya mau diliatin doang. Siapa aja bang kalau kita boleh tahu bang? Aduh namanya siapa aja ya? Banyak, ada mobil aja juga pernah ya. Terus banyak dari sana. Ya bodyguard tadi datang ya, karena nggak sempet jadi ngomong. Lupa, saya juga lupa karena saya juga kan jarang di rumah. Kayaknya sama sama bapak juga, tapi saya di apa namanya di belakang layar. Oh iya. Meninggal di usia berapa berarti bang? 74 mas. Nggak lebihin sedikit ya. Aktor Otis Pamutih diketahui meninggal dunia tepat di hari ulang tahunnya 14 Desember pukul 10 waktu Indonesia Barat. Otis Pamutih sendiri merupakan aktor kelahiran Jakarta pada 14 Desember 1946 yang meninggal dunia di usia 76 tahun. Kiprah Otis Pamutih di dunia entertainment sudah berlangsung sejak 1995. Ia membintangi sinetron berjudul Singgasana Brahma Kumbara menjadi cameo. Otis ikut bergabung dalam sejumlah sinetron populer pada era 2000-an seperti Bajai Bajuri,
Jini Oh Jini, Kecil-Kecil Jadi Manten, sampai dengan sinetron Si Yoyo. Namanya kian melejit kala memerankan karakter Sarmili atau Pak RT di sitkom Suami-Suami Takut Istri. Berkat aktingnya, Otis pun melebarkan sayapnya ke dunia perfilman tanah air. Di antaranya Suami-Suami Takut Istri The Movie di tahun 2008, Bulan di Atas Kuburan di tahun 2015, Humor Baper di tahun 2016, dan Babe dari Leiden ke Bekasi di tahun 2019. Sejak tahun 2019, Otis mulai jarang muncul di dunia hiburan. Diduga Otis jarang muncul karena penyakit yang saat itu ia alami. Sementara kini, pemeran sosok Pak RT di sitkom Suami-Suami Takut Istri, Otis Pamutih, meninggal dunia. Otis sempat mengalami stroke selama 6 tahun belakangan ini. Tidak hanya itu, Otis sempat jatuh di kamar mandi dan membuatnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Itu terjadi 4 tahun yang lalu, di mana Otis mengidap penyakit stroke ringan. Kondisi Otis Pamutih pada saat itu membaik dan menjalani perawatan di rumah dengan alternatif lain. Bahkan pemeran Sarmili atau Pak RT tersebut kala itu masih bisa berjalan, walaupun masih dibantu keluarga dalam keadaan kurang sehat. Kemudian kondisinya semakin menurun ketika 1,5 tahun ke belakang. Otis Pamutih sudah tak bisa melakukan aktivitasnya seperti sedia kala. Meninggalnya Otis Pamutih diketahui saat terbaring di tempat tidur. Namun sebelum meninggal dunia, Yudi sang anak sempat memandikan sang ayah. Saat itu kondisi Otis telah berubah karena tenang saat dimandikan. Kondisi tersebut membuat sang ibu Yohana khawatir akan keadaan Otis Pamutih. Kemudian Otis kembali mengalami gejala susah nafas. Keluarga pun memanggil anak-anak dari Otis untuk segera berkumpul di rumah. Pria berusia 76 tahun ini pun mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menuju informasi lainnya, Tribuners, komika Kiki Saputri sebentar lagi akan melepas masa lajangnya dengan menikah bersama Muhammad Khairi. Tak main-main, ia pun bakal mengundang sejumlah pejabat yang pernah di-roasting oleh dirinya. Menjelang hari bersejarahnya dengan Muhammad Khairi, Kiki Saputri kini tengah mempersiapkan banyak hal, termasuk melakukan listing para tamu undangan. Meski banyak hal yang masih belum diselesaikan, Kiki Saputri mengaku sangat bahagia karena hari impiannya akhirnya akan segera terlaksana. Membahas soal cobaan menjelang hari pernikahan, Kiki mengatakan tidak ada cobaan yang ia rasakan. Namun Kiki menjelaskan perasaan cemburu dan kangen yang justru ada. Dalam tayangan tersebut, Kiki mengatakan saat ini ia masih dipusingkan soal undangan. Kiki mengungkapkan bahwa ia membagi undangan dalam 2 acara. Ia menyebut bakal mengundang teman-teman khusus dari orang tua Muhammad Khairi, bahkan teman-temannya sendiri dan pejabat-pejabat yang pernah ia roasting juga bakal diundang. Dalam urusan seragam keluarga dan makanan juga dikatakan Kiki cukup memusingkan. Kendati tengah mempersiapkan acara pernikahan, Kiki mengaku ia dan calon suaminya masih sama-sama bekerja. Namun Kiki mengatakan ia telah meminta izin dari pekerjaannya sepekan menjelang pernikahan agar dapat fokus mempersiapkan hari bahagianya. Lebih lanjut, Kiki mengungkapkan alasannya menjalani diet bukan bagian dari proses persiapan menuju hari pernikahannya. Diet yang dijalaninya memang sudah menjadi goals yang harus dicapainya di tahun ini. Sebelumnya, Kiki Saputri dan Muhammad Khairi sudah menjalani lamaran pada 22 Oktober lalu. Momen lamaran itu bertepatan dengan hari ulang tahun Kiki Saputri yang ke-29 tahun. Acara tersebut digelar di RA Suite TB Simatupang, Jakarta Selatan. Terlihat di halaman lokasi lamaran terparkir sebuah mobil Mercedes-Benz yang diduga merupakan hadiah pertunangan dari Khairi untuk Kiki Saputri. Namun Khairi masih enggan berkomentar jika mobil itu merupakan hadiah untuk sang calon istri. Ia hanya mengatakan bahwa hal itu nantinya akan menjadi kejutan. Mobil Mercedes-Benz berwarna hitam itu dibalut dengan pita merah. Saat ditanya kepada Kiki, ia terlihat masih malu-malu menjawab pertanyaan itu. Namun ia seakan tak menepis atau mengiyakan bahwa dirinya mendapat hadiah dari calon suaminya. Kiki hanya menegaskan bahwa dirinya sangat beruntung mendapatkan Khairi sebagai calon suaminya. Lebih lanjut, dugaan semakin kuat lantaran nomor mobil tersebut berinisial namanya, dan Kiki nampak hafal saat melafalkannya. Namun ia tetap mengumumkan hal itu lantaran takut dengan pelakor yang akan mengganggu hubungannya.
Kemudian Sule memberikan klarifikasi atas ketidakhadirannya di ulang tahun putranya Azam Ardiansyah Sutisna. Ia menyebut kala itu dirinya harus menghadiri acara pernikahan keponakannya bernama Mang Anjar. Klarifikasi itu disampaikan Sule melalui tayangan di video Sule Family. Di momen itu, Sule membeberkan bahwa dirinya tengah menggelar acara tasyakuran binikmah untuk baby Azam. Ia berharap dengan adanya doa dari anak yatim piatu ini, Azam semakin pintar, sehat, diberkahi, dan menjadi anak yang saleh. Sule juga menginginkan putra bungsunya itu menjadi orang yang baik untuk orang tuanya dan sayang kepada kakak-kakaknya. Ia minta maaf karena hanya acara tersebut yang bisa diberikannya untuk Azam. Lebih lanjut di momen yang sama, Sule pun menyampaikan klarifikasinya karena tidak datang di acara ulang tahun anaknya. Ia menyebut karena ketidakhadirannya di ulang tahun Azam, Sule mengaku mendapat banyak hujatan dari warganet. Kemudian Sule menjelaskan alasan dirinya tak hadir karena bentrok acara dengan pernikahan keluarganya. Sule menjelaskan pernikahan tersebut merupakan acara keponakannya sendiri yakni Mang Anjar. Diketahui Mang Anjar selama ini dikenal sosok keluarga yang membantu mengurus rumah tangga Sule. Sule menceritakan pernikahan Mang Anjar sudah dikabarkan kepadanya jauh-jauh hari dari 2 bulan lalu. Sementara ia baru mendapatkan kabar ulang tahun baby Azam akan dirayakan. Oleh karena itu, Sule menyebut bukan berarti dirinya tidak memperhatikan anak bungsunya tersebut yang berulang tahun. Kemudian, Sule menegaskan hubungan dirinya dengan mantan istri Natalie Holzer dalam keadaan baik. Hal terpenting baginya dirinya tetap bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Tak hanya itu, Sule seolah membuktikan meski tak hadir, doa terus mengalir untuk baby Azam. Untuk mendoakan Azam yang berulang tahun, Sule mengundang anak yatim piatu di rumahnya. Sule menggelar tasyakuran binikmah tersebut untuk mendoakan putranya agar menjadi anak saleh dan berbakti kepada orang tua dan sayang kepada kakak-kakaknya. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Pengusaha ponsel Putra Siregar dikabarkan akan menggandeng Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, untuk membuka bisnis baru. Bahkan tak hanya satu, bisnis yang akan dikelola bersama Bilar tersebut lebih dari satu. Tahap persiapan untuk bisnis baru tersebut, Putra Siregar menyebut tengah melakukan pembahasan yang intens. Sayangnya, Putra Siregar enggan membeberkan proyek apa yang akan ia bangun bersama Rizky Bilar. Sebab ia takut jika dibocorkan, maka idenya bisa dicuri oleh orang lain. Diketahui pengusaha Putra Siregar memang dikenal menjadi teman dekat dari Rizky Bilar. Pasca kasus KDRT yang menjerat temannya itu, Putra Siregar sempat membeberkan kondisi dari Rizky Bilar. Putra Siregar melihat ada perubahan yang terjadi pada Rizky Bilar, seperti mulai menurunnya rasa kepercayaan diri untuk keluar rumah bertemu orang. Hal itu lantaran Rizky Bilar merasa takut mendapat perlakuan yang tidak diinginkan. Ia maklumi apa yang terjadi pada Bilar, karena masih kaget dengan kasus yang dihadapinya beberapa waktu lalu. Meski demikian, Putra mengatakan bahwa saat ini kondisi psikis Bilar berangsur membaik. Lebih lanjut dikatakan Putra Siregar, Bilar berencana untuk berhenti dari profesinya sebagai artis.
Suami Lesti Kejora itu ingin fokus menjadi pengusaha seperti Putra Siregar. Pengusaha gadget dan elektronik itu juga berusaha menenangkan hati Bilar yang lagi kalut dampak dari kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Sebab sahabat yang pernah merasakan apa yang dialami Bilar, Putra Siregar terus berusaha memberikan semangat dan motivasi. Putra mengungkapkan dirinya tak mau mengganggu proses Bilar menenangkan diri atas masalah yang terjadi terhadap sang istri Lesti Kejora walau sudah berdamai. Walaupun psikisnya terganggu, Putra memastikan sahabatnya itu masih tetap seperti dulu kepadanya. Guna mengembalikan kepercayaan Rizky Bilar lagi, Putra Siregar meminta Lesti Kejora untuk terus mendampingi dan menyaring teman-teman sang suami saat ini. Ia juga meminta kepada biduan satu anak itu untuk terus memberikan hiburan kepada Bilar agar bangkit lagi dari keterpurukannya. Diketahui sebelumnya, setelah kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Lesti Kejora berakhir damai, Rizky Bilar tampak menghilang dari panggung hiburan. Hal itu dikarenakan Rizky Bilar harus menerima dengan lapang dada. Pihak televisi dilarang menampilkan dirinya sesuai keputusan dari Komisi Penyiaran Indonesia yang berbunyi stasiun televisi dilarang menampilkan pelaku KDRT. Doni M. Taufik atau Doni Salmanan terdakwa kasus binary option Quotex divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Tak hanya itu, majelis hakim juga mengembalikan sebagian aset milik Doni Salmanan dan sebagian lagi disita untuk negara. Hal itu membuat para korban meluapkan marah di ruang sidang karena tak terima dengan vonis yang dijatuhkan hakim di Pengadilan Negeri Bale Bandung pada Kamis 15 Desember 2022. Para korban berpendapat vonis yang dijatuhkan kepada Doni Salmanan terlalu ringan. Seorang korban yang terlihat marah dengan menggebu-gebu meneriakkan nada ketidakpuasan, bahkan menyebut adanya permainan antara kuasa hukum dan hakim. Ia juga mengaku sudah tahu putusan hakim dari sebelumnya dan meminta Komisi Yudisial dan Presiden membantunya. Korban yang berteriak dan meluapkan amarahnya setelah hakim memutuskan Doni Salmanan bersalah dan dihukum 4 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan penjara, yakni Alfred Nobel berusia 31 tahun. Alfred Nobel menyebut bahwa dalam putusan itu ada permainan yang sudah dilakukan. Ia menyebut adanya jual beli hukum antara hakim dan pengacara. Alfred mengatakan Iqbar yang merupakan pengacara Doni Salmanan merupakan anak hakim agung. Ia menyebut pihaknya sudah tahu dan sudah membuat video vonisnya 4 tahun penjara dan uang dikembalikan ke Doni Salmanan. Setelah hakim mengetuk palu, terdapat korban lain yang membentangkan spanduk bertuliskan vonis. Uang dikembalikan ke terdakwa, hukum sangat ringan. Di sisi lain, Doni Salmanan yang mengikuti sidang secara online langsung tertunduk saat hakim ketua Ahmad Satibi membacakan vonis. Doni terlihat meneteskan air mata dan kedua tangannya langsung menutupi wajahnya. Setelah palu diketuk, majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan kuasa hukum langsung meninggalkan ruang sidang.
Diberitakan sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Doni Salmanan dengan pidana penjara 13 tahun dan denda 10 miliar rupiah subsidiar 12 bulan kurungan. Diketahui Doni Salmanan dinilai telah melanggar 3 pasal sekaligus. Pertama, pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 1 UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Lalu yang kedua, pasal 378 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Informasi terkait dengan tuntutan JPU itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya. Dalam tuntutannya, JPU juga meminta barang bukti yang ada dirampas untuk dikembalikan kepada korban dan negara. Sebanyak 98 barang bukti dari nomor 33 sampai 131 dikembalikan pada korban melalui perkumpulan paguyuban korban Doni Salmanan. Kemudian ada beberapa barang bukti yang dirampas untuk negara. Sebelumnya, pria bernama lengkap Doni Muhammad Taufik itu dilaporkan ke polisi oleh korban aplikasi trading Quotex berinisial RA. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus judi online berkedok trading binary option melalui platform Quotex. Menuju informasi lainnya, Tribuners, selebgram Dennis Karyesta diduga memaksa teman dan para rekan artis untuk memberikan papan bunga dari toko bunganya sendiri atas pembukaan toko bunganya yang ada di Bali. Dennis Karyesta bahkan memberikan ancaman jika dirinya akan kembali menjadi orang ketiga apabila rekan artis memberikan papan bunga untuk pembukaan toko bunganya di Bali. Hal itu diungkapkan oleh Dennis Karyesta melalui sebuah video pernyataan di Instagram pribadinya pada Rabu 14 Desember 2022. Dalam unggahan tersebut, Dennis Karyesta secara belak-belakan meminta agar publik dan rekan artis memberikan papan bunga dalam rangka opening toko bunga terbarunya di Bali. Tak hanya memaksa, Dennis Karyesta bahkan meminta para rekan artis untuk membeli papan bunga dengan harga yang mahal. Ia meminta papan bunga yang setidaknya memiliki harga 1 juta rupiah. Selain itu, Dennis Karyesta menyuruh semua orang memberikan papan bunga kepadanya yang dipesan dari toko bunga miliknya pribadi. Tak sampai di situ, ia juga memberikan ancaman apabila teman dan rekan artis tak mengirimkan ucapan selamat melalui papan bunga. Dennis Karyesta mengancam jika dirinya akan kembali menjadi orang ketiga atau pelakor apabila bisnisnya tidak berjalan lancar. Dennis Karyesta seolah tak peduli dengan ancaman yang ia berikan. Dengan santainya, ia mengatakan jika dirinya akan kembali menjadi orang ketiga jika bisnis toko bunganya tidak mendapat dukungan dari teman dan sesama rekan artis. Bahkan Dennis Karyesta ikut menyeret nama Luna Maya, Denny Sumargo hingga Uya Kuya yang sempat berseteru dengannya. Sementara itu, ia juga menuliskan caption berisi penegasan agar para rekan mau mengirimkan ucapan selamat atas pembukaan toko bunganya di Bali melalui papan bunga. Sejumlah warganet yang mengetahui hal tersebut sontak ramai berkomentar. Tak sedikit yang mencibir aksi promosi Dennis Karyesta dan memaksa orang lain itu membeli bunga dari toko barunya di Bali. Diketahui sebelumnya, Dennis Karyesta juga sempat menjadi sorotan saat dirinya memberikan pujian untuk Ayu Dewi. Hal itu lantaran Ayu Dewi menjadi host dalam acara pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Oleh karena itu, Dennis mengaku kehebatan sosok Ayu Dewi tersebut. Dennis kemudian merendah dan merasa tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Ayu. Hal ini lantaran dirinya yang cadel dan tidak mungkin menjadi MC. Dennis justru mengatakan bahwa dirinya ingin belajar MC dengan Ayu. Selain itu, Dennis secara basa-basi bertanya apakah Ayu ingin mengajarinya untuk menjadi MC atau tidak. Kepada seluruh teman-teman saya yang terhormat dan teman-teman artis yang saya hormati dan teman-teman artis yang saya tidak hormati, saya memberikan pengumuman kepada kalian. Besok, toko bunga gua cabang Bali for the DC akan buka grand opening. Yeay! Dan bagi kalian
yang merasa teman gua, kalian wajib mengirimkan bunga papan setidaknya yang paling murah 1 juta. Itu yang paling murah ya. Kalau kalian benar-benar teman gue yang tulus, kalian akan beli di atas harga segitu. Dan kalian akan kirimkan bunga papan dari toko bunga gua, belinya, dan untuk gue. Kalau kalian mendukung gue sebagai pengusaha. Bagi yang tidak beli, itu artinya kalian mendukung gue kembali lagi ke orang yang ketiga gitu. Dan gue nggak mau. Kalian harus support bisnis gue. Agar apa? Kalau kalian teman yang baik itu, kalian harus support bisnis gue. Agar gue tidak mungkin lagi jadi orang ketiga. Nah, kalau kalian rusak bisnis gue, nggak support bisnis gue bokeh, terus tiba-tiba gue jadi orang ketiga lagi gimana? Gue nggak mau. Kalian juga nggak mau kan? Makanya, semuanya ayo. Netizen yang ku sayang, netizen yang benci gue, semuanya, artis-artis, teman-teman gue, termasuk Luna, Densu, Uya. Kalau kalian mendukung gue untuk menjadi yang lebih baik, kalian harus pesan bunga papan dari gue. Dan untuk gue, untuk pembukaan besok. Thank you. Dito Mahendra diketahui kembali tak hadir dalam persidangan Nikita Mirzani untuk menjadi saksi korban atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkannya. Mengetahui itu, Nikita Mirzani menyebut bahwa Dito takut dengan dirinya karena tak hadir di persidangan sebanyak 2 kali. Diketahui Nikita Mirzani kembali datang di Pengadilan Negeri Serang untuk menjalani sidang lanjutan kasus tersebut dengan agenda keterangan para saksi pada hari ini, Kamis 15 Desember 2022. Nikita Mirzani tiba di Pengadilan Negeri Serang sekira pukul 9:45 waktu Indonesia Barat dengan mobil tahanan. Wanita yang akrab disapa Nyai itu pun sempat menyapa awak media yang sudah menunggu kedatangannya. Saat ditanya soal kehadiran Dito Mahendra, artis 36 tahun itu justru bercanda dan nampak santai. Bahkan ia sempat berguyon apabila Dito kembali absen. Ia menyebut jika Dito berani kepadanya, maka seharusnya lelaki yang melaporkannya itu akan hadir di persidangan. Namun, ekspresi berbeda ditunjukkan Nikita Mirzani saat hadir di ruang sidang. Ibu 3 anak itu menangis di ruang sidang dan mengaku kecewa berat dengan seterunya itu. Hal itu lantaran Nikita ingin kasus ini cepat selesai, mengingat saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Adapun para saksi yang dijadwalkan hadir untuk memberi kesaksian justru tidak terlihat dengan alasan yang berbeda. Menurut keterangan Jaksa Penuntut Umum, Dito Mahendra masih menjalani perawatan karena sakit demam berdarah. Saat ditanya soal surat ketidakhadiran, JPU mengaku tidak memilikinya. Akibat hal tersebut, alasan absennya Dito tidak dapat diterima. Sementara itu, 2 saksi lainnya yakni Hadi Yusuf dan Hairul Yusi absen dalam sidang karena alasan yang berbeda. Hadi Yusuf disebut tengah berada di kampung halamannya di Lampung. Kemudian Hairul Yusi masih dalam keadaan berduka selesai ibunya meninggal dunia. Diketahui sebelumnya pada sidang di hari Senin 12 Desember, Dito Mahendra mangkir dan tidak muncul di ruang sidang Pengadilan Negeri Serang. Dito Mahendra disebutkan jaksa tidak hadir ke pengadilan lantaran sedang sakit hingga dirawat di rumah sakit. Penyakit yang diderita seru Nikita Mirzani adalah sakit DBD dan kini dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah sejak 11 Desember. Nikita Mirzani ada di ruang sidang justru terlihat tertawa saat Dito Mahendra batal hadir karena disebutkan sakit. Nikita sudah seperti menduga jika Dito tak akan hadir di persidangannya tersebut. Ia bahkan menyebut jika Dito hadir maka serunya adalah orang yang hebat. Tolong Kak. Aduh, kenapa? Kalau itu dia nggak dibuka pintunya sininya. Tadi ada permintaan saya nggak mau lama dong, kita nggak pernah ketemu, ketemu dong.
Kita menuju informasi terakhir Tribuners. Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani naik pitam saat tahu Dito Mahendra tidak hadir di persidangan kasus kliennya. Ia sampai menyebut ada kejanggalan dari absennya Dito Mahendra. Fahmi Bahmid kecewa berat dengan absennya Dito Mahendra yang kedua kalinya. Diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menjelaskan bahwa kekasih Nindi Ayunda itu tengah dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah karena sakit demam berdarah. Kendati demikian, selesai ditelusuri oleh wartawan, Dito disebut tidak berada di sana. Hal itu diungkapkan langsung oleh Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani. Sudah 2 kali absen membuat Fahmi merasa bahwa Dito sudah mempermainkan lembaga. Ia pun meminta kepada majelis hakim untuk segera memutus agar perkara ini tidak dilanjutkan, karena terlapor yakni Dito sudah 2 kali tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas. Kemudian JPU menjelaskan bahwa perwakilan dari Dito Mahendra sudah melampirkan surat keterangan sakitnya. Kemudian Fahmi masih menilai bahwa surat keterangan itu janggal. Ia mendesak JPU untuk mengatakan keberadaan Dito yang sebenarnya. Fahmi menegaskan bahwa seharusnya jaksa menjelaskan Dito dirawat di rumah sakit mana. Ia minta kepada jaksa untuk tidak mempermainkan persidangan kliennya. Akibat situasi tersebut, Fahmi Bahmid meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan permohonan penangguhan untuk Nikita Mirzani yang sempat diajukan. Lebih lanjut, Nikita Mirzani menolak keras rencana jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi Dito Mahendra di persidangan secara online. Begitu juga dengan kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, yang kesal dengan rencana JPU. Fahmi Bahmid menentang usulan jaksa agar Dito Mahendra hadir di sidang secara online. Bagi Fahmi, lebih baik langsung ketuk palu saja daripada menghadirkan Dito secara daring. Senada dengan pengacaranya, Nikita Mirzani juga tak terima kekasih Nindi Ayunda itu disidangkan secara online. Adapun permintaan untuk melakukan sidang secara online merupakan keinginan Dito Mahendra. Lebih lanjut, pihak majelis hakim menjelaskan jika sidang daring diperkenankan dalam Perma Mahkamah Agung. Kendati demikian, Dito tetap harus hadir di Pengadilan Negeri Serang sekalipun sidang digelar online. Sebagai informasi, Dito Mahendra melaporkan Nikita ke Polres Serang pada 14 Juni 2022 atas dugaan pencemaran nama baik. Unggahan Nikita Mirzani disebut membuat Dito mengalami kerugian hingga 17,5 juta rupiah karena gagal melakukan transaksi jual beli sepatu Hermes. Mengajukan permohonan yang saya sampaikan kembali. Setelah kita beberapa kali sidang, kita melihat bahwa ada sebuah institusi yang lagi melecehkan lembaga peradilan. Oke, saya mohon majelis hakim karena sudah 2 kali tidak datang, ini dibuat main-main, masih seseorang wanita. Baik, sudah cukup. Saya mohon pertimbangan supaya dikabulkan. Itu tadi sudah kami ungkapkan ya, kita mengambil kebijakan sesuai dengan KUHP. Di KUHP itu ada prosesnya, ya, tidak bisa kita langsung memutuskan sesuatu harus ini harus itu, tidak bisa, ya. Semua ada relnya, semua ada rambunya KUHP, dan saya rasa berlaku untuk kita semua di sini. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita petang ini Tribuners. Nantikan Tribun News Seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Sesaat lagi masih ada informasi lain yang akan menemani Anda di program Live Update Petang yang akan dipandu oleh rekan kami Justina Kartika. Saya Alexadia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan
terlihat. Gua tuh nggak jadi video di. Ya. Di grup ya dia. Kurang lebih 2 meter. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Kemunculan seekor buaya muara di pantai Bandar Lampung. Seekor buaya muara muncul di sekitar perairan pantai Duta Wisata dan pantai Puri Gading, Teluk Betung, Bandar Lampung pada Rabu 15 Desember 2022 sore. Tak pelak, kemunculan buaya itu membuat geger masyarakat sekitar. Berdasarkan informasi yang diperoleh Tribun Lampung, buaya berukuran panjang kurang dari 2 meter itu muncul di sekitaran perairan Duta Wisata dan Puri Gading. Kabit Rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Krisna, membenarkan kemunculan buaya di kawasan tersebut. Pihaknya juga sudah mengerahkan tim ke lokasi pagi tadi untuk merespon laporan masyarakat. Di lokasi diakuinya sudah ada dari personil Polairut dan BKSDA. Namun sampai saat ini buaya yang meresahkan warga sekitar itu belum juga tertangkap. Berdasarkan informasi di lapangan akan ada proses evakuasi lanjutan oleh BKSDA dan Polairut. Dalam hal ini pihaknya mengimbau warga sekitar agar sementara menghindari bermain atau beraktivitas di pinggiran pantai tersebut. Bahkan diakuinya kemunculan buaya muara ini bukan kali pertama. Menurutnya ada yang sempat melihat kemunculan buaya di Kota Karang, Teluk Betung Timur dan di kawasan perairan Teluk Betung Selatan beberapa waktu lalu. Ukuran buaya muara itu berdasarkan informasi di lapangan berbeda-beda, bahkan ada yang mencapai panjang 6 meter. Berita selanjutnya, warga Metro Kibang geger temukan mayat perempuan anonim di anak sungai sekampung. Warga Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur, Lampung digegerkan dengan penemuan mayat perempuan. Mayat anonim tersebut ditemukan di anak sungai Sekampung, Desa Sumber Agung, Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur pada Kamis 15 Desember 2022. Mayat tersebut ditemukan oleh warga yang sedang mengangkat jaring di area Sungai Sekampung, Desa Sumber Agung, Kecamatan Metro Kibang pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ciri-ciri mayat perempuan anonim tersebut yakni berambut lurus dengan tinggi badan sekitar 150 cm. Mayat itu mengapung di pinggiran sungai dengan pakaian bermotif bunga serta mengenakan celana berwarna hitam. Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Metro Kibang, AKP Sugeng saat dikonfirmasi Tribun Lampung. Ia memperkirakan mayat perempuan anonim itu berkisar umur 60 tahun. Ia menuturkan pihaknya menerima laporan dari warga Desa Sumber Agung pagi tadi. Atas laporan itulah pihaknya langsung menuju ke lokasi penemuan mayat. Saat di lokasi pihaknya menemukan tas yang berisikan pakaian. Kendati demikian, pihaknya masih belum mengetahui identitas dari mayat tersebut. Ia menjelaskan pihaknya telah melaporkan kejadian ke Polres Lampung Timur dan mengharapkan masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk dapat menghubungi pihak kepolisian. Berita selanjutnya. Remblong sebabkan 3 kendaraan terlibat kecelakaan di tanjakan PJR Bandar Lampung. Polisi menyebut peristiwa kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan di Bandar Lampung tidak mengakibatkan korban jiwa. Meskipun ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan di Bandar Lampung mengalami kerusakan parah.
Kejadian kecelakaan persisnya di tanjakan PJR Jalan Insinyur Sutami Wailaga, Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Rabu 14 Desember 2022 sore. Ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah truk kontainer dengan nomor polisi BE8431AU serta satu unit truk fuso pengangkut batubara dengan nomor polisi BE8398AMG serta Honda Supra X dengan nomor polisi BE7044CO. Belakangan diketahui kecelakaan itu dipicu oleh remblong salah satu kendaraan. Kanit Gakum Lakalantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan kedua belah pihak yang terlibat kecelakaan sudah sepakat untuk berdamai serta tidak ingin ditangani oleh pihak berwajib. Kendati demikian, kecelakaan tersebut diduga ada unsur kelalaian sopir. Pasalnya, kecelakaan itu diduga diakibatkan remblong sehingga mengakibatkan pengendara motor serta pengendara salah satu truk lainnya mengalami luka-luka. Sedangkan terkait asal perusahaan kedua truk tersebut, Gunawan mengaku tidak tahu. Menurut Gunawan, lakalantas itu berawal dari mobil kontainer yang datang dari arah Tanjung Bintang menuju Pelabuhan Panjang. Kemudian truk kontainer yang remnya blong menyerempet sepeda motor yang ada di depannya. Jika rem truk pengangkut batubara juga mengalami gangguan pengereman atau rem blong. Akibatnya truk tersebut mundur dan nyungsep di tepi jalan menabrak pagar rumah warga. Sementara itu, Lurah Desa Waigubak Muhadi mengatakan korban kecelakaan tersebut ada 2 orang. Ia menjelaskan kedua korban tersebut merupakan sopir truk kontainer dan pengendara motor. Berita selanjutnya, harga telur ayam jadi Rp30.000 jelang Natal dan Tahun Baru 2023. Semakin mendekati momen Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional Bandar Lampung mengalami kenaikan signifikan. Pantauan dari Tribun Lampung, sejumlah pasar pada Kamis 15 Desember 2022. Harga bahan pokok seperti telur masih termasuk tinggi, yakni mencapai Rp30.000 per kilogramnya. Pedagang telur di Pasar Tugu Linda mengatakan saat ini harga bahan pokok telur mencapai Rp30.000 per kilogram. Padahal saat stabil, harga telur ada di kisaran Rp25.000 atau Rp26.000 per kilogram. Menurutnya, kurangnya pasokan dan tingginya permintaan telur menjelang Natal dan Tahun Baru menjadi penyebab naiknya harga. Harga telur dimungkinkan belum akan turun hingga pergantian tahun. Namun, kenaikan harga telur tidak berpengaruh terhadap permintaan. Hal senada juga disampaikan oleh Yanto, pedagang telur di Pasar Pasir Gintung. Harga telur diakuinya memang terus naik secara signifikan. Harga telur di sejumlah pedagang di Pasar Tamin juga relatif tinggi, yakni berkisar di angka Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Berita selanjutnya, Pemprov Lampung prediksi adanya peningkatan jumlah wisatawan pada libur Natal dan Tahun Baru. Pemprov Lampung memprediksi adanya lonjakan kunjungan wisatawan ke objek wisata di Lampung saat libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Prediksi kenaikan kunjungan wisatawan saat libur Nataru itu disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemprov Lampung, Kodratul Ikhwan. Kodratul Ikhwan mengungkap terkait adanya peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di Lampung saat libur Nataru minimal 70%. Persentase kenaikan tersebut dibandingkan dari hari-hari normal aktivitas kepariwisataan di Lampung. Ia mengungkap sebab kenaikan kunjungan wisatawan itu dominan akibat banyaknya keluarga yang hendak berlibur pada masa libur akhir tahun. Bahkan, lanjut Kodratul, dari keterangan didapat beberapa hotel dekat dengan objek wisata sudah mulai terisi untuk keperluan menginap pada masa Nataru nanti. Namun saat ini objek-objek wisata harus tetap menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan COVID-19. Adapun penegasan penerapan protokol kesehatan akan menjadi tugas masing-masing pengelola objek wisata.
Kodratul mengungkapkan bahwa pantai masih menjadi destinasi wisata utama yang bakal dituju oleh wisatawan untuk berlibur pada Nataru nanti. Pantai di Lampung masih menjanjikan untuk dijadikan tempat rekreasi keluarga. Ia mengaku akan menurunkan sejumlah personil untuk memastikan keamanan dan kelancaran rekreasi pada objek wisata jualan Lampung. Berita selanjutnya, Oracle & Co Rajabasa beri promo Super Sale. Oracle & Co di Rajabasa Bandar Lampung memberikan promo bertajuk Super Sale yang berlaku pada tanggal 4 Desember 2022 hingga 7 Januari 2023. Tim kreatif Oracle & Co Al Ihsan mengatakan, dalam promo ini ada diskon hingga 60%. Diskon ini diberikan untuk semua produk fashion dan aksesoris. Setelah diberikan diskon, harga produk fashion dewasa jadi Rp49.000 hingga Rp279.000 dari harga normal Rp125.000 hingga Rp350.000. Produk fashion dewasa itu diantaranya ada t-shirt, kemeja, jaket, sweater, hoodie, dan ada celana. Untuk celana ada jenis celana kargo, chino, dan juga denim. Sedangkan produk fashion anak-anak setelah diberikan diskon harganya menjadi Rp59.000 hingga Rp69.000 dari harga normal Rp95.000 hingga Rp115.000. Produk fashion anak-anak itu ada kemeja lengan pendek dan juga panjang. Sementara itu untuk aksesoris setelah diberikan diskon harganya menjadi Rp25.000 hingga Rp100.000 dari harga normal Rp50.000 hingga Rp150.000. Aksesoris ini diantaranya topi, pouch, gelang, kalung, dan juga stiker. Menurut Ihsan, diskon-diskon ini berlaku di 9 cabang Oracle & Co, yakni di Rajabasa, Enggal, Imam Bonjol, Metro, Bandar Jaya, Unit 2, Pekanbaru, Palembang, dan Bandung. Selain itu, diskon juga berlaku di 3 cabang Kawai, yakni di Rajabasa, Enggal, dan Imam Bonjol. Baik Oracle & Co maupun Kawai adalah toko fashion yang menjual fashion kekinian, kualitas terbaik, dan harga terjangkau. Kualitas terbaik adalah yang selalu dikedepankan oleh toko Oracle & Co, jadi pelanggan tidak perlu khawatir. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.